Tapi tentang kasus ini ya, apa yang terangkat ke permukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya berharap supaya siapapun yang hadir di forum PK ini, penggugat, tergugat jaksa, hakim, dan halayak ramai harus satu tujuan, ya, cari kebenaran. Jangan cari pembenaran. Selama kita cari pembenaran bahwa itu gini, alasan ini, maka satu yang kita dapat apa? Dosa. Ya. Kedua, kasihan anak bangsa, anak orang yang nggak bersalah dihukum. Kalau ada yang bersalah, bebas. Kasihan. Tapi kalau kita ngeyel-ngeyelan cari pembenaran, saya pulang saja, ngapain, saya nggak mau. Tapi kalau kita cari kebenaran, tidak ada yang ngotot. Bila perlu saling diskusi. Jaksanya datangi meja penggugat, gimana ini, gimana? Ini mana? Oh ini gimana? Nah, kalau gitu, udahlah nggak usah lama-lama PK ini, keluarin aja. Jangan kita ribut, mempersoalkan ini masuk nupum apa tidak, ini sudah dibahas itu tidak. Masalahnya bukan itu. Orang yang di dalam yang terkurung itu pelaku apa bukan? Iya, kalau kita ini nupum, ini udah lewat hari, adalah dosa tanggung. Siap teman-teman, tanggung ya. Supir gitu. Sarapan dulu. Dan aku lebih bagus kalau hanya memperdebatkan nupum tidak nupum segala macam, lebih bagus aku pulang aja lah. Oke, Pak Susno, ini kan Pak Susno tadi menyebutkan jangan mendebatkan novum tidak novum gitu. Nah, kalau dari pihak Sakatatal ini kan menyebutkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Tapi Udah, dari kasus kalau gitu. Sakatatal itu nggak usah didebatkan lagi. Dia bukan pelaku, udahlah. Okay. Ngapain capek-capek? Siapa yang ngomongkan Sakatatal pelaku? Sakatatal kita harus hormat dan harus salut dari sentuhan dari dalam. Bahwa yang membentukkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran, itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita hormat. Jangan orang gitu dipersoalkan lagi nupum lah, udahlah. Ya, dulu kita harus hormat zaman siapa? Profesor Dr. Omar Seno Aji, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, belum ada UHAP, belum ada nopum, dia langsung buat ini bukan pelakunya, entah namanya perma, entah namanya keputusan Mahkamah Agung, nggak tahu lah, langsung keluar hari itu juga. Masa zaman modern, zaman sekarang ribet nupum aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Sakatatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang belum diketahui publik, yang belum diketahui oleh penyidik, agar Saudara Sakatatal bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Apa yang membuat Bapak tertarik, tergugah hati Bapak untuk turun sejenak di kota Cirebon? Keterpanggilan jiwa, karena ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan yang sempurna dalam perjalanan hukumnya. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis. Titik ketidakadilan itu apa? Temuan Bapak yang Bapak dapatkan? Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik, siapapun yang punya hati pasti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Sakatatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Iya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Sakatatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara
dalam kurun waktu yang lama, mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya tidak hanya bertemu kakaknya. Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Dedi pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi ya rumah yang sangat jelek. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah puluhan ya, saya sudah tidak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Saka Tatal yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Saka Tatal pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Saka Tatal tahun 2016 tersebut? Dari channel yang saya ungkapkan ke publik, pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Saka Tatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Saka Tatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ, dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang. Sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover, dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri, dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak, dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan. Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa melakukan menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah Teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan. Yang empat, Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah, kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan. Dari beberapa kejadian atau wawancara itu saya mendengar Bapak mencari Aep dan Dede. Apa yang Bapak temukan dari pencarian itu? Sebenarnya tidak mencari. Saya wawancara Aep waktu yang pertama. Kemudian Aep menyampaikan bahwa dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang sebenarnya. Kemudian berbulan-bulan setelah itu, mungkin 3 bulan, 2 bulan, datanglah Dede. Yang datang ke saya itu bukan dedenya, tapi kakaknya. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya?
karena sulit pada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, menurut dia jaraknya 150 meter. Artinya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya klien kami hari ini cukup menderita dikarenakan adanya opini-opini liar, opini-opini sesat, bahkan menuduh aib pelakunya. Itu adalah perbuatan fitnah dan penyebaran berita bohong yang harus dilawan oleh penasihat hukum. Kita hari ini sepakat menyerahkan proses hukum ini kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Akan tetapi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta DPP Perhaki, kami menemukan adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan melebihi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga hal tersebut berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan dengan baik dan adil. Kita sepakat due process of law harus dijunjung dengan setinggi-tingginya di negara hukum yang kita banggakan ini. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasanya tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aib Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang tidak dikenal, ya, yang katanya suruhan orang salah satu politikus, sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang. Ini kepentingannya apa seperti itu loh? Sampai dibawa-bawa keluarganya. Apa urgensi daripada politisi ini? Dia bukan seorang pengacara. Gitu loh. Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi. Dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan adil ini. Sekalipun itu presiden, hukum haruslah tegak lurus. Karena hukum adalah panglima dan keadilan adalah raja bagi kita semua. Kalau memang hukum bisa diintervensi oleh politisi, hukum bisa diintervensi oleh pejabat, ini akan amburadul penegakan hukum kita ini. Saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwasanya pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi, ia diberikan sejumlah uang. Yang pertama pakai amplop, yang kedua secara tunai. Ya. Jadi biar teman-teman melihat sendiri. Terus yang kedua, ya, Aib juga menyampaikan keluarganya, dalam hal ini bapaknya juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini. Jadi ini sangat sungguh miris sekali gitu. Apa urgensi dia untuk menunggangi kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang? Gitu.
Saya aja selaku pengacara yang bersangkutan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia. Apalagi kepada keluarganya. Terus rekan-rekan, karena memang ini kami menilai dari DPP Perhaki, ini sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum dan sudah mencampuri setiap penegakan-penegakan hukum ini, sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Ini laporan polisinya nih. Dan identitas pelapor mohon diburamkan demi kepentingan privasi pemberitaan, dan kita junjung asas praduga. Baik, rekan-rekan, sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang, bisa. Mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klien kami, mulai dari Ibtu Rudiana, mulai dari Aep, mulai dari Pasren dan Kapi. Begitu bangganya mereka. Ini telah kita laporkan karena mereka kesaksian palsu katanya. Tanpa adanya bahasa-bahasa yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap orang. Sehingga kami menilai mereka telah menghakimi orang yang tidak bersalah. Tanpa adanya proses peradilan yang adil, bersih, dan transparan. Kami menganggap bahwasanya penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum yang paling terakhir, ultimum remedium. DPP Perhaki sebenarnya mengambil langkah pidana itu adalah langkah paling terakhir. Kita tidak mau mempenjarakan orang lain, kita tidak mau membuat orang pesakitan. Akan tetapi karena ini terus menerus dirongrong, sehingga DPP Perhaki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini. Rekan-rekan sekalian, keputusan DPP Perhaki dalam mengambil sikap untuk melaporkan berbagai pihak ini adalah keputusan yang sudah final. Dengan kajian yang begitu matang, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh politisi, beberapa orang, demonstrasi, intimidasi, penyebaran berita bohong, tuduhan-tuduhan fitnah, dan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif di akun-akun media sosial yang menyerang pribadi, korban, saksi, bahkan para penasihat hukumnya. Apakah seperti ini wajah penegakan hukum kita yang dibenturkan dengan akun-akun tidak jelas, yang dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan elit politik? Kalau hukum bisa diintervensi dengan kepentingan politik, saya akan pastikan penegakan hukum itu akan timpang. Semestinya penegakan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat akhir-akhir ini banyaknya yang menantang di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu artis inisial NM, ada lagi salah satu mantan petinggi Polri inisial SD, menantang mengatakan, saya berikan 10 juta barang siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan. Dan 2 hari yang lalu tantangannya saya terima, dan telah saya umumkan di publik, saya menerima tantangan saudara. Sampai sekarang tidak ada respon terhadap tantangan tersebut.
Kita buktikan mana pembunuhannya. Ayo, tantangan yang serius. Jangan tantang-menantang yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat tapi tidak fair. Terus satu lagi mengatakan, barang siapapun yang mengetahui keberadaan Aep akan saya berikan 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Biar saya sedekahkan kepada anak yatim di Republik Indonesia ini. Dan saya sumbangkan kepada masjid-masjid untuk memamukkan remaja masjid di Republik Indonesia ini. Mana? Tidak usah pun ditantang, ya. Kita akan menyampaikan konferensi pers secara komprehensif terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Aep Rudiansyah sebagai penasihat hukumnya. Sehingga kami menilai banyaknya opini-opini yang dibangun oleh berbagai pihak membuat penegakan hukum ini tidak semakin jelas arahnya. Gitu. Saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, yang menegakkan hukum ini siapa? Ya pihak kepolisian. Adapun bukti, fakta dan data serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan buat medsos. Ini ada dikit ini bikin medsos dan lain-lain. Itu namanya trial by the medsos, peradilan media sosial. Yang harus tidak boleh kita jadikan patokan ataupun rujukan. Akan tetapi penegakan hukum yang adil dan fair yang kita lakukan. Terus yang kedua, tuduhan terhadap Aep, ya, yang menyatakan bahwasanya Dede ini menyampaikan Aep itu merekayasa cerita dan mengarah mengikuti kemauannya. Itu tidak benar. Sehingga itu adalah penyebaran berita bohong. Karena memang tudingan Aep ini kepada Dede ini kepada Aep, sehingga resmi kita lapor ke polisi dengan pasal 28 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Yang tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hari lalu saya bertemu dengan Saudara Aep. Sekaligus saya tanya terhadap beliau, mungkin ini bisa dilihat. Saudara Aep, di mana kedatangan Saudara Aep ini, beliau telah menghubungi saya, mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya. Saudara Aep, apakah kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kenapa Aep menemui Fitra Nasution? Apa yang menghendaki saudara sehingga saudara menemui saya? Ya, kebetulan kemarin itu saya melihat berita Bapak muncul yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak untuk berkenan ingin mendampingi saya. Ya, saya ingin memberikan bantuan hukum kepada Aep itu sepanjang Aep memberikan keterangan yang benar dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan. Ya, apakah saudara Aep itu memberikan keterangan yang benar atau tidak? Benar Pak. Oke. Baik, saudara Aep. Karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri Aep, ya. Saya juga berterima kasih atas kedatangannya. Ya, tentunya ini saya hargai upaya Aep untuk menghubungi saya. Tentunya saya berterima kasih atas upaya yang saudara lakukan. Aep, saya ingin menanyakan terhadap Aep terkait dengan adanya yang bernama Dede, ya, Dede yang menyatakan berbagai macam ragam terhadap Ibtu Rudiana.
Ya. Saya ingin tanyakan ini karena ini menyangkut dengan nama baik klien saya, Pak Rudiana. Dede itu menuding aku disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Nah, itu semua tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Tidak benar, Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu, di malam kejadian itu, Dede itu bersama saya, Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada, Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri, Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ, Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana. Benar nggak itu? Tidak, benar, Pak. Jadi tanggal 31 Agustus itu Aib sama Dede ada ya? Ada, Pak. Ada. Di mana Aib dan Dede pada tanggal 27 Agustus? 31 Agustus. 31 Agustus itu saya di Polres, Pak. Ya, gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ, Pak, oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada Aib itu sekali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar, Pak Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Ya. Sama sekali Pak Rudiana tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah, Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah, Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara Aib kata dia saudara Aib itu meminta dia untuk mengantar ke Polsek atau Polres kan gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di Polsek kamu jadi saksi gitu dari itu. Tidak benar itu juga, Pak. Nanti kamu ikuti saya aja. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti Aib dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar, Pak. Itu semua bohong, Pak. Jadi nggak benar bahwasanya Aib mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya? Tidak benar, Pak. Nah, pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat, Pak. Melihat ya? Jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya, Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan di rokok sama beliau, Pak. Kenapa kata dia tidak melihat? Sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran. Nah, di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok dia bisa berubah keterangan pas ketemu Dede Mulyadi. Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga, Pak, di Polres Karawang, itu oleh dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Karawang, Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu, Pak. Jadi pas ketemu Kang Dede Mulyadi ini, Pak, dia merubah keterangan, Pak. Makanya saya bingung, kayak seperti ada sesuatu gitu, Pak. Ini di Polres Karawang dia terkait apa dia sehingga dipanggil Polres Karawang? Kebetulan yang manggil bukan dari Polres Karawang, Pak. Yang manggil dari Polda, cuman di Polres Karawang. Jadi sekalian jemput saya di Cikarang, Pak. Kebetulan kan tadinya kan saya mau dimintai keterangan juga di sana, tadinya mau di Cikarang. Kebetulan di Cikarang banyak gitu, Pak. Jadi digeserlah, dipindah di Polres Karawang gitu, Pak. Terkait apa dia dipanggil yang saudara ketahui? Ya terkait kejadian 2016, Pak. Soal keterangan Dede sama saya gitu, Pak. Oke. Hanya ada satu kata, lawan. Jadi teman-teman, itu tadi keterangan daripada Dede, ya mungkin rekan kita ini karena terlalu semangat ingin menegakkan keadilan sehingga dia lawan. Kita hormati dan hargai itu. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwasannya bukan hanya
Aib saja yang didatangi oleh beberapa pihak, ya. Ada banyak juga yang datangi, akan tetapi Aib ini tidak ada sedikit pun kata untuk merubah keterangannya ataupun mencabut keterangannya, karena ia merasa apa yang ia alami, ia ketahui, itulah yang ia lihat dan itulah yang ia pertahankan, dan bahkan dia juga menyatakan berani dan siap disumpah di bawah Al-Quran. Jadi saya harap kalau memang tidak ada peradilan yang adil dan bersih ataupun proses hukum yang berjalan, jangan kita menghakimi ataupun menuduh seseorang ataupun tindakan. Waktu awal saya ketemu ayahnya AF, waktu itu saya belum bertemu Dede. Bapaknya memang seperti mengalami ketertekanan psikologi, walaupun merahasiakan di mana posisinya AF, hanya menyampaikan AF berada di Bandung, kan gitu. Nah, kemudian setelah Dede ditemukan bertemu dengan saya 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ayahnya AF datang ke saya diantar pamannya untuk menyampaikan keluhan bahwa ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat sehubungan dengan kesulitan untuk bertemu dengan AF menurut ayahnya. Ayahnya secara pribadi atau seluruh keluarga AF? Ayahnya dengan pamannya, dan tadi malam adiknya AF yang latihan PON juga datang ke rumah. Karena ada dugaan Bapak katanya menyandra. Waduh, channel YouTube saya tadi malam ada bapaknya bahagia. Dari kehadiran bapaknya kemudian tertekan itu apa kesimpulan Bapak? Saya sampaikan ya, karena ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat, maka saya menawarkan diri, Bapak, kalau tidak, agar Bapak tidak terlalu stres, ada kegiatan kerja aja di rumah saya. Dan akhirnya ayahnya menyambut dengan gembira. Dia ngurus ayam, ngurus ikan, dan bisa dilihat tadi pagi jam 5 dia sudah bangun, sudah ngasih makan ayam, sudah dalam posisi sangat tidak depresi dan happy. Dan saya katakan persoalan beda pemahaman saya dengan Aib itu urusan pribadi masing-masing, tapi urusan saya melindungi orang tua karena saya sudah tidak punya bapak agar hidupnya tenang dan nyaman, itu adalah kewajiban saya sebagai manusia. Oke, Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi aku juga bingung gitu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan. Ya, karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kenalan sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya, kemudian hari ini katanya siapa itu, bukan yang saksinya itu yang ditolak, siapa? ADM. Jadi aku juga bingung gitu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti novum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana
bukti foto tidak mungkin mengalahkan dua. Ini ada dua nih, ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu, bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan, ya. Untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Maliana, gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dari keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang ada saya alami itu lebih jauh bukan kecelakaan. Kalau punya kecelakaan. Motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat juga. Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu rusak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu yang lamprey gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena beda tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas, ya. Karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores, aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi tentang kasus ini ya, apa yang terangkat ke permukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya berharap supaya siapapun yang hadir di forum PK ini, penggugat, tergugat jaksa, hakim, dan halayak ramai harus satu tujuan, ya, cari kebenaran. Jangan cari pembenaran. Selama kita cari pembenaran bahwa itu gini, alasan ini, maka satu yang kita dapat apa? Dosa, ya. Kedua, kasihan anak bangsa, anak orang yang nggak bersalah dihukum. Kalau ada yang bersalah, bebas. Kasihan. Tapi kalau kita ngeyel-ngeyelan cari pembenaran, saya pulang saja, ngapain? Saya nggak mau. Tapi kalau kita cari kebenaran, tidak ada yang ngotot. Bila perlu saling diskusi. Jaksanya datangi meja penggugat, gimana ini? Gimana? Ini mana? Oh ini gimana? Nah, kalau gitu, udahlah nggak usah lama-lama PK ini. Keluarin aja. Jangan kita ribut mempersoalkan ini masuk nupum apa tidak, ini sudah dibahas itu tidak. Masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan itu. Orang yang di dalam yang terkurung itu pelaku apa bukan? Iya, kalau kita ini nupum, ini udah lewat hari, adalah dosa tanggung. Siap teman-teman tanggung ya. supir gitu. Sarapan dulu. Dan aku lebih bagus kalau hanya memperdebatkan nupum tidak nupum segala macam, lebih bagus aku pulang aja lah. Oke, Pak.
Pak Susno, ini kan Pak Susno tadi menyebutkan jangan mendebatkan novum tidak novum gitu. Nah kalau dari pihak Sakatatal ini kan menyebutkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Tapi Udah, dari kasus kalau lainnya adalah pembunuhan gitu. Sakatatal itu nggak usah didebatkan lagi. Dia bukan pelaku, udahlah. Okay. Ngapain capek-capek? Siapa yang ngomongkan Sakatatal pelaku? Sakatatal kita harus hormat dan harus salut dari sentuhan dari dalam. Bahwa yang membentukkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita hormat. Jangan orang gitu dipersoalkan lagi nupum lah, udahlah. Ya, dulu kita harus hormat zaman siapa? Profesor Dr. Omar Seno Aji, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, belum ada UHAP, belum ada novum, dia langsung buat ini bukan pelakunya, entah namanya perma, entah namanya keputusan Mahkamah Agung, nggak tahu lah, langsung keluar hari itu juga. Masa zaman modern, zaman sekarang ribet nupum aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Sakatatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang belum diketahui publik, yang belum diketahui oleh penyidik, agar Saudara Sakatatal bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Apa yang membuat Bapak tergugah hati Bapak untuk turun sejenak di kota Cirebon? Keterpanggilan jiwa, karena ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan yang sempurna dalam perjalanan hukumnya. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis. Titik ketidakadilan itu apa? Temuan Bapak yang Bapak dapatkan? Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik, siapapun yang punya hati pasti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Sakatatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Iya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Sakatatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas, dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya tidak hanya bertemu kakaknya. Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung, dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Deddy pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi rumah yang sangat jelek. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah puluhan ya, saya sudah nggak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Sakatatal, yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Sakatatal pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Sakatatal tahun 2016 tersebut? Dari channel yang saya ungkapkan ke publik, pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Sakatatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun.
Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Sakatatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ, dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang. Sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover, dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri, dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak, dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan. Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa melakukan menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah Teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan. Yang empat, Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah, kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan. Dari beberapa kejadian atau wawancara itu saya mendengar Bapak mencari Aep dan Dede. Apa yang Bapak temukan dari pencarian itu? Sebenarnya tidak mencari. Saya wawancara Aep waktu yang pertama. Kemudian Aep menyampaikan bahwa dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang sebenarnya. Kemudian berbulan-bulan setelah itu, mungkin 3 bulan, 2 bulan, datanglah Dede. Yang datang ke saya itu bukan dedenya, tapi kakaknya. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya? Karena sulit pada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, menurut dia jaraknya 150 meter. Artinya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya klien kami hari ini cukup menderita dikarenakan adanya opini-opini liar, opini-opini sesat, bahkan menuduh Aep pelakunya. Itu adalah perbuatan fitnah dan penyebaran berita bohong yang harus dilawan oleh penasihat hukum. Kita hari ini sepakat menyerahkan proses hukum ini kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Akan tetapi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta DPP Perhaki,
kami menemukan adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan melebihi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga hal tersebut berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan dengan baik dan adil. Kita sepakat, due process of law harus dijunjung dengan setinggi-tingginya di negara hukum yang kita banggakan ini. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasanya tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aib Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang tidak dikenal, ya, yang katanya suruhan orang salah satu politikus, sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang. Ini kepentingannya apa seperti itu loh? Sampai dibawa-bawa keluarganya. Apa urgensi daripada politisi ini? Dia bukan seorang pengacara. Gitu loh. Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi. Dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan adil ini. Sekalipun itu presiden, hukum haruslah tegak lurus. Karena hukum adalah panglima dan keadilan adalah raja bagi kita semua. Kalau memang hukum bisa diintervensi oleh politisi, hukum bisa diintervensi oleh pejabat, ini akan amburadul penegakan hukum kita ini. Saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwasanya pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi, ia diberikan sejumlah uang. Yang pertama pakai amplop, yang kedua secara tunai. Ya. Jadi biar teman-teman melihat sendiri. Terus yang kedua, ya, Aib juga menyampaikan keluarganya, dalam hal ini bapaknya juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini. Jadi ini sangat sungguh miris sekali gitu. Apa urgensi dia untuk menunggangi kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang? Saya aja selaku pengacara yang bersangkutan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia. Apalagi kepada keluarganya. Terus rekan-rekan, karena memang ini kami menilai dari DPP Perhaki, ini sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum dan sudah mencampuri setiap penegakan-penegakan hukum ini, sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Ini laporan polisinya nih. Dan identitas pelapor mohon diburamkan demi kepentingan privasi pemberitaan. Dan kita junjung asas praduga. Baik. Rekan-rekan, sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang. Bisa. Mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klien kami. Mulai dari Ibtu Rudiana,
mulai dari AF, mulai dari Pasren dan Kapi. Begitu bangganya mereka. Ini telah kita laporkan karena mereka kesaksian palsu katanya. Tanpa adanya bahasa-bahasa yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap orang. Sehingga kami menilai mereka telah menghakimi orang yang tidak bersalah. Tanpa adanya proses peradilan yang adil, bersih, dan transparan. Kami menganggap bahwasanya penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum yang paling terakhir, ultimum remedium. DPP Perhaki sebenarnya mengambil langkah pidana itu adalah langkah paling terakhir. Kita tidak mau mempenjarakan orang lain, kita tidak mau membuat orang pesakitan. Akan tetapi karena ini terus menerus dirongrong, sehingga DPP Perhaki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini. Rekan-rekan sekalian, keputusan DPP Perhaki dalam mengambil sikap untuk melaporkan berbagai pihak ini adalah keputusan yang sudah final. Dengan kajian yang begitu matang, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh politisi, beberapa orang, demonstrasi, intimidasi, penyebaran berita bohong, tuduhan-tuduhan fitnah, dan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif di akun-akun media sosial yang menyerang pribadi, korban, saksi, bahkan para penasihat hukumnya. Apakah seperti ini wajah penegakan hukum kita yang dibenturkan dengan akun-akun tidak jelas, yang dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan elit politik? Kalau hukum bisa diintervensi dengan kepentingan politik, saya akan pastikan penegakan hukum itu akan timpang. Semestinya penegakan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat akhir-akhir ini banyaknya yang menantang di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu artis inisial NM, ada lagi salah satu mantan petinggi Polri inisial SD, menantang mengatakan, saya berikan 10 juta barang siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan. Dan 2 hari yang lalu tantangannya saya terima, dan telah saya umumkan di publik, saya menerima tantangan saudara. Sampai sekarang tidak ada respon terhadap tantangan tersebut. Kita buktikan mana pembunuhannya. Ayo, tantangan yang serius. Jangan tantang-menantang yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat tapi tidak fair. Terus satu lagi mengatakan, barang siapapun yang mengetahui keberadaan AF akan saya berikan 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Biar saya sedekahkan kepada anak yatim di Republik Indonesia ini. Dan saya sumbangkan kepada masjid-masjid untuk memamukkan remaja masjid di Republik Indonesia ini. Mana? Tidak usah pun ditantang, ya. Kita akan menyampaikan konferensi pers secara komprehensif terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Aib Rudiansyah sebagai penasihat hukumnya. Sehingga kami menilai banyaknya opini-opini yang dibangun oleh berbagai pihak membuat penegakan hukum ini tidak semakin jelas arahnya. Gitu. Saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, yang menegakkan hukum ini siapa? Ya pihak kepolisian. Adapun bukti, fakta, dan data serahkan kepada pihak kepolisian.
Bukan buat medsos. Ini ada dikit ini bikin medsos dan lain-lain. Itu namanya trial by the medsos, peradilan media sosial. Yang harus tidak boleh kita jadikan patokan ataupun rujukan. Akan tetapi penegakan hukum yang adil dan fair yang kita lakukan. Terus yang kedua, tuduhan terhadap Aib, ya, yang menyatakan bahwasanya Dede ini menyampaikan Aib itu merekayasa cerita dan mengarah mengikuti kemauannya. Itu tidak benar. Sehingga itu adalah penyebaran berita bohong. Karena memang tudingan Aib ini kepada Dede ini kepada Aib, sehingga resmi kita lapor ke polisi dengan pasal 28 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Yang tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hari lalu saya bertemu dengan saudara Aib. Sekaligus saya tanya terhadap beliau, mungkin ini bisa dilihat. Saudara Aib, di mana kedatangan saudara Aib ini, beliau telah menghubungi saya, mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya. Saudara Aib, siapakah? Kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kenapa Aib menemui Fitra Nasution? Apa yang menghendaki saudara sehingga saudara menemui saya? Ya, kebetulan kemarin itu saya melihat berita Bapak muncul yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak untuk berkenan ingin mendampingi saya. Ya, saya ingin memberikan bantuan hukum kepada Aib itu sepanjang Aib memberikan keterangan yang benar dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan. Ya, apakah saudara Aib itu memberikan keterangan yang benar atau tidak? Benar Pak. Oke. Baik, saudara Aib. Karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri Aib, ya. Saya juga berterima kasih atas kedatangannya. Ya, tentunya ini saya hargai upaya Aib untuk menghubungi saya. Tentunya saya berterima kasih atas upaya yang saudara lakukan. Aib, saya ingin menanyakan terhadap Aib terkait dengan adanya yang bernama Dede, ya, Dede yang menyatakan berbagai macam ragam terhadap Ibtu Rudiana. Ya, saya ingin tanyakan ini karena ini menyangkut dengan nama baik klien saya, Pak Rudiana. Dede itu menuding aku disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Nah, itu semua tidak benar Pak. Tidak benar ya? Tidak benar Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu di malam kejadian itu Dede itu bersama saya Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana. Benarkah itu? Tidak benar Pak. Jadi tanggal 31 Agustus itu Aib sama Dede ada ya? Ada Pak. Ada. Di mana Aib dan Dede pada tanggal 27 Agustus? 31 Agustus. 31 Agustus itu saya di Polres Pak. Ya, gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ Pak oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada Aib itu kali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini
agar dimintai keterangan, dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar Pak Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar Pak. Tidak benar ya? Ya. Sama sekali Pak Rudiana tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara Aib kata dia ya, saudara Aib itu meminta dia untuk mengantar ke Polsek atau Polres kan gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di Polsek kamu jadi saksi gitu tadi gitu. Tidak benar itu juga Pak. Nanti kamu ikuti saya aja. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti Aib dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar Pak. Itu semua bohong Pak. Jadi nggak benar bahwasanya Aib mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya? Tidak benar. Nah, pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat Pak, melihat ya. Jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan di rokok sama beliau Pak. Kenapa kata dia tidak melihat? Sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran. Nah di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok bisa berubah keterangan pas ketemu Dede Mulyadi. Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga Pak di Polres Karawang, itu oleh dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Karawang Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu Pak. Jadi pas ketemu Kang Deddy Mulyadi ini Pak, dia merubah keterangan Pak. Makanya saya bingung, kayak seperti ada sesuatu gitu Pak. Ini di Polres Karawang dia terkait apa dia sehingga dipanggil Polres Karawang? Kebetulan yang manggil bukan dari Polres Karawang Pak, yang manggil dari Polda, cuman di Polres Karawang. Jadi sekalian jemput saya di Cikarang Pak. Kebetulan kan tadinya kan saya mau diminta keterangan juga di sana, tadinya mau di Cikarang. Kebetulan di Cikarang banyak gitu Pak, jadi digeser lah, dipindah di Polres Karawang gitu Pak. Terkait apa dia dipanggil yang saudara ketahui? Ya terkait kejadian 2016 Pak. Soal keterangan Dede sama saya gitu. Oke. Hanya ada satu kata, lawan. Jadi teman-teman, itu tadi keterangan daripada Dede. Ya mungkin rekan kita ini karena terlalu semangat ingin menegakkan keadilan sehingga dia jadi kaget ya kita hormati dan hargai itu. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwasannya bukan hanya Aib saja yang didatangi oleh beberapa pihak ya, ada banyak juga yang didatangi, akan tetapi Aib ini tidak ada sedikit pun kata untuk merubah keterangannya ataupun mencabut keterangannya, karena ia merasa apa yang ia alami, ia ketahui, itulah yang ia lihat dan itulah yang ia pertahankan, dan bahkan dia juga menyatakan berani dan siap disumpah di bawah Al-Quran. Jadi saya harap kalau memang tidak ada peradilan yang adil dan bersih ataupun proses hukum yang berjalan, jangan kita menghakimi ataupun menuduh seseorang ataupun tindakan. Waktu awal saya ketemu ayahnya Aib, waktu itu saya belum bertemu Dede. Bapaknya memang seperti mengalami ketertekanan psikologi, walaupun merahasiakan di mana posisinya Aib, hanya menyampaikan Aib berada di Bandung, kan gitu. Nah, kemudian setelah Dede ditemukan bertemu dengan saya 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ayahnya Aib datang ke saya diantar pamannya untuk menyampaikan keluhan bahwa ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat sehubungan dengan kesulitan untuk bertemu dengan Aib menurut ayahnya. Ayahnya secara pribadi atau seluruh keluarga Aib? Ayahnya dengan pamannya, dan tadi malam adiknya Aib yang latihan PON juga datang ke rumah. Karena ada dugaan Bapak katanya menyandra. Waduh, channel YouTube saya tadi malam ada bapaknya Bahagia. Dari
kehadiran bapaknya kemudian tertekan itu apa kesimpulan bapak? Saya sampaikan ya, karena ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat, maka saya menawarkan diri, bapak kalau tidak, agar bapak tidak terlalu stres, ada kegiatan kerja aja di rumah saya. Dan akhirnya ayahnya menyambut dengan gembira, dia ngurus ayam, ngurus ikan, dan bisa dilihat tadi pagi jam 5 dia sudah bangun, sudah ngasih makan ayam, sudah dalam posisi sangat tidak depresi dan happy. Dan saya katakan persoalan beda pemahaman saya dengan Aib itu urusan pribadi masing-masing, tapi urusan saya melindungi orang tua karena saya sudah tidak punya bapak agar hidupnya tenang dan nyaman, itu adalah kewajiban saya sebagai manusia. Oke, bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi aku juga bingung itu orang, ya. Katakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya digebuk begini, jatuh ya bisa kenalah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Pak. Jadi aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Arti setelah melihat bukti novum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada di pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan, ya. Untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Mariana, gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dan keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang ada saya alami itu jauh bukan kecelakaan. Kalau punya kecelakaan. Motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat juga. Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu udah melampai gitu. Oh begitu. Oke.
apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena bedah tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas. Ya, karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores, aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi tentang kasus ini ya, apa yang terangkat ke permukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya berharap supaya siapapun yang hadir di forum PK ini, penggugat, tergugat jaksa, hakim, dan halayak ramai harus satu tujuan, ya, cari kebenaran, jangan cari pembenaran. Selama kita cari pembenaran bahwa itu gini alasan ini, maka satu yang kita dapat apa? Dosa, ya. Kedua, kasihan anak bangsa, anak orang yang nggak bersalah dihukum. Kalau ada yang bersalah bebas, kasihan. Tapi kalau kita ngeyel-ngeyelan cari pembenaran, saya pulang saja, ngapain, saya nggak mau. Tapi kalau kita cari kebenaran, tidak ada yang ngotot. Bila perlu saling diskusi. Jaksanya datangi meja penggugat, gimana ini, gimana? Ini mana? Oh ini gimana? Nah, kalau gitu, udahlah nggak usah lama-lama PK ini, keluarin aja. Jangan kita ribut, mempersoalkan ini masuk nupum apa tidak, ini sudah dibahas tidak. Masalahnya bukan itu. Orang yang di dalam yang terkurung itu pelaku apa bukan? Iya, kalau kita ini nupum, ini udah lewat hari, adalah dosa tanggung. Siap teman-teman. Tanggung supir gitu. Sarapan dulu. Dan aku lebih bagus kalau hanya memperdebatkan nupum tidak nupum segala macam, lebih bagus aku pulang aja lah. Oke, Pak Susno, ini kan Pak Susno tadi menyebutkan jangan mendebatkan novum tidak novum gitu. Nah, kalau dari pihak Sakatatal ini kan menyebutkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Tapi Udah, dari kasus kalau ini adalah gitu. Sakatatal itu nggak usah didebatkan lagi. Dia bukan pelaku, udahlah. Okay. Ngapain capek-capek? Siapa yang ngomongkan Sakatatal pelaku? Sakatatal kita harus hormat dan harus salut dari sentuhan dari dalam. Bahwa yang membentukkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran, itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita hormat. Jangan orang gitu dipersoalkan lagi nupum lah, udahlah. Ya, dulu kita harus hormat zaman siapa? Profesor Dr. Omar Seno Aji, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, belum ada UHAP, belum ada nopum, dia langsung buat ini bukan pelakunya, entah namanya perma, entah namanya keputusan Mahkamah Agung, nggak tahu lah, langsung keluar hari itu juga. Masa zaman modern, zaman sekarang ribet nupum aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Sakatatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang belum diketahui publik, yang belum diketahui oleh penyidik, agar Saudara Sakatatal bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Apa yang membuat Bapak tertarik, tergugah hati Bapak untuk turun sejenak di kota Cirebon? Keterpanggilan jiwa, karena ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan yang sempurna dalam perjalanan hukumnya. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis.
Titik ketidakadilan itu apa? Temuan Bapak yang Bapak dapatkan? Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik, siapapun yang punya hati pasti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Ya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Saka Tatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas, dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya tidak hanya bertemu kakaknya. Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Deddy pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi ya rumah yang sangat jelek. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah puluhan ya, saya sudah tidak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Saka Tatal, yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Saka Tatal pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Saka Tatal tahun 2016 tersebut? Dari channel yang saya ungkapkan ke publik, pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Saka Tatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Saka Tatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ, dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang. Sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover, dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri, dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak, dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan. Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa melakukan menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah Teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan. Yang empat, Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah, kenapa pernyataan mereka di muka hukum
yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan. Dari beberapa kejadian atau wawancara itu saya mendengar Bapak mencari Aep dan Dede. Apa yang Bapak temukan dari pencarian itu? Sebenarnya tidak mencari. Saya wawancara Aep waktu yang pertama. Kemudian Aep menyampaikan bahwa dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang sebenarnya. Kemudian berbulan-bulan setelah itu, mungkin 3 bulan, 2 bulan, datanglah Dede. Yang datang ke saya itu bukan dedenya, tapi kakaknya. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya? Karena sulit pada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, menurut dia jaraknya 150 meter. Artinya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya klien kami hari ini cukup menderita dikarenakan adanya opini-opini liar, opini-opini sesat, bahkan menuduh Aep pelakunya. Itu adalah perbuatan fitnah dan penyebaran berita bohong yang harus dilawan oleh penasihat hukum. Kita hari ini sepakat menyerahkan proses hukum ini kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Akan tetapi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta DPP Perhaki, kami menemukan adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan melebihi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga hal tersebut berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan dengan baik dan adil. Kita sepakat due process of law harus dijunjung dengan setinggi-tingginya di negara hukum yang kita banggakan ini. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasanya tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aep Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang tidak dikenal, ya, yang katanya suruhan orang salah satu politikus, sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang. Ini kepentingannya apa seperti itu loh? Sampai dibawa-bawa keluarganya. Apa urgensi daripada politisi ini? Dia bukan seorang pengacara. Gitu loh. Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi. Dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan adil ini. Sekalipun itu presiden, hukum haruslah tegak lurus. Karena hukum adalah panglima dan keadilan adalah raja bagi kita semua. Kalau memang hukum bisa diintervensi oleh politisi, hukum bisa diintervensi oleh pejabat, ini akan amburadul penegakan hukum kita ini. Saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwasanya pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi, ia diberikan sejumlah uang.
Yang pertama pakai amplop, yang kedua secara tunai. Ya. Jadi biar teman-teman melihat sendiri. Terus yang kedua, ya, AF juga menyampaikan keluarganya, dalam hal ini bapaknya juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini. Jadi ini sangat sungguh miris sekali gitu. Apa urgensi dia untuk menunggangi kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang? Gitu. Saya aja selaku pengacara yang bersangkutan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia. Apalagi kepada keluarganya. Terus rekan-rekan, karena memang ini kami menilai dari DPP Perhaki, ini sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum dan sudah mencampuri setiap penegakan-penegakan hukum ini, sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Ini laporan polisinya nih. Dan identitas pelapor mohon diburamkan demi kepentingan privasi pemberitaan, dan kita junjung asas praduga. Baik, rekan-rekan, sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang, bisa. Mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klien kami. Mulai dari Ibtu Rudiana, mulai dari AF, mulai dari Pasren dan Kampi. Begitu bangganya mereka. Ini telah kita laporkan karena mereka kesaksian palsu katanya. Tanpa adanya bahasa-bahasa yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap orang. Sehingga kami menilai mereka telah menghakimi orang yang tidak bersalah. Tanpa adanya proses peradilan yang adil, bersih, dan transparan. Kami menganggap bahwasanya penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum yang paling terakhir, ultimum remedium. DPP Perhaki sebenarnya mengambil langkah pidana itu adalah langkah paling terakhir. Kita tidak mau mempenjarakan orang lain. Kita tidak mau membuat orang pesakitan. Akan tetapi, karena ini terus menerus dirongrong, sehingga DPP Perhaki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini. Rekan-rekan sekalian, keputusan DPP Perhaki dalam mengambil sikap untuk melaporkan berbagai pihak ini adalah keputusan yang sudah final. Dengan kajian yang begitu matang, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh politisi, beberapa orang, demonstrasi, intimidasi, penyebaran berita bohong, tuduhan-tuduhan fitnah, dan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif di akun-akun media sosial yang menyerang pribadi, korban, saksi, bahkan para penasihat hukumnya. Apakah seperti ini wajah penegakan hukum kita yang dibenturkan dengan akun-akun tidak jelas, yang dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan elit politik? Kalau hukum bisa diintervensi dengan kepentingan politik, saya akan pastikan penegakan hukum itu akan timpang. Semestinya penegakan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
Saudara-saudara sekalian, kita melihat akhir-akhir ini banyaknya yang menantang di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu artis inisial NM, ada lagi salah satu mantan petinggi Polri inisial SD, menantang mengatakan, saya berikan 10 juta barang siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan. Dan 2 hari yang lalu tantangannya saya terima. Dan telah saya umumkan di publik, saya menerima tantangan saudara. Sampai sekarang tidak ada respon terhadap tantangan tersebut. Kita buktikan mana pembunuhannya. Ayo, tantangan yang serius. Jangan tantang-menantang yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat tapi tidak fair. Terus satu lagi mengatakan, barang siapapun yang mengetahui keberadaan Aep akan saya berikan 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Biar saya sedekahkan kepada anak yatim di Republik Indonesia ini. Dan saya sumbangkan kepada masjid-masjid untuk memamukkan remaja masjid di Republik Indonesia ini. Mana? Tidak usah pun ditantang, ya. Kita akan menyampaikan konferensi pers secara komprehensif terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Aep Rudiansyah sebagai penasihat hukumnya. Sehingga kami menilai banyaknya opini-opini yang dibangun oleh berbagai pihak membuat penegakan hukum ini tidak semakin jelas arahnya. Gitu. Saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, yang menegakkan hukum ini siapa? Ya pihak kepolisian. Adapun bukti, fakta dan data serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan buat medsos. Ini ada dikit ini bikin medsos dan lain-lain. Itu namanya trial by the medsos, peradilan media sosial. Yang harus tidak boleh kita jadikan patokan ataupun rujukan. Akan tetapi penegakan hukum yang adil dan fair yang kita lakukan. Terus yang kedua, tuduhan terhadap Aep, ya, yang menyatakan bahwasanya DD ini menyampaikan Aep itu merekayasa cerita dan mengarah mengikuti kemauannya. Itu tidak benar. Sehingga itu adalah penyebaran berita bohong. Karena memang tudingan Aep ini kepada DD ini kepada Aep, sehingga resmi kita lapor ke polisi dengan pasal 28 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Yang tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hari lalu saya bertemu dengan saudara Aep. Sekaligus saya tanya terhadap beliau, mungkin ini bisa dilihat. Saudara Aep, di mana kedatangan saudara Aep ini, beliau telah menghubungi saya, mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya. Saudara Aep, apakah kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kenapa Aep menemui Fitra Nasution? Apa yang menghendaki saudara sehingga saudara menemui saya? Ya, kebetulan kemarin itu saya melihat berita Bapak muncul yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak untuk berkenan ingin mendampingi saya. Ya, saya ingin memberikan bantuan hukum kepada Aep itu sepanjang Aep memberikan keterangan yang benar dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan. Ya, terima kasih. Apakah saudara Aep itu memberikan keterangan yang benar atau tidak? Benar Pak. Oke.
baik saudara Aib, karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri Aib, ya. Saya juga berterima kasih atas kedatangannya. Ya tentunya ini saya hargai upaya Aib untuk menghubungi saya. Tentunya saya berterima kasih atas upaya yang saudara lakukan. Aib, saya ingin menanyakan terhadap Aib terkait dengan adanya yang bernama Dede, ya, Dede yang menyatakan berbagai macam ragam terhadap Ibtu Rudiana. Ya, saya ingin tanyakan ini karena ini menyangkut dengan nama baik klien saya, Pak Rudiana. Dede itu menuding aku disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Nah, itu semua tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Tidak benar, Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu, di malam kejadian itu, Dede itu bersama saya, Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada, Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri, Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ, Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana. Benar nggak itu? Tidak, benar, Pak. Jadi tanggal 31 Agustus itu Aib sama Dede ada ya? Ada, Pak. Ada. Di mana Aib dan Dede pada tanggal 27 Agustus? 31 Agustus. 31 Agustus itu saya di Polres, Pak. Ya, gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ, Pak, oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada Aib itu kali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar, Pak Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Ya. Sama sekali Pak Rudiana tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah, Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah, Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara Aib kata dia saudara Aib itu meminta dia untuk mengantar ke Polsek atau Polres kan gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di Polsek kamu jadi saksi gitu dari itu. Tidak benar itu juga, Pak. Nanti kamu ikuti saya aja. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti Aib dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar, Pak. Itu semua bohong, Pak. Jadi nggak benar bahwasanya Aib mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya? Tidak benar. Nah, pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat, Pak. Melihat ya? Jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya, Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan beli rokok sama beliau, Pak. Kenapa kata dia tidak melihat? Sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran. Nah, di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok dia bisa berubah keterangan pas ketemu Dede Mulyadi. Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga, Pak, di Polres Karawang. Itu oleh dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Karawang, Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu, Pak. Jadi pas ketemu Kang Dede Mulyadi ini, Pak, dia merubah keterangan, Pak. Makanya saya bingung, kayak seperti ada sesuatu gitu, Pak. Ini di Polres Karawang dia terkait apa dia sehingga dipanggil Polres Karawang? Kebetulan yang manggil bukan dari Polres Karawang, Pak. Yang manggil dari Polda, cuman di Polres Karawang. Jadi sekalian jemput saya di Cikarang, gitu, Pak. Kebetulan kan tadinya kan saya mau dimintai keterangan juga di sana, tadinya mau di Cikarang. Kebetulan di Cikarang banyak gitu, Pak. Jadi digeser lah, dipindah di Polres Karawang gitu.
Pak. Terkait apa dia dipanggil yang saudara ketahui? Ya terkait kejadian 2016 Pak. Soal keterangan Dede sama saya gitu. Oke. Hanya ada satu kata, lawan. Jadi teman-teman, itu tadi keterangan daripada Dede. Ya mungkin rekan kita ini karena terlalu semangat ingin menegakkan keadilan sehingga dia Jadi kaget ya. Kita hormati dan hargai itu. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwasannya bukan hanya Aib saja yang didatangi oleh beberapa pihak, ya. Ada banyak juga yang didatangi, akan tetapi Aib ini tidak ada sedikit pun kata untuk merubah keterangannya ataupun mencabut keterangannya, karena ia merasa apa yang ia alami, ia ketahui, itulah yang ia lihat dan itulah yang ia pertahankan, dan bahkan dia juga menyatakan berani dan siap disumpah di bawah Al-Quran. Jadi saya harap kalau memang tidak ada peradilan yang adil dan bersih ataupun proses hukum yang berjalan, jangan kita menghakimi ataupun menuduh seseorang ataupun tindakan. Waktu awal saya ketemu ayahnya AF, waktu itu saya belum bertemu Dede. Bapaknya memang seperti mengalami ketertekanan psikologi, walaupun merahasiakan di mana posisinya AF, hanya menyampaikan AF berada di Bandung, kan gitu. Nah, kemudian setelah Dede ditemukan bertemu dengan saya 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ayahnya AF datang ke saya diantar pamannya untuk menyampaikan keluhan bahwa ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat sehubungan dengan kesulitan untuk bertemu dengan AF menurut ayahnya. Ayahnya secara pribadi atau seluruh keluarga AF? Ayahnya dengan pamannya, dan tadi malam adiknya AF yang latihan PON juga datang ke rumah. Karena ada dugaan Bapak katanya menyandra. Waduh, channel YouTube saya tadi malam ada bapaknya bahagia. Dari kehadiran bapaknya kemudian tertekan itu apa kesimpulan Bapak? Saya sampaikan ya, karena ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat, maka saya menawarkan diri, Bapak, kalau tidak, agar Bapak tidak terlalu stres, ada kegiatan kerja aja di rumah saya. Dan akhirnya ayahnya menyambut dengan gembira. Dia ngurus ayam, ngurus ikan, dan bisa dilihat tadi pagi jam 5 dia sudah bangun, sudah ngasih makan ayam, sudah dalam posisi sangat tidak depresi dan happy. Dan saya katakan persoalan beda pemahaman saya dengan Aib itu urusan pribadi masing-masing, tapi urusan saya melindungi orang tua karena saya sudah tidak punya bapak agar hidupnya tenang dan nyaman, itu adalah kewajiban saya sebagai manusia. Oke, Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi aku juga bingung gitu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan, ya. Karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kenalan sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya, kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Pak ADM. Jadi aku juga bingung gitu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, ya. Mengenai Dede pasti bukan
Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti novum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan dua. Ini ada dua nih, ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Ya, untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Maliana, gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas karena luka-luka yang adik saya alami itu lebih jauh bukan kecelakaan. Kalau punya kecelakaan motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat juga nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk, tulangnya itu yang lamprey gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena beda tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas, ya, karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri, karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores, aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi tentang kasus ini ya, apa yang terangkat ke permukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya berharap supaya siapapun yang hadir di forum PK ini, penggugat, tergugat jaksa, hakim, dan halayak ramai harus satu tujuan. Ya, cari kebenaran. Jangan cari pembenaran. Selama kita cari pembenaran bahwa itu gini, alasan ini, maka satu yang kita dapat apa? Dosa. Ya. Kedua, kasihan anak bangsa, anak orang yang nggak bersalah dihukum. Kalau ada yang bersalah, bebas. Kasihan. Tapi kalau kita ngeyel-ngeyelan cari pembenaran, saya pulang saja, ngapain? Saya nggak mau. Tapi kalau kita cari kebenaran, tidak ada yang ngotot. Bila perlu saling diskusi. Jaksanya datangi meja penggugat, gimana ini? Gimana? Ini mana? Oh ini gimana? Nah, kalau gitu, udahlah nggak usah lama-lama PK ini.
keluarin aja. Jangan kita ribut mempersoalkan ini masuk nupum apa tidak, ini sudah dibahas tidak. Masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan itu. Orang yang di dalam yang terkurung itu pelaku apa bukan? Iya, kalau kita ini nupum, ini udah lewat hari, adalah dosa tanggung. Siap teman-teman Tanggung ya. supir gitu. Sarapan dulu. Dan aku lebih bagus kalau hanya memperdebatkan nupum tidak nupum segala macam, lebih bagus aku pulang aja lah. Oke, Pak Susno, ini kan Pak Susno tadi menyebutkan jangan mendebatkan novum tidak novum gitu. Nah, kalau dari pihak Sakatatal ini kan menyebutkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Tapi Udah, dari kasus kalau ini adalah pembunuhan gitu. Sakatatal itu nggak usah didebatkan lagi. Dia bukan pelaku, udahlah. Oke. Ngapain capek-capek? Siapa yang ngomongkan Sakatatal pelaku? Sakatatal kita harus hormat dan harus salut dari sentuhan dari dalam. Bahwa yang membentukkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita hormat. Jangan orang gitu dipersoalkan lagi nupum lah, udahlah. Ya, dulu kita harus hormat zaman siapa? Profesor Dr. Omar Seno Aji, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, belum ada UHAP, belum ada nopum, dia langsung buat ini bukan pelakunya, entah namanya perma, entah namanya keputusan Mahkamah Agung, nggak tahu lah, langsung keluar hari itu juga. Masa zaman modern, zaman sekarang ribet nupum aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Sakatatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang belum diketahui publik, yang belum diketahui oleh penyidik, agar Saudara Sakatatal bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Apa yang membuat Bapak tertarik, tergugah hati Bapak untuk turun sejenak di kota Cirebon? Keterpanggilan jiwa, karena ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan yang sempurna dalam perjalanan hukumnya. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis. Titik ketidakadilan itu apa? Temuan Bapak yang Bapak dapatkan? Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik, siapapun yang punya hati pasti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Sakatatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Iya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Sakatatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas, dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya tidak hanya bertemu kakaknya. Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung, dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Deddy pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi rumah yang sangat jelek. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah puluhan ya, saya sudah tidak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Sakatatal, yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Sakatatal
pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Saka Tatal tahun 2016 tersebut? Dari channel yang saya ungkapkan ke publik, pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Saka Tatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Saka Tatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ. Dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang, sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover, dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri, dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak, dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan. Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa melakukan menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah Teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan. Yang empat, Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah, kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan. Dari beberapa kejadian atau wawancara itu saya mendengar Bapak mencari Aep dan Dede. Apa yang Bapak temukan dari pencarian itu? Sebenarnya tidak mencari. Saya wawancara Aep waktu yang pertama. Kemudian Aep menyampaikan bahwa dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang sebenarnya. Kemudian berbulan-bulan setelah itu, mungkin 3 bulan, 2 bulan, datanglah Dede. Yang datang ke saya itu bukan dedenya, tapi kakaknya. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya? Karena sulit pada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, menurut dia jaraknya 150 meter. Artinya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya klien kami hari ini cukup menderita dikarenakan adanya opini-opini liar, opini-opini sesat, bahkan menuduh Aep pelakunya.
itu adalah perbuatan fitnah dan penyebaran berita bohong yang harus dilawan oleh penasihat hukum. Kita hari ini sepakat menyerahkan proses hukum ini kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Akan tetapi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta DPP Perhaki, kami menemukan adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan melebihi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga hal tersebut berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan dengan baik dan adil. Kita sepakat due process of law harus dijunjung dengan setinggi-tingginya di negara hukum yang kita banggakan ini. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasanya tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aib Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang tidak dikenal, ya, yang katanya suruhan orang salah satu politikus, sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang. Ini kepentingannya apa seperti itu loh? Sampai dibawa-bawa keluarganya. Apa urgensi daripada politisi ini? Dia bukan seorang pengacara. Gitu loh. Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi. Dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan adil ini. Sekalipun itu presiden, hukum haruslah tegak lurus. Karena hukum adalah panglima dan keadilan adalah raja bagi kita semua. Kalau memang hukum bisa diintervensi oleh politisi, hukum bisa diintervensi oleh pejabat, ini akan amburadul penegakan hukum kita ini. Saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwasanya pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi, ia diberikan sejumlah uang. Yang pertama pakai amplop, yang kedua secara tunai. Ya. Jadi biar teman-teman melihat sendiri. Terus yang kedua, ya, Aib juga menyampaikan keluarganya, dalam hal ini bapaknya juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini. Jadi ini sangat sungguh miris sekali gitu. Apa urgensi dia untuk menunggangi kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang? Saya aja selaku pengacara yang bersangkutan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia. Apalagi kepada keluarganya. Terus rekan-rekan, karena memang ini kami menilai dari DPP Perhaki, ini sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum dan sudah mencampuri setiap penegakan-penegakan hukum ini, sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Ini laporan polisinya nih. Dan identitas pelapor mohon diburamkan.
demi kepentingan privasi pemberitaan. Dan kita junjung asas praduga. Baik. Rekan-rekan, sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang. Bisa. Mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klien kami. Mulai dari Ibtu Rudiana, mulai dari AF, mulai dari Pasren dan Kapi. Begitu bangganya mereka. Ini telah kita laporkan karena mereka kesaksian palsu katanya. Tanpa adanya bahasa-bahasa yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap orang. Sehingga kami menilai mereka telah menghakimi orang yang tidak bersalah. Tanpa adanya proses peradilan yang adil, bersih, dan transparan. Kami menganggap bahwasanya penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum yang paling terakhir. Ultimum remedium. DPP Perhaki sebenarnya mengambil langkah pidana itu adalah langkah paling terakhir. Kita tidak mau mempenjarakan orang lain. Kita tidak mau membuat orang pesakitan. Akan tetapi, karena ini terus menerus dirongrong, sehingga DPP Perhaki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini. Rekan-rekan sekalian, keputusan DPP Perhaki dalam mengambil sikap untuk melaporkan berbagai pihak ini adalah keputusan yang sudah final. Dengan kajian yang begitu matang, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh politisi, beberapa orang, demonstrasi, intimidasi, penyebaran berita bohong, tuduhan-tuduhan fitnah, dan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif di akun-akun media sosial yang menyerang pribadi, korban, saksi, bahkan para penasihat hukumnya. Apakah seperti ini wajah penegakan hukum kita yang dibenturkan dengan akun-akun tidak jelas, yang dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan elit politik? Kalau hukum bisa diintervensi dengan kepentingan politik, saya akan pastikan penegakan hukum itu akan timpang. Semestinya penegakan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat akhir-akhir ini banyaknya yang menantang di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu artis inisial NM, ada lagi salah satu mantan petinggi Polri inisial SD, menantang mengatakan, saya berikan 10 juta barang siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan. Dan 2 hari yang lalu tantangannya saya terima. Dan telah saya umumkan di publik, saya menerima tantangan saudara. Sampai sekarang tidak ada respon terhadap tantangan tersebut. Kita buktikan mana pembunuhannya. Ayo, tantangan yang serius. Jangan tantang-menantang yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat, tapi tidak fair. Terus satu lagi mengatakan, barang siapapun yang mengetahui keberadaan AF akan saya berikan 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Biar saya sedekahkan kepada anak yatim di Republik Indonesia ini. Dan saya sumbangkan kepada masjid-masjid untuk memamukkan remaja masjid di Republik Indonesia ini. Mana? Tidak usah pun ditantang, ya. Kita akan menyampaikan konferensi pers secara komprehensif terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Aib Rudiansyah sebagai penasihat hukumnya. Sehingga kami menilai
banyaknya opini-opini yang dibangun oleh berbagai pihak membuat penegakan hukum ini tidak semakin jelas arahnya. Gitu. Saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, yang menegakkan hukum ini siapa? Ya pihak kepolisian. Adapun bukti, fakta dan data serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan buat medsos. Ini ada dikit ini bikin medsos dan lain-lain. Itu namanya trial by the medsos, peradilan media sosial. Yang harus tidak boleh kita jadikan patokan ataupun rujukan. Akan tetapi penegakan hukum yang adil dan fair yang kita lakukan. Terus yang kedua, tuduhan terhadap Aib, ya, yang menyatakan bahwasanya Dede ini menyampaikan Aib itu merekayasa cerita dan mengarah mengikuti kemauannya. Itu tidak benar. Sehingga itu adalah penyebaran berita bohong. Karena memang tudingan Aib ini kepada Dede ini kepada Aib, sehingga resmi kita lapor ke polisi dengan pasal 28 Junto pasal 45 Undang-Undang ITE, menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Yang tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hari lalu saya bertemu dengan Saudara Aib. Sekaligus saya tanya terhadap beliau, mungkin ini bisa dilihat. Saudara Aib, di mana kedatangan Saudara Aib ini, beliau telah menghubungi saya, mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya. Saudara Aib, siapakah? Kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kenapa Aib menemui Fitra Nasution? Apa yang menghendaki saudara sehingga saudara menemui saya? Ya, kebetulan kemarin itu saya melihat berita Bapak muncul yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak untuk berkenan ingin mendampingi saya. Ya, saya ingin memberikan bantuan hukum kepada Aib itu sepanjang Aib memberikan keterangan yang benar dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan. Ya, apakah saudara Aib itu memberikan keterangan yang benar? Ya, benar Pak. Oke, baik, saudara Aib. Karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri Aib, ya. Saya juga berterima kasih atas kedatangannya. Ya, tentunya ini saya hargai upaya Aib untuk menghubungi saya. Tentunya saya berterima kasih atas upaya yang saudara lakukan. Aib, saya ingin menanyakan terhadap Aib terkait dengan adanya yang bernama Dede, ya, Dede yang menyatakan berbagai macam ragam terhadap Ibtu Rudiana. Ya, saya ingin tanyakan ini karena ini menyangkut dengan nama baik klien saya, Pak Rudiana. Dede itu menuding aku disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Nah, itu semua tidak benar Pak. Tidak benar ya? Tidak benar Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu di malam kejadian itu Dede itu bersama saya Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana. Benarkah itu? Tidak benar Pak.
Jadi tanggal 31 Agustus itu Aep sama Dede ada ya? Ada Pak, ada. Di mana Aep dan Dede pada tanggal 27 Agustus, 31 Agustus? 31 Agustus itu saya di Polres Pak. Ya, gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ Pak oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada Aep itu sekali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan, dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar Pak Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar Pak. Tidak benar ya? Ya. Sama sekali Pak Rudiana tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara Aep kata dia saudara Aep itu meminta dia untuk mengantar ke Polsek atau Polres kan gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di Polsek kamu jadi saksi gitu dari itu. Tidak benar itu juga Pak. Nanti kamu ikuti saya aja. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti Aep dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar Pak. Itu semua bohong Pak. Jadi nggak benar bahwasanya Aep mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya? Tidak benar. Nah, pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat Pak, melihat ya. Jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan di rokok sama beliau Pak. Kenapa kata dia tidak melihat, sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran? Nah di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok dia bisa berubah keterangan pas ketemu Dede Mulyadi? Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga Pak di Polres Karawang, itu oleh dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Karawang Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu Pak. Jadi pas ketemu Kang Deddy Mulyadi ini Pak, dia merubah keterangan Pak. Makanya saya bingung, kayak seperti ada sesuatu gitu Pak. Ini di Polres Karawang dia terkait apa dia sehingga dipanggil Polres Karawang? Kebetulan yang manggil bukan dari Polres Karawang Pak, yang manggil dari Polda, cuman ininya di Polres Karawang. Jadi sekalian jemput saya di Cikarang. Kebetulan kan tadinya kan saya mau dimintai keterangan juga di sana, tadinya mau di Cikarang. Kebetulan di Cikarang banyak gitu Pak. Jadi digeserlah, dipindah di Polres Karawang gitu Pak. Terkait apa dia dipanggil yang saudara ketahui? Ya terkait kejadian 2016 Pak. Soal keterangan Dede sama saya gitu. Oke. Hanya ada satu kata, lawan. Jadi teman-teman, itu tadi keterangan daripada Dede. Ya mungkin rekan kita ini karena terlalu semangat ingin menegakkan keadilan sehingga dia jadi kaget ya lawan gitu. Kita hormati dan hargai itu. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwasanya bukan hanya Aep saja yang didatangi oleh beberapa pihak, ya, ada banyak juga yang didatangi. Akan tetapi Aep ini tidak ada sedikit pun kata untuk merubah keterangannya ataupun mencabut keterangannya, karena ia merasa apa yang ia alami, ia ketahui, itulah yang ia lihat dan itulah yang ia pertahankan, dan bahkan dia juga menyatakan berani dan siap disumpah di bawah Al-Quran. Jadi saya harap kalau memang tidak ada peradilan yang adil dan bersih ataupun proses hukum yang berjalan, jangan kita menghakimi ataupun menuduh seseorang ataupun tindakan. Waktu awal saya ketemu ayahnya Aep, waktu itu saya belum bertemu Dede. Bapaknya memang seperti mengalami ketertekanan psikologi, walaupun merahasiakan di mana posisinya Aep, hanya menyampaikan Aep berada di Bandung, kan gitu. Nah, kemudian setelah Dede ditemukan bertemu dengan saya 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu,
ayahnya AF datang ke saya diantar pamannya untuk menyampaikan keluhan bahwa ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat sehubungan dengan kesulitan untuk bertemu dengan AF menurut ayahnya. Ayahnya secara pribadi atau seluruh keluarga AF? Ayahnya dengan pamannya, dan tadi malam adiknya AF yang latihan PON juga datang ke rumah. Karena ada dugaan Bapak katanya menyandra. Waduh, channel YouTube saya tadi malam ada bapaknya bahagia. Dari kehadiran bapaknya kemudian tertekan itu apa kesimpulan Bapak? Saya sampaikan ya, karena ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat, maka saya menawarkan diri, Bapak, kalau tidak, agar Bapak tidak terlalu stres, ada kegiatan kerja aja di rumah saya. Dan akhirnya ayahnya menyambut dengan gembira. Dia ngurus ayam, ngurus ikan, dan bisa dilihat tadi pagi jam 5 dia sudah bangun, sudah ngasih makan ayam, sudah dalam posisi sangat tidak depresi dan happy. Dan saya katakan persoalan beda pemahaman saya dengan AF itu urusan pribadi masing-masing, tapi urusan saya melindungi orang tua karena saya sudah tidak punya bapak agar hidupnya tenang dan nyaman, itu adalah kewajiban saya sebagai manusia. Oke, Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan. Ya, karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kena lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Pak ADM. Dedi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, ya. Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti novum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan dua. Ini ada dua nih, ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di semua putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Pina dan kami kuasa hukumnya tetap
berpegang kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Ya, untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Mariana, gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dan keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang ada saya alami itu berbeda jauh dengan kecelakaan. Kalau yang kecelakaan, Motornya nggak rusak ya? saat itu saya lihat juga Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu rusak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu udah melampreng gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena bedah tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas. Ya, karena itu justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores, akspol dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi tentang kasus ini ya, apa yang terangkat ke permukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya berharap supaya siapapun yang hadir di forum PK ini, penggugat, tergugat jaksa, hakim, dan halayak ramai harus satu tujuan. Ya, cari kebenaran. Jangan cari pembenaran. Selama kita cari pembenaran bahwa itu gini, alasan ini, maka satu yang kita dapat apa? Dosa. Ya. Kedua, kasihan anak bangsa, anak orang yang nggak bersalah dihukum. Kalau ada yang bersalah, bebas. Kasihan. Tapi kalau kita ngeyel-ngeyelan cari pembenaran, saya pulang saja, ngapain? Saya nggak mau. Tapi kalau kita cari kebenaran, tidak ada yang ngotot. Bila perlu saling diskusi. Jaksanya datangi meja penggugat, gimana ini? Gimana? Oh ini gimana? Nah, kalau gitu, udahlah nggak usah lama-lama PK ini, keluarin aja. Jangan kita ribut mempersoalkan ini masuk nupum apa tidak, ini sudah dibahas itu tidak. Masalahnya bukan itu. Orang yang di dalam yang terkurung itu pelaku apa bukan? Iya, kalau kita ini nupum, ini udah lewat hari, adalah dosa tanggung. Siap teman-teman Tanggung ya. supir gitu. Sarapan dulu. Dan aku lebih bagus kalau hanya memperdebatkan nupum tidak nupum segala macam, lebih bagus aku pulang aja lah. Oke, Pak Susno, ini kan Pak Susno tadi menyebutkan jangan mendebatkan novum tidak novum gitu. Nah, kalau dari pihak Sakatatal ini kan menyebutkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Tapi Udah, dari kasus kalau ini adalah pembunuhan gitu. Sakatatal itu nggak usah didebatkan lagi. Dia bukan pelaku, udahlah. Oke. Ngapain capek-capek? Siapa yang ngomongkan Sakatatal pelaku? Sakatatal kita harus hormat dan harus salut dari sentuhan dari dalam. Bahwa yang membentukkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran, itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita hormat. Jangan orang gitu dipersoalkan lagi nupum lah, udahlah. Ya, dulu kita harus hormat zaman siapa? Profesor Dr. Omar Sinu Aji, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, belum ada UHAP, belum ada nopum, dia langsung buat ini bukan pelakunya, entah namanya perma, entah namanya keputusan Mahkamah Agung, nggak tahu lah, langsung keluar hari itu juga. Masa zaman modern, zaman sekarang ribet nupum aja. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rasa kata pada usia remaja. Tidak bisa menikmati masa remaja. Saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang belum diketahui publik, yang belum diketahui oleh penyidik, agar Saudara Saka Tatal bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Apa yang membuat Bapak tertarik, tergugah hati Bapak untuk turun sejenak di kota Cirebon? Keterpanggilan jiwa, karena ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan yang sempurna dalam perjalanan hukumnya. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis? Titik ketidakadilan itu apa? Temuan Bapak yang Bapak dapatkan? Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik, siapapun yang punya hati pasti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Iya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Saka Tatal pada usia remaja. Tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas, dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya tidak hanya bertemu kakaknya. Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Deddy pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi ya rumah yang sangat jelek. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah puluhan ya, saya sudah tidak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Saka Tatal, yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Saka Tatal pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Saka Tatal tahun 2016 tersebut? Dari channel yang saya ungkapkan ke publik, pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Saka Tatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Saka Tatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ. Dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang, sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover, dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri, dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak, dalam bahasa
hukumnya mungkin rekonstruksi kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan. Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa melakukan menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah Teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan. Yang keempat, Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah, kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan. Dari beberapa kejadian atau wawancara itu saya mendengar Bapak mencari Aep dan Dede. Apa yang Bapak temukan dari pencarian itu? Sebenarnya tidak mencari. Saya wawancara Aep waktu yang pertama. Kemudian Aep menyampaikan bahwa dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang sebenarnya. Kemudian berbulan-bulan setelah itu, mungkin 3 bulan, 2 bulan, datanglah Dede. Yang datang ke saya itu bukan dedenya, tapi kakaknya. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya? Karena sulit pada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, menurut dia jaraknya 150 meter. Artinya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya klien kami hari ini cukup menderita dikarenakan adanya opini-opini liar, opini-opini sesat, bahkan menuduh Aep pelakunya. Itu adalah perbuatan fitnah dan penyebaran berita bohong yang harus dilawan oleh penasihat hukum. Kita hari ini sepakat menyerahkan proses hukum ini kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Akan tetapi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta DPP Perhaki, kami menemukan adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan melebihi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga hal tersebut berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan dengan baik dan adil. Kita sepakat due process of law harus dijunjung dengan setinggi-tingginya di negara hukum yang kita banggakan ini. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasanya tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aep Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang tidak dikenal, ya, yang katanya suruhan orang salah satu politikus, sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang. Ini kepentingannya apa seperti itu loh.
sampai dibawa-bawa keluarganya. Apa urgensi daripada politisi ini? Dia bukan seorang pengacara. Gitu loh. Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi. Dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan adil ini. Sekalipun itu presiden, hukum haruslah tegak lurus. Karena hukum adalah panglima dan keadilan adalah raja bagi kita semua. Kalau memang hukum bisa diintervensi oleh politisi, hukum bisa diintervensi oleh pejabat, ini akan amburadul penegakan hukum kita ini. Saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwasanya pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi, ia diberikan sejumlah uang. Yang pertama pakai amplop, yang kedua secara tunai. Ya. Jadi biar teman-teman melihat sendiri. Terus yang kedua, ya, AF juga menyampaikan keluarganya, dalam hal ini bapaknya juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini. Jadi ini sangat sungguh miris sekali gitu. Apa urgensi dia untuk menunggangi kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang? Saya aja selaku pengacara yang bersangkutan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia. Apalagi kepada keluarganya. Terus rekan-rekan, karena memang ini kami menilai dari DPP Perhaki, ini sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum dan sudah mencampuri setiap penegakan-penegakan hukum ini, sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Ini laporan polisinya nih. Dan identitas pelapor mohon diburamkan demi kepentingan privasi pemberitaan. Dan kita junjung asas praduga. Baik. Rekan-rekan, sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang. Bisa. Mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klien kami. Mulai dari Ibtu Rudiana, mulai dari AF, mulai dari Pasren dan Kampi. Begitu bangganya mereka. Ini telah kita laporkan karena mereka kesaksian palsu katanya. Tanpa adanya bahasa-bahasa yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap orang. Sehingga kami menilai mereka telah menghakimi orang yang tidak bersalah. Tanpa adanya proses peradilan yang adil, bersih, dan transparan. Kami menganggap bahwasanya penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum yang paling terakhir, ultimum remedium. DPP Perhaki sebenarnya mengambil langkah pidana itu adalah langkah paling terakhir. Kita tidak mau mempenjarakan orang lain. Kita tidak mau membuat orang pesakitan. Akan tetapi, karena ini terus menerus dirongrong, sehingga DPP Perhaki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini. Rekan-rekan sekalian, keputusan DPP Perhaki dalam mengambil sikap untuk melaporkan berbagai pihak ini adalah keputusan yang sudah final. Dengan kajian yang begitu matang
melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh politisi, beberapa orang, demonstrasi, intimidasi, penyebaran berita bohong, tuduhan-tuduhan fitnah, dan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif di akun-akun media sosial yang menyerang pribadi, korban, saksi, bahkan para penasihat hukumnya. Apakah seperti ini wajah penegakan hukum kita yang dibenturkan dengan akun-akun tidak jelas, yang dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan elit politik? Kalau hukum bisa diintervensi dengan kepentingan politik, saya akan pastikan penegakan hukum itu akan timpang. Semestinya penegakan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat akhir-akhir ini banyaknya yang menantang di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu artis inisial NM, ada lagi salah satu mantan petinggi Polri inisial SD, menantang, mengatakan saya berikan 10 juta barang siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan. Dan 2 hari yang lalu tantangannya saya terima, dan telah saya umumkan di publik, saya menerima tantangan saudara. Sampai sekarang tidak ada respon terhadap tantangan tersebut. Kita buktikan mana pembunuhannya. Ayo, tantangan yang serius. Jangan tantang-menantang yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat tapi tidak fair. Terus satu lagi mengatakan, barang siapapun yang mengetahui keberadaan Aep akan saya berikan 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Biar saya sedekahkan kepada anak yatim di Republik Indonesia ini. Dan saya sumbangkan kepada masjid-masjid untuk memamurkan remaja masjid di Republik Indonesia ini. Mana? Tidak usah pun ditantang, ya. Kita akan menyampaikan konferensi pers secara komprehensif terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Aep Rudiansyah sebagai penasihat hukumnya. Sehingga kami menilai banyaknya opini-opini yang dibangun oleh berbagai pihak membuat penegakan hukum ini tidak semakin jelas arahnya. Gitu. Saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, yang menegakkan hukum ini siapa? Ya pihak kepolisian. Adapun bukti, fakta dan data serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan buat medsos. Ini ada dikit ini bikin medsos dan lain-lain. Itu namanya trial by the medsos, peradilan media sosial. Yang harus tidak boleh kita jadikan patokan ataupun rujukan. Akan tetapi penegakan hukum yang adil dan fair yang kita lakukan. Terus yang kedua, tuduhan terhadap Aep, ya, yang menyatakan bahwasanya DD ini menyampaikan Aep itu merekayasa cerita dan mengarang mengikuti kemauannya. Itu tidak benar. Sehingga itu adalah penyebaran berita bohong. Karena memang tudingan Aep ini kepada DD ini kepada Aep, sehingga resmi kita lapor ke polisi dengan pasal 28 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Yang tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hari lalu saya bertemu dengan
Saudara Aep. Sekaligus saya tanya terhadap beliau, mungkin ini bisa dilihat. Saudara Aep, di mana kedatangan saudara Aep ini beliau telah menghubungi saya, mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya. Saudara Aep, apakah kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kenapa Aep menemui Fitra Nasution? Apa yang menghendaki saudara sehingga saudara menemui saya? Ya, kebetulan kemarin itu saya melihat berita Bapak muncul yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak untuk berkenan ingin mendampingi saya. Ya, saya ingin memberikan bantuan hukum kepada Aep itu sepanjang Aep memberikan keterangan yang benar dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan. Ya, terima kasih. Apakah saudara Aep itu memberikan keterangan yang benar atau tidak? Benar Pak. Oke. Baik, saudara Aep. Karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri Aep, ya. Saya juga berterima kasih atas kedatangannya. Ya, tentunya ini saya hargai upaya Aep untuk menghubungi saya. Tentunya saya berterima kasih atas upaya yang saudara lakukan. Aep, saya ingin menanyakan terhadap Aep terkait dengan adanya yang bernama Dede, ya, Dede yang menyatakan berbagai macam ragam terhadap Ibtu Rudiana. Ya, saya ingin tanyakan ini karena ini menyangkut dengan nama baik klien saya, Pak Rudiana. Dede itu menuding itu disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Nah, itu semua tidak benar Pak. Tidak benar ya? Tidak benar Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu di malam kejadian itu Dede itu bersama saya Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana. Benar nggak itu? Iya benar Pak. Jadi tanggal 31 Agustus itu Aep sama Dede ada ya? Ada Pak. Ada. Di mana Aep dan Dede pada tanggal 27 Agustus? 31 Agustus. 31 Agustus itu saya di Polres Pak. Ya gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ Pak oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada Aep itu sekali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar Pak Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar Pak. Tidak benar ya? Ya. Sama sekali Pak Rudiana tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara Aep kata dia saudara Aep itu meminta dia untuk mengantar ke Polsek atau Polres kan gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di Polsek kamu jadi saksi gitu dari itu. Tidak benar itu juga Pak. Nanti kamu ikuti saya aja. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti Aep dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar Pak. Itu semua bohong Pak. Jadi nggak benar bahwasanya Aep mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya? Tidak benar. Nah pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu
Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat Pak, melihat ya. Ini di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan dirokok sama beliau Pak. Kenapa kata dia tidak melihat, sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran? Nah di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede, kok bisa berubah keterangan pas ketemu Dede Mulyadi. Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga Pak di Polres Karawang, itu oleh dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Karawang Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu Pak. Pokoknya pas ketemu Kang Deddy Mulyadi ini Pak, dia merubah keterangan Pak. Makanya saya bingung, kayak seperti ada sesuatu gitu Pak. Ini di Polres Karawang dia terkait apa dia sehingga dipanggil Polres Karawang? Kebetulan yang manggil bukan dari Polres Karawang Pak, yang manggil dari Polda, cuman ininya di Polres Karawang. Jadi sekalian jemput saya di Cikarang. Kebetulan kan tadinya kan saya mau diminta keterangan juga di sana, tadinya mau di Cikarang. Kebetulan di Cikarang banyak gitu Pak. Jadi digeser lah, dipindah di Polres Karawang gitu Pak. Terkait apa dia dipanggil yang saudara ketahui? Ya terkait kejadian 2016 Pak. Soal keterangan Dede sama saya gitu. Oke. Hanya ada satu kata, lawan. Jadi teman-teman, itu tadi keterangan daripada Dede. Ya mungkin rekan kita ini karena terlalu semangat ingin menegakkan keadilan sehingga dia Jadi kaget ya. Kita hormati dan hargai itu. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwasanya bukan hanya AIP saja yang didatangi oleh beberapa pihak, ya, ada banyak juga yang didatangi. Akan tetapi AIP ini tidak ada sedikit pun kata untuk merubah keterangannya ataupun mencabut keterangannya, karena ia merasa apa yang ia alami, ia ketahui, itulah yang ia lihat dan itulah yang ia pertahankan. Dan bahkan dia juga menyatakan berani dan siap disumpah di bawah Al-Quran. Jadi saya harap kalau memang tidak ada peradilan yang adil dan bersih ataupun proses hukum yang berjalan, jangan kita menghakimi ataupun menuduh seseorang ataupun tindakan. Waktu awal saya ketemu ayahnya AF, waktu itu saya belum bertemu Dede. Bapaknya memang seperti mengalami ketertekanan psikologi, walaupun merahasiakan di mana posisinya AF, hanya menyampaikan AF berada di Bandung, kan gitu. Nah, kemudian setelah Dede ditemukan bertemu dengan saya 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ayahnya AF datang ke saya diantar pamannya untuk menyampaikan keluhan bahwa ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat sehubungan dengan kesulitan untuk bertemu dengan AF menurut ayahnya. Ayahnya secara pribadi atau seluruh keluarga AF? Ayahnya dengan pamannya, dan tadi malam adiknya AF yang latihan PON juga datang ke rumah. Karena ada dugaan Bapak katanya menyandra. Waduh, channel YouTube saya tadi malam ada bapaknya bahagia. Dari kehadiran bapaknya kemudian tertekan itu apa kesimpulan Bapak? Saya sampaikan ya, karena ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat, maka saya menawarkan diri. Bapak, kalau tidak, agar Bapak tidak terlalu stres, ada kegiatan kerja aja di rumah saya. Dan akhirnya ayahnya menyambut dengan gembira. Dia ngurus ayam, ngurus ikan, dan bisa dilihat tadi pagi jam 5 dia sudah bangun, sudah ngasih makan ayam, sudah dalam posisi sangat tidak depresi dan happy. Dan saya katakan persoalan beda pemahaman saya dengan AIP itu urusan pribadi masing-masing, tapi urusan saya melindungi orang tua karena saya sudah tidak punya bapak agar hidupnya tenang dan nyaman, itu adalah kewajiban saya sebagai manusia. Oke, Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan.
Ya, karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kena lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Pak. ADM. Dedi, aku juga bingung itu orang, ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya, setelah melihat bukti novum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan dua. Ini ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini hampir di semua putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan, ya. Untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Mariana, gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dan keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang ada saya alami itu jauh bukan kecelakaan. Kalau punya kecelakaan. Motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat juga. Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu udah melampre gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Jadi nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena beda tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas, ya. Karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya
mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi tentang kasus ini ya, apa yang terangkat ke permukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya berharap supaya siapapun yang hadir di forum PK ini, penggugat, tergugat jaksa, hakim, dan halayak ramai harus satu tujuan. Ya, cari kebenaran. Jangan cari pembenaran. Selama kita cari pembenaran bahwa itu gini, alasan ini, maka satu yang kita dapat apa? Dosa. Ya. Kedua, kasihan anak bangsa, anak orang yang nggak bersalah dihukum. Kalau ada yang bersalah, bebas. Kasihan. Tapi kalau kita ngeyel-ngeyelan cari pembenaran, saya pulang saja, ngapain? Saya nggak mau. Tapi kalau kita cari kebenaran, tidak ada yang ngotot. Bila perlu saling diskusi. Jaksanya datangi meja penggugat, gimana ini, gimana. Oh ini gimana. Nah, kalau gitu, udahlah nggak usah lama-lama PK ini, keluarin aja. Jangan kita ribut, mempersoalkan ini masuk nupum apa tidak, ini sudah dibahas tidak. Masalahnya bukan itu. Orang yang di dalam yang terkurung itu pelaku apa bukan? Iya, kalau kita ini nupum, ini udah lewat hari, adalah dosa tanggung. Siap teman-teman tanggung ya. Supir gitu. Sarapan dulu. Dan aku lebih bagus kalau hanya memperdebatkan nupum tidak nupum segala macam, lebih bagus aku pulang aja lah. Oke, Pak Susno, ini kan Pak Susno tadi menyebutkan jangan mendebatkan novum tidak novum gitu. Nah, kalau dari pihak Sakatatal ini kan menyebutkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Tapi Udah, dari kasus kalau gitu. Sakatatal itu nggak usah didebatkan lagi. Dia bukan pelaku, udahlah. Okay. Ngapain capek-capek? Siapa yang ngomongkan Sakatatal pelaku? Sakatatal kita harus hormat dan harus salut dari sentuhan dari dalam. Bahwa yang membentukkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran, itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita hormat. Jangan orang gitu dipersoalkan lagi nupum lah, udahlah. Ya, dulu kita harus hormat zaman siapa? Profesor Dr. Omar Seno Aji, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, belum ada UHAP, belum ada nopum, dia langsung buat ini bukan pelakunya, entah namanya perma, entah namanya keputusan Mahkamah Agung, nggak tahu lah, langsung keluar hari itu juga. Masa zaman modern, zaman sekarang ribet nupum aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Sakatatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang belum diketahui publik, yang belum diketahui oleh penyidik, agar Saudara Sakatatal bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Apa yang membuat Bapak tertarik, tergugah hati Bapak untuk turun sejenak di kota Cirebon? Keterpanggilan jiwa, karena ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan yang sempurna dalam perjalanan hukumnya. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis. Titik ketidakadilan itu apa? Temuan Bapak yang Bapak dapatkan? Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik, siapapun yang punya hati pasti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Sakatatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Ya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Sakatatal pada usia remaja
tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya tidak hanya bertemu kakaknya. Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Dedi pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi ya rumah yang sangat jelek. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah puluhan ya, saya sudah tidak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Saka Tatal yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Saka Tatal pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Saka Tatal tahun 2016 tersebut? Dari channel yang saya ungkapkan ke publik pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Saka Tatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Saka Tatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ, dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang. Sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover, dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri, dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak, dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan. Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa melakukan menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah Teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan. Yang empat, Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah, kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan. Dari beberapa kejadian atau wawancara itu saya mendengar Bapak mencari Aep dan Dede. Apa yang Bapak temukan dari pencarian itu? Sebenarnya tidak mencari. Saya wawancara Aep waktu yang pertama. Kemudian Aep menyampaikan bahwa dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang sebenarnya. Kemudian berbulan-bulan setelah itu, mungkin 3 bulan, 2 bulan, datanglah Dede. Yang datang ke saya itu bukan dedenya, tapi kakaknya.
kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya? Karena sulit kepada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, menurut dia jaraknya 150 meter. Artinya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya klien kami hari ini cukup menderita dikarenakan adanya opini-opini liar, opini-opini sesat, bahkan menuduh aib pelakunya. Itu adalah perbuatan fitnah dan penyebaran berita bohong yang harus dilawan oleh penasihat hukum. Kita hari ini sepakat menyerahkan proses hukum ini kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Akan tetapi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta DPP Perhaki, kami menemukan adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan melebihi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga hal tersebut berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan dengan baik dan adil. Kita sepakat due process of law harus dijunjung dengan setinggi-tingginya di negara hukum yang kita banggakan ini. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasanya tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aib Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang tidak dikenal, ya, yang katanya suruhan orang salah satu politikus, sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang. Ini kepentingannya apa seperti itu loh? Sampai dibawa-bawa keluarganya. Apa urgensi daripada politisi ini? Dia bukan seorang pengacara. Gitu loh. Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi. Dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan adil ini. Sekalipun itu presiden, hukum haruslah tegak lurus. Karena hukum adalah panglima dan keadilan adalah raja bagi kita semua. Kalau memang hukum bisa diintervensi oleh politisi, hukum bisa diintervensi oleh pejabat, ini akan amburadul penegakan hukum kita ini. Saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwasanya pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi, ia diberikan sejumlah uang. Yang pertama pakai amplop, yang kedua secara tunai. Ya. Jadi biar teman-teman melihat sendiri. Terus yang kedua, ya, Aib juga menyampaikan keluarganya, dalam hal ini bapaknya juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini. Jadi ini sangat sungguh miris sekali gitu. Apa urgensi dia untuk menunggangi
kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang. Saya aja selaku pengacara yang bersangkutan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia, apalagi kepada keluarganya. Terus rekan-rekan, karena memang ini kami menilai dari DPP Perhaki ini sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum dan sudah mencampuri setiap penegakan-penegakan hukum ini, sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Ini laporan polisinya nih. Dan identitas pelapor mohon diburamkan demi kepentingan privasi pemberitaan. Dan kita junjung asas praduga. Baik. Rekan-rekan, sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang. Bisa. Mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klien kami. Mulai dari Ibtu Rudiana, mulai dari Aep, mulai dari Pasren dan Kampi. Begitu bangganya mereka. Ini telah kita laporkan karena mereka kesaksian palsu katanya. Tanpa adanya bahasa-bahasa yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap orang. Sehingga kami menilai mereka telah menghakimi orang yang tidak bersalah. Tanpa adanya proses peradilan yang adil, bersih, dan transparan. Kami menganggap bahwasanya penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum yang paling terakhir, ultimum remedium. DPP Perhaki sebenarnya mengambil langkah pidana itu adalah langkah paling terakhir. Kita tidak mau mempenjarakan orang lain. Kita tidak mau membuat orang pesakitan. Akan tetapi, karena ini terus menerus dirongrong, sehingga DPP Perhaki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini. Rekan-rekan sekalian, keputusan DPP Perhaki dalam mengambil sikap untuk melaporkan berbagai pihak ini adalah keputusan yang sudah final. Dengan kajian yang begitu matang, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh politisi, beberapa orang, demonstrasi, intimidasi, penyebaran berita bohong, tuduhan-tuduhan fitnah, dan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif di akun-akun media sosial yang menyerang pribadi korban, saksi, bahkan para penasihat hukumnya. Apakah seperti ini wajah penegakan hukum kita yang dibenturkan dengan akun-akun tidak jelas, yang dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan elit politik? Kalau hukum bisa diintervensi dengan kepentingan politik, saya akan pastikan penegakan hukum itu akan timpang. Semestinya penegakan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat akhir-akhir ini banyaknya yang menantang di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu artis inisial NM, ada lagi salah satu mantan petinggi Polri inisial SD, menantang mengatakan, saya berikan 10 juta barang siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan. Dan 2 hari yang lalu tantangannya saya terima dan telah saya umumkan di publik, saya menerima tantangan saudara.
Sampai sekarang tidak ada respon terhadap tantangan tersebut. Kita buktikan mana pembunuhannya. Ayo, tantangan yang serius. Jangan tantang menantang yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat tapi tidak fair. Terus satu lagi mengatakan, barang siapapun yang mengetahui keberadaan Aep akan saya berikan 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Biar saya sedekahkan kepada anak yatim di Republik Indonesia ini. Dan saya sumbangkan kepada masjid-masjid untuk memamukkan remaja masjid di Republik Indonesia ini. Mana? Tidak usah pun ditantang, ya. Kita akan menyampaikan konferensi pers secara komprehensif terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Aep Rudiansyah sebagai penasihat hukumnya. Sehingga kami menilai banyaknya opini-opini yang dibangun oleh berbagai pihak membuat penegakan hukum ini tidak semakin jelas arahnya. Gitu. Saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, yang menegakkan hukum ini siapa? Ya pihak kepolisian. Adapun bukti, fakta dan data serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan buat medsos. Ini ada dikit ini bikin medsos dan lain-lain. Itu namanya trial by the medsos, peradilan media sosial. Yang harus tidak boleh kita jadikan patokan ataupun rujukan. Akan tetapi penegakan hukum yang adil dan fair yang kita lakukan. Terus yang kedua, tuduhan terhadap Aep, ya, yang menyatakan bahwasanya Dede ini menyampaikan Aep itu merekayasa cerita dan mengarah mengikuti kemauannya. Itu tidak benar. Sehingga itu adalah penyebaran berita bohong. Karena memang tudingan Aep ini kepada Dede ini kepada Aep, sehingga resmi kita lapor ke polisi dengan pasal 28 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Yang tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hari lalu saya bertemu dengan Saudara Aep. Sekaligus saya tanya terhadap beliau, mungkin ini bisa dilihat. Saudara Aep, di mana kedatangan Saudara Aep ini, beliau telah menghubungi saya, mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya. Saudara Aep, apakah kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kenapa Aep menemui Fitra Nasution? Apa yang menghendaki saudara sehingga saudara menemui saya? Ya, kebetulan kemarin itu saya melihat berita Bapak muncul yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak untuk berkenan ingin mendampingi saya. Ya, saya ingin memberikan bantuan hukum kepada Aep itu sepanjang Aep memberikan keterangan yang benar dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan. Ya, apakah saudara Aep itu memberikan keterangan yang benar atau tidak? Benar Pak. Oke. Baik, saudara Aep. Karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri Aep, ya. Saya juga berterima kasih atas kedatangannya. Ya, tentunya ini saya hargai upaya Aep untuk menghubungi saya. Tentunya saya berterima kasih atas upaya yang saudara lakukan. Aep, saya ingin menanyakan terhadap Aep terkait dengan adanya yang bernama Dede, ya, Dede yang menyatakan berbagai macam
macam ragam terhadap Ibtu Rudiana. Saya ingin tanyakan ini karena ini menyangkut dengan nama baik klien saya, Pak Rudiana. Dede itu menuding itu disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Nah, itu semua tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Tidak benar, Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu, di malam kejadian itu, Dede itu bersama saya, Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada, Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri, Pak. Apa yang saya tahu, saya ucapkan di situ, Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana. Benar nggak itu? Tidak, benar, Pak. Jadi tanggal 31 Agustus itu Aib sama Dede ada ya? Ada, Pak. Ada. Di mana Aib dan Dede pada tanggal 27 Agustus? 31 Agustus. 31 Agustus itu saya di Polres, Pak. Ya, gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ, Pak, oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada Aib itu sekali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar, Pak Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Ya. Sama sekali Pak Rudiana tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah, Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah, Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara Aib kata dia saudara Aib itu meminta dia untuk mengantar ke Polsek atau Polres kan gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di Polsek kamu jadi saksi gitu dari itu. Tidak benar itu juga, Pak. Nanti kamu ikuti saya aja. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti Aib dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar, Pak. Itu semua bohong, Pak. Jadi nggak benar bahwasanya Aib mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya? Tidak benar. Nah, pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat, Pak. Melihat ya? Jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya, Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan beli rokok sama beliau, Pak. Kenapa kata dia tidak melihat? Sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran. Nah, di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok bisa berubah keterangan pas ketemu Dede Mulyadi? Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga, Pak, di Polres Karawang, itu oleh dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Karawang, Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu, Pak. Jadi pas ketemu Kang Dede Mulyadi ini, Pak, dia merubah keterangan, Pak. Makanya saya bingung, kayak seperti ada sesuatu gitu, Pak. Ini di Polres Karawang dia terkait apa dia sehingga dipanggil Polres Karawang? Kebetulan yang manggil bukan dari Polres Karawang, Pak, yang manggil dari Polda, cuman di Polres Karawang. Jadi sekalian jemput saya di Cikarang. Kebetulan kan tadinya kan saya mau dimintai keterangan juga di sana, tadinya mau di Cikarang. Kebetulan di Cikarang banyak gitu, Pak. Jadi digeser lah, dipindah di Polres Karawang gitu, Pak. Terkait apa dia dipanggil yang saudara ketahui? Ya terkait kejadian 2016, Pak. Soal keterangan Dede sama saya gitu. Oke. Hanya ada satu kata, lawan. Jadi teman-teman, itu tadi keterangan daripada Dede. Ya mungkin rekan kita ini karena terlalu semangat ingin menegakkan keadilan sehingga dia Jadi kaget ya, kita hormati dan hargai itu.
Jadi rekan-rekan sekalian, bahwasanya bukan hanya AIP saja yang didatangi oleh beberapa pihak, ya. Ada banyak juga yang didatangi, akan tetapi AIP ini tidak ada sedikit pun kata untuk merubah keterangannya ataupun mencabut keterangannya, karena ia merasa apa yang ia alami, ia ketahui, itulah yang ia lihat dan itulah yang ia pertahankan, dan bahkan dia juga menyatakan berani dan siap disumpah di bawah Al-Quran. Jadi saya harap kalau memang tidak ada peradilan yang adil dan bersih ataupun proses hukum yang berjalan, jangan kita menghakimi ataupun menuduh seseorang ataupun tindakan. Waktu awal saya ketemu ayahnya AF, waktu itu saya belum bertemu Dede. Bapaknya memang seperti mengalami ketertekanan psikologi, walaupun merahasiakan di mana posisinya AF, hanya menyampaikan AF berada di Bandung, kan gitu. Nah, kemudian setelah Dede ditemukan bertemu dengan saya 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ayahnya AF datang ke saya diantar pamannya untuk menyampaikan keluhan bahwa ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat sehubungan dengan kesulitan untuk bertemu dengan AF menurut ayahnya. Ayahnya secara pribadi atau seluruh keluarga AF? Ayahnya dengan pamannya, dan tadi malam adiknya AF yang latihan PON juga datang ke rumah. Karena ada dugaan Bapak katanya menyandra. Waduh, channel YouTube saya tadi malam ada bapaknya Bahagia. Dari kehadiran bapaknya kemudian tertekan itu apa kesimpulan Bapak? Saya sampaikan ya, karena ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat, maka saya menawarkan diri. Bapak, kalau tidak, agar Bapak tidak terlalu stres, ada kegiatan kerja aja di rumah saya. Dan akhirnya ayahnya menyambut dengan gembira. Dia ngurus ayam, ngurus ikan, dan bisa dilihat tadi pagi jam 5 dia sudah bangun, sudah ngasih makan ayam, sudah dalam posisi sangat tidak depresi dan happy. Dan saya katakan persoalan beda pemahaman saya dengan AIP itu urusan pribadi masing-masing, tapi urusan saya melindungi orang tua karena saya sudah tidak punya bapak agar hidupnya tenang dan nyaman, itu adalah kewajiban saya sebagai manusia. Oke, Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan, ya. Karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kena lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya, kemudian hari ini katanya siapa itu, bukan yang saksinya itu yang ditolak siapa? Dedi Pak ADM. Dedi Yadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus, ya. Anda tidak menginisiasi sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti novum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini.
Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan dua. Ini ada dua nih, ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan, ya. Untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Mariana, gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dari keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang saya alami itu jauh bukan kecelakaan. Kalau punya kecelakaan. Motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat juga. Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu yang lamprey gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena beda tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas, ya. Karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores, akspon dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi tentang kasus ini ya, apa yang terangkat ke permukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya berharap supaya siapapun yang hadir di forum PK ini, penggugat, tergugat jaksa, hakim, dan halayak ramai harus satu tujuan, ya, cari kebenaran, jangan cari pembenaran. Selama kita cari pembenaran bahwa itu gini alasan ini, maka satu yang kita dapat apa? Dosa, ya. Kedua, kasihan anak bangsa, anak orang yang nggak bersalah dihukum. Kalau ada yang bersalah, bebas. Kasihan. Tapi kalau kita ngeyel-ngeyelan cari pembenaran, saya pulang saja, ngapain? Saya nggak mau. Tapi kalau kita cari kebenaran, tidak ada yang ngotot. Bila perlu saling diskusi. Jaksanya datangi meja penggugat, gimana ini? Gimana? Ini mana? Oh ini gimana? Nah, kalau gitu, udahlah nggak usah lama-lama PK ini, keluarin aja. Jangan kita ribut mempersoalkan ini masuk nupum apa tidak, ini sudah dibahas tidak. Masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan itu. Orang yang di dalam yang terkurung itu pelaku apa bukan? Iya, kalau kita ini nupum, ini udah lewat hari, adalah dosa tanggung. Siap teman-teman tanggung ya. supir gitu. Sarapan dulu. Dan aku lebih bagus kalau hanya memperdebatkan nupum tidak nupum segala macam, lebih bagus aku pulang aja lah. Oke, Pak.
Susno, ini kan Pak Susno tadi menyebutkan jangan mendebatkan novum tidak novum gitu. Nah kalau dari pihak Sakatatal ini kan menyebutkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Tapi Udah, dari kasus kalau ini adalah pembunuhan gitu. Sakatatal itu nggak usah didebatkan lagi. Dia bukan pelaku, udahlah. Okay. Ngapain capek-capek? Siapa yang ngomongkan Sakatatal pelaku? Sakatatal kita harus hormat dan harus salut dari sentuhan dari dalam. Bahwa yang membentukkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita hormat. Jangan orang gitu dipersoalkan lagi nupam lah, udahlah. Ya, dulu kita harus hormat zaman siapa? Profesor Dr. Omar Seno Aji, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, belum ada UHAP, belum ada novum, dia langsung buat ini bukan pelakunya, entah namanya perma, entah namanya keputusan Mahkamah Agung, nggak tahu lah, langsung keluar hari itu juga. Masa zaman modern, zaman sekarang ribet nupam aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Sakatatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang belum diketahui publik, yang belum diketahui oleh penyidik, agar Saudara Sakatatal bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Apa yang membuat Bapak tertarik, tergugah hati Bapak untuk turun sejenak di kota Cirebon? Keterpanggilan jiwa, karena ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan yang sempurna dalam perjalanan hukumnya. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis. Titik ketidakadilan itu apa? Temuan Bapak yang Bapak dapatkan? Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik, siapapun yang punya hati pasti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Sakatatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Ya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Sakatatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas, dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya tidak hanya bertemu kakaknya. Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Deddy pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi rumah yang sangat jelek. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah puluhan ya, saya sudah tidak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Sakatatal, yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Sakatatal pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Sakatatal tahun 2016 tersebut? Dari channel yang saya ungkapkan ke publik, pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Sakatatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun.
pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Sakatatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ, dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang. Sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover, dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri, dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak, dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan. Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa melakukan menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah Teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan. Yang empat, Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah, kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan. Dari beberapa kejadian atau wawancara itu saya mendengar Bapak mencari Aep dan Dede. Apa yang Bapak temukan dari pencarian itu? Sebenarnya tidak mencari. Saya wawancara Aep waktu yang pertama. Kemudian Aep menyampaikan bahwa dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang sebenarnya. Kemudian berbulan-bulan setelah itu, mungkin 3 bulan, 2 bulan, datanglah Dede. Yang datang ke saya itu bukan dedenya, tapi kakaknya. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya? Karena sulit pada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, menurut dia jaraknya 150 meter. Artinya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya klien kami hari ini cukup menderita dikarenakan adanya opini-opini liar, opini-opini sesat, bahkan menuduh Aep pelakunya. Itu adalah perbuatan fitnah dan penyebaran berita bohong yang harus dilawan oleh penasihat hukum. Kita hari ini sepakat menyerahkan proses hukum ini kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Akan tetapi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta DPP Perhaki,
kami menemukan adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan melebihi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga hal tersebut berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan dengan baik dan adil. Kita sepakat, due process of law harus dijunjung dengan setinggi-tingginya di negara hukum yang kita banggakan ini. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasanya tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aib Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang tidak dikenal, ya, yang katanya suruhan orang salah satu politikus, sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang. Ini kepentingannya apa seperti itu loh? Sampai dibawa-bawa keluarganya. Apa urgensi daripada politisi ini? Dia bukan seorang pengacara, gitu loh. Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi, dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan adil ini. Sekalipun itu presiden, hukum haruslah tegak lurus, karena hukum adalah panglima dan keadilan adalah raja bagi kita semua. Kalau memang hukum bisa diintervensi oleh politisi, hukum bisa diintervensi oleh pejabat, ini akan amburadul penegakan hukum kita ini. Saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwasanya pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi, ia diberikan sejumlah uang. Yang pertama pakai amplop, yang kedua secara tunai. Ya. Jadi biar teman-teman melihat sendiri. Terus yang kedua, ya, Aib juga menyampaikan keluarganya, dalam hal ini bapaknya juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini. Jadi ini sangat sungguh miris sekali gitu. Apa urgensi dia untuk menunggangi kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang? Saya aja selaku pengacara yang bersangkutan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia, apalagi kepada keluarganya. Terus rekan-rekan, karena memang ini kami menilai dari DPP Perhaki ini sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum dan sudah mencampuri setiap penegakan-penegakan hukum ini, sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Ini laporan polisinya nih. Dan identitas pelapor mohon diburamkan demi kepentingan privasi pemberitaan, dan kita junjung asas praduga. Baik, rekan-rekan, sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang, bisa. Mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klien kami, mulai dari Ibtu Rudiana,
mulai dari AF, mulai dari Pasren dan Kampi. Begitu bangganya mereka. Ini telah kita laporkan karena mereka kesaksian palsu katanya. Tanpa adanya bahasa-bahasa yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap orang. Sehingga kami menilai mereka telah menghakimi orang yang tidak bersalah. Tanpa adanya proses peradilan yang adil, bersih, dan transparan. Kami menganggap bahwasanya penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum yang paling terakhir. Ultimum remedium. DPP Perhaki sebenarnya mengambil langkah pidana itu adalah langkah paling terakhir. Kita tidak mau mempenjarakan orang lain. Kita tidak mau membuat orang pesakitan. Akan tetapi, karena ini terus menerus dirongrong, sehingga DPP Perhaki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini. Rekan-rekan sekalian, keputusan DPP Perhaki dalam mengambil sikap untuk melaporkan berbagai pihak ini adalah keputusan yang sudah final. Dengan kajian yang begitu matang, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh politisi, beberapa orang, demonstrasi, intimidasi, penyebaran berita bohong, tuduhan-tuduhan fitnah, dan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif di akun-akun media sosial yang menyerang pribadi, korban, saksi, bahkan para penasihat hukumnya. Apakah seperti ini wajah penegakan hukum kita yang dibenturkan dengan akun-akun tidak jelas, yang dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan elit politik? Kalau hukum bisa diintervensi dengan kepentingan politik, saya akan pastikan penegakan hukum itu akan timpang. Semestinya penegakan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat akhir-akhir ini banyaknya yang menantang di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu artis inisial NM, ada lagi salah satu mantan petinggi Polri inisial SD, menantang mengatakan, saya berikan 10 juta barang siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan. Dan 2 hari yang lalu tantangannya saya terima. Dan telah saya umumkan di publik, saya menerima tantangan saudara. Sampai sekarang tidak ada respon terhadap tantangan tersebut. Kita buktikan mana pembunuhannya. Ayo, tantangan yang serius. Jangan tantang-menantang yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat, tapi tidak fair. Terus satu lagi mengatakan, barang siapapun yang mengetahui keberadaan AF akan saya berikan 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Biar saya sedekahkan kepada anak yatim di Republik Indonesia ini. Dan saya sumbangkan kepada masjid-masjid untuk memamukkan remaja masjid di Republik Indonesia ini. Mana? Tidak usah pun ditantang, ya. Kita akan menyampaikan konferensi pers secara komprehensif terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Aib Rudiansyah sebagai penasihat hukumnya. Sehingga kami menilai banyaknya opini-opini yang dibangun oleh berbagai pihak membuat penegakan hukum ini tidak semakin jelas arahnya. Gitu. Saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, yang menegakkan hukum ini siapa? Ya pihak kepolisian. Adapun bukti, fakta dan data serahkan kepada pihak kepolisian.
bukan buat medsos. Ini ada dikit ini bikin medsos dan lain-lain. Itu namanya trial by the medsos, peradilan media sosial. Yang harus tidak boleh kita jadikan patokan ataupun rujukan. Akan tetapi penegakan hukum yang adil dan fair yang kita lakukan. Terus yang kedua, tuduhan terhadap Aep, ya, yang menyatakan bahwasanya DD ini menyampaikan Aep itu merekayasa cerita dan mengarah mengikuti kemauannya. Itu tidak benar. Sehingga itu adalah penyebaran berita bohong. Karena memang tudingan Aep ini kepada DD ini kepada Aep, sehingga resmi kita lapor ke polisi dengan pasal 28 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Yang tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hari lalu saya bertemu dengan saudara Aep. Sekaligus saya tanya terhadap beliau, mungkin ini bisa dilihat. Saudara Aep, di mana kedatangan saudara Aep ini, beliau telah menghubungi saya, mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya. Saudara Aep, apakah kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kenapa Aep menemui Fitra Nasution? Apa yang menghendaki saudara sehingga saudara menemui saya? Ya, kebetulan kemarin itu saya melihat berita Bapak muncul yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak untuk berkenan ingin mendampingi saya. Ya, saya ingin memberikan bantuan hukum kepada Aep itu sepanjang Aep memberikan keterangan yang benar dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan. Ya, apakah saudara Aep itu memberikan keterangan yang benar atau tidak? Benar Pak. Oke. Baik, saudara Aep. Karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri Aep, ya. Saya juga berterima kasih atas kedatangannya. Ya, tentunya ini saya hargai upaya Aep untuk menghubungi saya. Tentunya saya berterima kasih atas upaya yang saudara lakukan. Aep, saya ingin menanyakan terhadap Aep terkait dengan adanya yang bernama Dede, ya, Dede yang menyatakan berbagai macam ragam terhadap Ibtu Rudiana. Ya, saya ingin tanyakan ini karena ini menyangkut dengan nama baik klien saya, Pak Rudiana. Dede itu menuding aku disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Nah, itu semua tidak benar Pak. Tidak benar ya? Tidak benar Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu di malam kejadian itu Dede itu bersama saya Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana. Benarkah itu? Tidak benar Pak. Jadi tanggal 31 Agustus itu Aep sama Dede ada ya? Ada Pak. Ada. Di mana Aep dan Dede pada tanggal 27 Agustus? 31 Agustus. 31 Agustus itu saya di Polres Pak. Ya, gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ Pak oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada Aep itu kali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini
agar dimintai keterangan, dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar Pak Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar Pak. Tidak benar ya? Ya. Sama sekali Pak Rudiana tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara Aib kata dia ya, kata dia saudara Aib itu meminta dia untuk mengantar ke Polsek atau Polres kan gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di Polsek kamu jadi saksi gitu tadi gitu. Tidak benar itu juga Pak. Nanti kamu ikuti saya aja. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti Aib dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar Pak. Itu semua bohong Pak. Jadi nggak benar bahwasanya Aib mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya. Tidak benar. Nah, pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat Pak, melihat ya. Jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan dirokok sama beliau Pak. Kenapa kata dia tidak melihat, sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran? Nah di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok dia bisa berubah keterangan pas ketemu Dede Mulyadi? Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga Pak di Polres Karawang, itu dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Karawang Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu Pak. Jadi pas ketemu Kang Dede Mulyadi ini Pak, dia merubah keterangan Pak. Makanya saya bingung, kayak seperti ada sesuatu gitu Pak. Jadi di Polres Karawang dia terkait apa dia sehingga dipanggil Polres Karawang? Kebetulan yang manggil bukan dari Polres Karawang Pak, yang manggil dari Polda, cuman ininya di Polres Karawang. Jadi sekalian jemput saya di Cikarang. Kebetulan kan tadinya kan saya mau dimintai keterangan juga di sana, tadinya mau di Cikarang. Kebetulan di Cikarang banyak gitu Pak. Jadi digeser lah, dipindah di Polres Karawang gitu Pak. Terkait apa dia dipanggil yang saudara ketahui? Ya terkait kejadian 2016 Pak. Soal keterangan Dede sama saya gitu. Oke. Hanya ada satu kata, lawan. Jadi teman-teman, itu tadi keterangan daripada Dede. Ya mungkin rekan kita ini karena terlalu semangat ingin menegakkan keadilan sehingga dia Jadi kaget ya kita hormati dan hargai itu. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwasanya bukan hanya Aib saja yang didatangi oleh beberapa pihak, ya, ada banyak juga yang didatangi. Akan tetapi Aib ini tidak ada sedikit pun kata untuk merubah keterangannya ataupun mencabut keterangannya, karena ia merasa apa yang ia alami, ia ketahui, itulah yang ia lihat dan itulah yang ia pertahankan, dan bahkan dia juga menyatakan berani dan siap disumpah di bawah Al-Quran. Jadi saya harap kalau memang tidak ada peradilan yang adil dan bersih ataupun proses hukum yang berjalan, jangan kita menghakimi ataupun menuduh seseorang ataupun tindakan. Waktu awal saya ketemu ayahnya Aib, waktu itu saya belum bertemu Dede. Bapaknya memang seperti mengalami ketertekanan psikologi, walaupun merahasiakan di mana posisinya Aib, hanya menyampaikan Aib berada di Bandung, kan gitu. Nah, kemudian setelah Dede ditemukan bertemu dengan saya 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ayahnya Aib datang ke saya diantar pamannya untuk menyampaikan keluhan bahwa ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat sehubungan dengan kesulitan untuk bertemu dengan Aib menurut ayahnya. Ayahnya secara pribadi atau seluruh keluarga Aib? Ayahnya dengan pamannya, dan tadi malam adiknya Aib yang latihan PON juga datang ke rumah. Karena ada dugaan Bapak katanya menyandra. Channel YouTube saya tadi malam ada bapaknya Bahagia. Dari
kehadiran bapaknya kemudian tertekan itu apa kesimpulan bapak? Saya sampaikan ya, karena ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat, maka saya menawarkan diri, bapak kalau tidak, agar bapak tidak terlalu stres, ada kegiatan kerja aja di rumah saya. Dan akhirnya ayahnya menyambut dengan gembira. Dia ngurus ayam, ngurus ikan, dan bisa dilihat tadi pagi jam 5 dia sudah bangun, sudah ngasih makan ayam, sudah dalam posisi sangat tidak depresi dan happy. Dan saya katakan persoalan beda pemahaman saya dengan Aib itu urusan pribadi masing-masing, tapi urusan saya melindungi orang tua karena saya sudah tidak punya bapak agar hidupnya tenang dan nyaman, itu adalah kewajiban saya sebagai manusia. Oke, bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas, ya. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan, ya. Karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kenal lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu, bukan yang saksinya itu yang ditolak siapa? Dedi Pak ADM. Dedi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus, ya. Anda tidak mengenai sebagai saksi kok, ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, ya. Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu, ya. Jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti novum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada di pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan, ya. Untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Mariana. Gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dan keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga
Motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat juga Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu yang lampre gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena bedah tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas. Ya, karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi tentang kasus ini ya, apa yang terangkat ke permukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya berharap supaya siapapun yang hadir di forum PK ini, penggugat, tergugat jaksa, hakim, dan halayak ramai harus satu tujuan. Ya, cari kebenaran. Jangan cari pembenaran. Selama kita cari pembenaran bahwa itu gini, alasan ini, maka satu yang kita dapat apa? Dosa. Ya. Kedua, kasihan anak bangsa, anak orang yang nggak bersalah dihukum. Kalau ada yang bersalah, bebas. Kasihan. Tapi kalau kita ngeyel-ngeyelan cari pembenaran, saya pulang saja, ngapain? Saya nggak mau. Tapi kalau kita cari kebenaran, tidak ada yang ngotot. Bila perlu saling diskusi. Jaksanya datangi meja penggugat, gimana ini? Gimana? Oh ini gimana? Kalau gitu, udahlah nggak usah lama-lama PK ini, keluarin aja. Jangan kita ribut mempersoalkan ini masuk nupum apa tidak, ini sudah dibahas itu tidak. Masalahnya bukan itu. Orang yang di dalam yang terkurung itu pelaku apa bukan? Iya, kalau kita ini nupum, ini udah lewat hari, adalah dosa tanggung. Siap teman-teman Tanggung ya. supir gitu. Sarapan dulu. Dan aku lebih bagus kalau hanya memperdebatkan nupum tidak nupum segala macam, lebih bagus aku pulang aja lah. Oke, Pak Susno, ini kan Pak Susno tadi menyebutkan jangan mendebatkan novum tidak novum gitu. Nah, kalau dari pihak Sakatatal ini kan menyebutkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Tapi Udah, dari kasus kalau ini adalah pembunuhan gitu. Sakatatal itu nggak usah didebatkan lagi. Dia bukan pelaku, udahlah. Oke. Ngapain capek-capek? Siapa yang ngomongkan Sakatatal pelaku? Sakatatal kita harus hormat dan harus salut dari sentuhan dari dalam. Bahwa yang membentukkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita hormat. Jangan orang gitu dipersoalkan lagi nupum lah, udahlah. Ya, dulu kita harus hormat zaman siapa? Profesor Dr. Omar Seno Aji, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, belum ada UHAP, belum ada nopum, dia langsung buat ini bukan pelakunya, entah namanya perma, entah namanya keputusan Mahkamah Agung, nggak tahu lah, langsung keluar hari itu juga. Masa zaman modern, zaman sekarang ribet nupum aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Sakatatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang belum diketahui publik, yang belum diketahui oleh penyidik, agar Saudara Sakatatal bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Apa yang membuat Bapak tertarik, tergugah hati Bapak untuk turun sejenak di kota Cirebon?
keterpanggilan jiwa karena ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan yang sempurna dalam perjalanan hukumnya. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis. Titik ketidakadilan itu apa? Temuan Bapak yang Bapak dapatkan. Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik, siapapun yang punya hati pasti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Ya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Saka Tatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama. Mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas, dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya tidak hanya bertemu kakaknya. Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Deddy pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi ya rumah yang sangat jelek. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah puluhan ya, saya sudah tidak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Saka Tatal yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Saka Tatal pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Saka Tatal tahun 2016 tersebut? Dari channel yang saya ungkapkan ke publik, pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Saka Tatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Saka Tatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ, dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang. Sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover, dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri, dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak, dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan. Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa melakukan menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah Teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan.
Yang 4 Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah, kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan? Dari beberapa kejadian atau wawancara itu saya mendengar Bapak mencari Aep dan Dede. Apa yang Bapak temukan dari pencarian itu? Sebenarnya tidak mencari. Saya wawancara Aep waktu yang pertama. Kemudian Aep menyampaikan bahwa dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang sebenarnya. Kemudian berbulan-bulan setelah itu, mungkin 3 bulan, 2 bulan, datanglah Dede. Yang datang ke saya itu bukan dedenya, tapi kakaknya. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya? Karena sulit pada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, menurut dia jaraknya 150 meter. Artinya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya klien kami hari ini cukup menderita dikarenakan adanya opini-opini liar, opini-opini sesat, bahkan menuduh Aep pelakunya. Itu adalah perbuatan fitnah dan penyebaran berita bohong yang harus dilawan oleh penasihat hukum. Kita hari ini sepakat menyerahkan proses hukum ini kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Akan tetapi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta DPP Perhaki, kami menemukan adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan melebihi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga hal tersebut berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan dengan baik dan adil. Kita sepakat due process of law harus dijunjung dengan setinggi-tingginya di negara hukum yang kita banggakan ini. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasanya tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aep Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang tidak dikenal, ya, yang katanya suruhan orang salah satu politikus, sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang. Ini kepentingannya apa seperti itu loh? Sampai dibawa-bawa keluarganya. Apa urgensi daripada politisi ini? Dia bukan seorang pengacara. Gitu loh. Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi. Dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan adil ini. Sekalipun itu presiden, hukum haruslah tegak lurus. Karena hukum adalah panglima dan keadilan adalah raja bagi kita semua. Kalau memang hukum bisa diintervensi oleh politisi,
hukum bisa diintervensi oleh pejabat, ini akan amburadul penegakan hukum kita ini. Saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwasanya pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi, ia diberikan sejumlah uang. Yang pertama pakai amplop, yang kedua secara tunai. Ya. Jadi biar teman-teman melihat sendiri. Terus yang kedua, ya, AF juga menyampaikan keluarganya, dalam hal ini bapaknya juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini. Jadi ini sangat sungguh miris sekali gitu. Apa urgensi dia untuk menunggangi kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang? Gitu. Saya aja selaku pengacara yang bersangkutan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia. Apalagi kepada keluarganya. Terus rekan-rekan, karena memang ini kami menilai dari DPP Perhaki, ini sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum dan sudah mencampuri setiap penegakan-penegakan hukum ini, sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Ini laporan polisinya nih. Dan identitas pelapor mohon diburamkan demi kepentingan privasi pemberitaan, dan kita junjung asas praduga. Baik, rekan-rekan, sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang, bisa. Mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klien kami. Mulai dari Ibtu Rudiana, mulai dari AF, mulai dari Pasren dan Kampi. Begitu bangganya mereka. Ini telah kita laporkan karena mereka kesaksian palsu katanya. Tanpa adanya bahasa-bahasa yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap orang. Sehingga kami menilai mereka telah menghakimi orang yang tidak bersalah. Tanpa adanya proses peradilan yang adil, bersih, dan transparan. Kami menganggap bahwasanya penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum yang paling terakhir, ultimum remedium. DPP Perhaki sebenarnya mengambil langkah pidana itu adalah langkah paling terakhir. Kita tidak mau mempenjarakan orang lain. Kita tidak mau membuat orang pesakitan. Akan tetapi, karena ini terus menerus dirongrong, sehingga DPP Perhaki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini. Rekan-rekan sekalian, keputusan DPP Perhaki dalam mengambil sikap untuk melaporkan berbagai pihak ini adalah keputusan yang sudah final. Dengan kajian yang begitu matang, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh politisi, beberapa orang, demonstrasi, intimidasi, penyebaran berita bohong, tuduhan-tuduhan fitnah, dan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif di akun-akun media sosial yang menyerang pribadi, korban, saksi, bahkan para penasihat hukumnya. Apakah seperti ini wajah penegakan hukum kita yang dibenturkan dengan akun-akun tidak jelas, yang dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan elit politik? Kalau hukum bisa
berintervensi dengan kepentingan politik, saya akan pastikan penegakan hukum itu akan timpang. Semestinya penegakan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat akhir-akhir ini banyaknya yang menantang di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu artis inisial NM, ada lagi salah satu mantan petinggi Polri inisial SD, menantang mengatakan, saya berikan 10 juta barang siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan. Dan 2 hari yang lalu tantangannya saya terima, dan telah saya umumkan di publik, saya menerima tantangan saudara. Sampai sekarang tidak ada respon terhadap tantangan tersebut. Kita buktikan mana pembunuhannya. Ayo, tantangan yang serius. Jangan tantang-menantang yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat tapi tidak fair. Terus satu lagi mengatakan, barang siapapun yang mengetahui keberadaan Aep akan saya berikan 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Biar saya sedekahkan kepada anak yatim di Republik Indonesia ini. Dan saya sumbangkan kepada masjid-masjid untuk memamukkan remaja masjid di Republik Indonesia ini. Mana? Tidak usah pun ditantang, ya. Kita akan menyampaikan konferensi pers secara komprehensif terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Aep Rudiansyah sebagai penasihat hukumnya. Sehingga kami menilai banyaknya opini-opini yang dibangun oleh berbagai pihak membuat penegakan hukum ini tidak semakin jelas arahnya. Gitu. Saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, yang menegakkan hukum ini siapa? Ya pihak kepolisian. Adapun bukti, fakta dan data serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan buat medsos. Ini ada dikit ini bikin medsos dan lain-lain. Itu namanya trial by the medsos, peradilan media sosial. Yang harus tidak boleh kita jadikan patokan ataupun rujukan. Akan tetapi penegakan hukum yang adil dan fair yang kita lakukan. Terus yang kedua, tuduhan terhadap Aep, ya, yang menyatakan bahwasanya DD ini menyampaikan Aep itu merekayasa cerita dan mengarah mengikuti kemauannya. Itu tidak benar. Sehingga itu adalah penyebaran berita bohong. Karena memang tudingan Aep ini kepada DD ini kepada Aep, sehingga resmi kita lapor ke polisi dengan pasal 28 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Yang tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hari lalu saya bertemu dengan saudara Aep. Sekaligus saya tanya terhadap beliau, mungkin ini bisa dilihat. Saudara Aep, di mana kedatangan saudara Aep ini, beliau telah menghubungi saya, mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya. Saudara Aep, apakah kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kenapa Aep menemui Fitra Nasution? Apa yang menghendaki saudara sehingga saudara menemui saya? Ya, kebetulan kemarin itu saya melihat berita Bapak muncul yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak
mendampingi saya. Ya, saya ingin memberikan bantuan hukum kepada AF itu sepanjang AF memberikan keterangan yang benar dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan. Ya, apakah saudara AF itu memberikan keterangan yang benar atau tidak? Benar, Pak. Oke. Baik, saudara AF. Karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri AF, ya. Saya juga berterima kasih atas kedatangannya. Ya, tentunya ini saya hargai upaya AF untuk menghubungi saya. Tentunya saya berterima kasih atas upaya yang saudara lakukan. AF, saya ingin menanyakan terhadap AF terkait dengan adanya yang bernama Dede, ya, Dede yang menyatakan berbagai macam ragam terhadap Ibtu Rudiana. Ya, saya ingin tanyakan ini karena ini menyangkut dengan nama baik klien saya, Pak Rudiana. Dede itu menuding aku disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Nah, itu semua tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Tidak benar, Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu, di malam kejadian itu, Dede itu bersama saya, Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di-setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada, Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri, Pak. Apa yang saya tahu, saya ucapkan di situ, Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana. Benarkah itu? Tidak, benar, Pak. Jadi tanggal 31 Agustus itu AF sama Dede ada ya? Ada, Pak. Ada. Di mana AF dan Dede pada tanggal 27 Agustus? 31 Agustus. 31 Agustus itu saya di Polres, Pak. Ya, gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ, Pak, oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada AF itu sekali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar, Pak Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Ya. Sama sekali Pak Rudiana tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah, Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah, Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara AF kata dia saudara AF itu meminta dia untuk mengantar ke Polsek atau Polres kan gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di Polsek kamu jadi saksi gitu tadi gitu. Tidak benar itu juga, Pak. Nanti kamu ikuti saya aja. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti AF dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar, Pak. Itu semua bohong, Pak. Jadi nggak benar bahwasanya AF mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya? Tidak benar. Nah, pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat, Pak. Melihat ya? Jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya, Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan dirokok sama beliau, Pak. Kenapa kata dia tidak melihat? Sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran. Nah, di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok dia bisa berubah keterangan pas ketemu Dede Mulyadi. Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga, Pak, di Polres Karawang. Itu dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Karawang, Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu, Pak. Jadi pas ketemu Kang Dede Mulyadi ini, Pak, dia merubah keterangan, Pak. Makanya saya bingung, kayak seperti ada sesuatu gitu, Pak. Ini di Polres Karawang dia terkait apa dia sehingga dipanggil Polres Karawang?
kebetulan yang manggil bukan dari Polres Karawang Pak, yang manggil dari Polda, cuman di Polres Karawang. Jadi sekalian jemput saya di Cikarang. Kebetulan kan tadinya kan saya mau diminta keterangan juga di sana, tadinya mau di Cikarang. Kebetulan di Cikarang banyak gitu Pak. Jadi digeser lah, dipindah di Polres Karawang gitu Pak. Terkait apa dia dipanggil yang saudara ketahui? Ya terkait kejadian 2016 Pak. Soal keterangan Dede sama saya gitu. Oke. Hanya ada satu kata, lawan. Jadi teman-teman, itu tadi keterangan daripada Dede. Ya mungkin rekan kita ini karena terlalu semangat ingin menegakkan keadilan sehingga dia Jadi kaget ya. Kita hormati dan hargai itu. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwasanya bukan hanya AIP saja yang didatangi oleh beberapa pihak, ya. Ada banyak juga yang didatangi, akan tetapi AIP ini tidak ada sedikit pun kata untuk merubah keterangannya ataupun mencabut keterangannya, karena ia merasa apa yang ia alami, ia ketahui, itulah yang ia lihat dan itulah yang ia pertahankan, dan bahkan dia juga menyatakan berani dan siap disumpah di bawah Al-Quran. Jadi saya harap kalau memang tidak ada peradilan yang adil dan bersih ataupun proses hukum yang berjalan, jangan kita menghakimi ataupun menuduh seseorang ataupun tindakan. Waktu awal saya ketemu ayahnya AF, waktu itu saya belum bertemu Dede. Bapaknya memang seperti mengalami ketertekanan psikologi, walaupun merahasiakan di mana posisinya AF, hanya menyampaikan AF berada di Bandung, gitu. Nah, kemudian setelah Dede ditemukan bertemu dengan saya 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ayahnya AF datang ke saya diantar pamannya untuk menyampaikan keluhan bahwa ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat sehubungan dengan kesulitan untuk bertemu dengan AF menurut ayahnya. Ayahnya secara pribadi atau seluruh keluarga AF? Ayahnya dengan pamannya, dan tadi malam adiknya AF yang latihan PON juga datang ke rumah. Karena ada dugaan Bapak katanya menyandra. Waduh, channel YouTube saya tadi malam ada bapaknya bahagia. Dari kehadiran bapaknya kemudian tertekan itu apa kesimpulan Bapak? Saya sampaikan ya, karena ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat, maka saya menawarkan diri, Bapak, kalau tidak, agar Bapak tidak terlalu stres, ada kegiatan kerja aja di rumah saya. Dan akhirnya ayahnya menyambut dengan gembira. Dia ngurus ayam, ngurus ikan, dan bisa dilihat tadi pagi jam 5 dia sudah bangun, sudah ngasih makan ayam, sudah dalam posisi sangat tidak depresi dan happy. Dan saya katakan persoalan beda pemahaman saya dengan AIP itu urusan pribadi masing-masing, tapi urusan saya melindungi orang tua karena saya sudah tidak punya bapak agar hidupnya tenang dan nyaman, itu adalah kewajiban saya sebagai manusia. Oke, Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi aku juga bingung gitu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan. Ya, karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kenal lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya, kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Pak ADM. Dedi, aku juga bingung gitu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi.
Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti novum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Pina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu, bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan, ya. Untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Maliana, gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas karena luka-luka yang ada saya alami itu jauh bukan kecelakaan. Kalau punya kecelakaan motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat juga nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk, tulangnya itu yang lamprey gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena beda tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas, ya, karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri, karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores, aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi tentang kasus ini ya, apa yang terangkat ke permukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya berharap supaya siapapun yang hadir di forum PK ini, penggugat, tergugat jaksa, hakim, dan halayak ramai harus satu tujuan. Ya, cari kebenaran. Jangan cari pembenaran. Selama kita cari pembenaran, bahwa itu gini, alasan ini, maka satu yang kita dapat apa? Dosa, ya. Kedua, kasihan anak bangsa, anak orang yang nggak bersalah dihukum
Kalau ada yang bersalah, bebas. Kasihan. Tapi kalau kita ngeyel-ngeyelan cari pembenaran, saya pulang saja. Ngapain? Saya nggak mau. Tapi kalau kita cari kebenaran, tidak ada yang ngotot. Bila perlu saling diskusi. Jaksanya datangi meja penggugat, gimana ini? Gimana? Ini mana? Oh ini gimana? Nah, kalau gitu, udahlah nggak usah lama-lama PK ini, keluarin aja. Jangan kita ribut, mempersoalkan ini masuk nupum apa tidak, ini sudah dibahas tidak. Masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan itu. Orang yang di dalam yang terkurung itu pelaku apa bukan? Iya, kalau kita ini nupum, ini udah lewat hari, adalah dosa tanggung. Siap teman-teman Tanggung ya. supir gitu. Sarapan dulu. Dan aku lebih bagus kalau hanya memperdebatkan nupum tidak nupum segala macam, lebih bagus aku pulang aja lah. Oke, Pak Susno, ini kan Pak Susno tadi menyebutkan jangan mendebatkan novum tidak novum gitu. Nah kalau dari pihak Sakatatal ini kan menyebutkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Tapi Udah, dari kasus kalau ini adalah pembunuhan gitu. Sakatatal itu nggak usah didebatkan lagi. Dia bukan pelaku, udahlah. Oke. Ngapain capek-capek? Siapa yang ngomongkan Sakatatal pelaku? Sakatatal kita harus hormat dan harus salut dari sentuhan dari dalam. Bahwa yang membentukkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran, itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita hormat. Jangan orang gitu dipersoalkan lagi nupum lah, udahlah. Ya, dulu kita harus hormat zaman siapa? Profesor Dr. Omar Seno Aji, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, belum ada UHAP, belum ada nopum, dia langsung buat ini bukan pelakunya, entah namanya perma, entah namanya keputusan Mahkamah Agung, nggak tahu lah, langsung keluar hari itu juga. Masa zaman modern, zaman sekarang ribet nupum aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Sakatatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang belum diketahui publik, yang belum diketahui oleh penyidik, agar Saudara Sakatatal bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Apa yang membuat Bapak tergugah hati Bapak untuk turun sejenak di kota Cirebon? Keterpanggilan jiwa, karena ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan yang sempurna dalam perjalanan hukumnya. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis. Titik ketidakadilan itu apa? Temuan Bapak yang Bapak dapatkan? Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik, siapapun yang punya hati pasti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Sakatatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Iya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Sakatatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas, dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya tidak hanya bertemu kakaknya. Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung, dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Deddy pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ?
yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi ya rumah yang sangat jelek. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah puluhan ya, saya sudah tidak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Saka Tatal, yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Saka Tatal pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Saka Tatal tahun 2016 tersebut? Dari channel yang saya ungkapkan ke publik pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Saka Tatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Saka Tatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ. Dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang, sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover, dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri, dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak, dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan. Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa melakukan menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah Teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan. Yang empat, Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan. Dari beberapa kejadian atau wawancara itu saya mendengar Bapak mencari Aep dan Dede. Apa yang Bapak temukan dari pencarian itu? Sebenarnya tidak mencari. Saya wawancara Aep waktu yang pertama. Kemudian Aep menyampaikan bahwa dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang sebenarnya. Kemudian berbulan-bulan setelah itu, mungkin 3 bulan, 2 bulan, datanglah Dede. Yang datang ke saya itu bukan dedenya, tapi kakaknya. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya? Karena sulit pada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, menurut dia jaraknya 150 meter. Artinya download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya klien kami hari ini cukup menderita dikarenakan adanya opini-opini liar, opini-opini sesat, bahkan menuduh aib pelakunya. Itu adalah perbuatan fitnah dan penyebaran berita bohong yang harus dilawan oleh penasihat hukum. Kita hari ini sepakat menyerahkan proses hukum ini kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Akan tetapi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta DPP Perhaki, kami menemukan adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan melebihi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga hal tersebut berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan dengan baik dan adil. Kita sepakat due process of law harus dijunjung dengan setinggi-tingginya di negara hukum yang kita banggakan ini. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasanya tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aib Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang tidak dikenal, ya, yang katanya suruhan orang salah satu politikus, sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang. Ini kepentingannya apa seperti itu loh? Sampai dibawa-bawa keluarganya. Apa urgensi daripada politisi ini? Dia bukan seorang pengacara. Gitu loh. Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi. Dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan adil ini. Sekalipun itu presiden, hukum haruslah tegak lurus. Karena hukum adalah panglima dan keadilan adalah raja bagi kita semua. Kalau memang hukum bisa diintervensi oleh politisi, hukum bisa diintervensi oleh pejabat, ini akan amburadul penegakan hukum kita ini. Saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwasanya pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi, ia diberikan sejumlah uang. Yang pertama pakai amplop, yang kedua secara tunai. Ya. Jadi biar teman-teman melihat sendiri. Terus yang kedua, ya, Aib juga menyampaikan keluarganya, dalam hal ini bapaknya juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini. Jadi ini sangat sungguh miris sekali gitu. Apa urgensi dia untuk menunggangi kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang? Saya aja selaku pengacara yang bersangkutan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia. Apalagi kepada keluarganya. Terus rekan-rekan, karena memang ini kami menilai dari DPP Perhaki, ini sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum dan sudah mencampuri setiap penegakan-penegakan hukum ini, sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Ini laporan polisinya nih.
Dan identitas pelapor mohon diburamkan demi kepentingan privasi pemberitaan. Dan kita junjung asas praduga. Baik. Rekan-rekan, sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang. Bisa. Mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klien kami. Mulai dari Ibtu Rudiana, mulai dari Aep, mulai dari Pasren dan Kapi. Begitu bangganya mereka. Ini telah kita laporkan karena mereka kesaksian palsu katanya. Tanpa adanya bahasa-bahasa yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap orang. Sehingga kami menilai mereka telah menghakimi orang yang tidak bersalah. Tanpa adanya proses peradilan yang adil, bersih, dan transparan. Kami menganggap bahwasanya penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum yang paling terakhir, ultimum remedium. DPP Perhaki sebenarnya mengambil langkah pidana itu adalah langkah paling terakhir. Kita tidak mau mempenjarakan orang lain. Kita tidak mau membuat orang pesakitan. Akan tetapi, karena ini terus menerus dirongrong, sehingga DPP Perhaki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini. Rekan-rekan sekalian, keputusan DPP Perhaki dalam mengambil sikap untuk melaporkan berbagai pihak ini adalah keputusan yang sudah final. Dengan kajian yang begitu matang, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh politisi, beberapa orang, demonstrasi, intimidasi, penyebaran berita bohong, tuduhan-tuduhan fitnah, dan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif di akun-akun media sosial yang menyerang pribadi, korban, saksi, bahkan para penasihat hukumnya. Apakah seperti ini wajah penegakan hukum kita yang dibenturkan dengan akun-akun tidak jelas, yang dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan elit politik? Kalau hukum bisa diintervensi dengan kepentingan politik, saya akan pastikan penegakan hukum itu akan timpang. Semestinya penegakan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat akhir-akhir ini banyaknya yang menantang di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu artis inisial NM, ada lagi salah satu mantan petinggi Polri inisial SD, menantang mengatakan, saya berikan 10 juta barang siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan. Dan 2 hari yang lalu tantangannya saya terima, dan telah saya umumkan di publik, saya menerima tantangan saudara. Sampai sekarang tidak ada respon terhadap tantangan tersebut. Kita buktikan mana pembunuhannya. Ayo, tantangan yang serius. Jangan tantang-menantang yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat tapi tidak fair. Terus satu lagi mengatakan, barang siapapun yang mengetahui keberadaan Aep akan saya berikan 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Biar saya sedekahkan kepada anak yatim di Republik Indonesia ini. Dan saya sumbangkan kepada masjid-masjid untuk memamukkan remaja masjid di Republik Indonesia ini. Mana? Tidak usah pun ditantang, ya.
kita akan menyampaikan konferensi pers secara komprehensif terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Aib Rudiansyah sebagai penasihat hukumnya. Sehingga kami menilai banyaknya opini-opini yang dibangun oleh berbagai pihak membuat penegakan hukum ini tidak semakin jelas arahnya. Gitu. Saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, yang menegakkan hukum ini siapa? Ya pihak kepolisian. Adapun bukti, fakta dan data serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan buat medsos. Ini ada dikit ini bikin medsos dan lain-lain. Itu namanya trial by the medsos, peradilan media sosial. Yang harus tidak boleh kita jadikan patokan ataupun rujukan. Akan tetapi penegakan hukum yang adil dan fair yang kita lakukan. Terus yang kedua, tuduhan terhadap Aib, ya, yang menyatakan bahwasanya Dede ini menyampaikan Aib itu merekayasa cerita dan mengarah mengikuti kemauannya. Itu tidak benar. Sehingga itu adalah penyebaran berita bohong. Karena memang tudingan Aib ini kepada Dede ini kepada Aib, sehingga resmi kita lapor ke polisi dengan pasal 28 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Yang tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hari lalu saya bertemu dengan Saudara Aib. Sekaligus saya tanya terhadap beliau, mungkin ini bisa dilihat. Saudara Aib, di mana kedatangan Saudara Aib ini, beliau telah menghubungi saya, mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya. Saudara Aib, siapakah? Kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kenapa Aib menemui Fitra Nasution? Apa yang menghendaki saudara sehingga saudara menemui saya? Ya, kebetulan kemarin itu saya melihat berita Bapak muncul yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak untuk berkenan ingin mendampingi saya. Ya, saya ingin memberikan bantuan hukum kepada Aib itu sepanjang Aib memberikan keterangan yang benar dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan. Ya, apakah saudara Aib itu memberikan keterangan yang benar? Ya, benar Pak. Oke. Baik, saudara Aib. Karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri Aib, ya. Saya juga berterima kasih atas kedatangannya. Ya, tentunya ini saya hargai upaya Aib untuk menghubungi saya. Tentunya saya berterima kasih atas upaya yang saudara lakukan. Aib, saya ingin menanyakan terhadap Aib terkait dengan adanya yang bernama Dede, ya, Dede yang menyatakan berbagai macam ragam terhadap Ibtu Rudiana. Ya, saya ingin tanyakan ini karena ini menyangkut dengan nama baik klien saya, Pak Rudiana. Dede itu menuding aku disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Nah, itu semua tidak benar Pak. Tidak benar ya? Tidak benar Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu di malam kejadian itu Dede itu bersama saya Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada Pak.
itu sudah dari kepribadian saya sendiri Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ Pak. Oke, ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana, benar nggak itu? Tidak benar Pak. Jadi tanggal 31 Agustus itu Aib sama Dede ada ya? Ada Pak, ada. Di mana Aib dan Dede pada tanggal 27 Agustus, 31 Agustus? 31 Agustus itu saya di Polres Pak. Ya, gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ Pak oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada Aib itu sekali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan, dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar Pak Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar Pak. Tidak benar ya? Ya. Sama sekali Pak Rudiana tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara Aib kata dia saudara Aib itu meminta dia untuk mengantar ke Polsek atau Polres kan gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di Polsek kamu jadi saksi gitu tadi gitu. Tidak benar itu juga Pak. Nanti kamu ikuti saya aja. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti Aib dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar Pak. Itu semua bohong Pak. Jadi nggak benar bahwasanya Aib mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya? Tidak benar. Nah, pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat Pak, melihat ya. Jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan dirokok sama beliau Pak. Kenapa kata dia tidak melihat? Sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran. Nah di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok dia bisa berubah keterangan pas ketemu Dede Mulyadi. Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga Pak di Polres Karawang, oleh dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Karawang Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu Pak. Jadi pas ketemu Kang Deddy Mulyadi ini Pak, dia merubah keterangan Pak. Makanya saya bingung, kayak seperti ada sesuatu gitu Pak. Ini di Polres Karawang dia terkait apa dia sehingga dipanggil Polres Karawang? Kebetulan yang manggil bukan dari Polres Karawang Pak, yang manggil dari Polda, cuman ininya di Polres Karawang. Jadi sekalian jemput saya di Cikarang. Kebetulan kan tadinya kan saya mau dimintai keterangan juga di sana, tadinya mau di Cikarang. Kebetulan di Cikarang banyak gitu Pak. Jadi digeser lah, dipindah di Polres Karawang gitu Pak. Terkait apa dia dipanggil yang saudara ketahui? Ya terkait kejadian 2016 Pak. Soal keterangan Dede sama saya gitu. Oke. Hanya ada satu kata, lawan. Jadi teman-teman, itu tadi keterangan daripada Dede. Ya mungkin rekan kita ini karena terlalu semangat ingin menegakkan keadilan sehingga dia Jadi kaget ya kita hormati dan hargai itu. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwasanya bukan hanya Aib saja yang didatangi oleh beberapa pihak, ya ada banyak juga yang didatangi, akan tetapi Aib ini tidak ada sedikit pun kata untuk merubah keterangannya ataupun mencabut keterangannya, karena ia merasa apa yang ia alami, ia ketahui, itulah yang ia lihat dan itulah yang ia pertahankan, dan bahkan dia juga menyatakan berani dan siap disumpah di bawah Al-Quran. Jadi saya harap kalau memang tidak ada peradilan yang adil dan bersih ataupun proses hukum yang
berjalan, jangan kita menghakimi ataupun menuduh seseorang ataupun tindakan. Waktu awal saya ketemu ayahnya AF, waktu itu saya belum bertemu Dede. Bapaknya memang seperti mengalami ketertekanan psikologi, walaupun merahasiakan di mana posisinya AF, hanya menyampaikan AF berada di Bandung, kan gitu. Nah, kemudian setelah Dede ditemukan bertemu dengan saya 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ayahnya AF datang ke saya diantar pamannya untuk menyampaikan keluhan bahwa ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat sehubungan dengan kesulitan untuk bertemu dengan AF menurut ayahnya. Ayahnya secara pribadi atau seluruh keluarga AF? Ayahnya dengan pamannya, dan tadi malam adiknya AF yang latihan PON juga datang ke rumah. Karena ada dugaan Bapak katanya menyandra. Waduh, channel YouTube saya tadi malam ada bapaknya bahagia. Dari kehadiran bapaknya kemudian tertekan itu apa kesimpulan Bapak? Saya sampaikan ya, karena ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat, maka saya menawarkan diri, Bapak, kalau tidak, agar Bapak tidak terlalu stres, ada kegiatan kerja aja di rumah saya. Dan akhirnya ayahnya menyambut dengan gembira. Dia ngurus ayam, ngurus ikan, dan bisa dilihat tadi pagi jam 5 dia sudah bangun, sudah ngasih makan ayam, sudah dalam posisi sangat tidak depresi dan happy. Dan saya katakan persoalan beda pemahaman saya dengan AF itu urusan pribadi masing-masing, tapi urusan saya melindungi orang tua karena saya sudah tidak punya bapak agar hidupnya tenang dan nyaman, itu adalah kewajiban saya sebagai manusia. Oke, Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi aku juga bingung gitu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan. Ya, karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kenal lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Pak. ADM. Dedi, aku juga bingung gitu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, ya. Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti novum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan dua. Ini ada dua. Ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya.
juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Ya, untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Mariana, gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dari keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang ada saya alami itu berbeda jauh dengan kecelakaan. Kalau yang kecelakaan, Motornya nggak rusak ya? saat itu saya lihat juga Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu rusak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu udah melampreng gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena beda tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas. Ya, karena itu justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores, akspol dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi tentang kasus ini ya, apa yang terangkat ke permukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya berharap supaya siapapun yang hadir di forum PK ini, penggugat, tergugat jaksa, hakim, dan halayak ramai harus satu tujuan. Ya, cari kebenaran. Jangan cari pembenaran. Selama kita cari pembenaran bahwa itu gini, alasan ini, maka satu yang kita dapat apa? Dosa. Ya. Kedua, kasihan anak bangsa, anak orang yang nggak bersalah dihukum. Kalau ada yang bersalah, bebas. Kasihan. Tapi kalau kita ngeyel-ngeyelan cari pembenaran, saya pulang saja, ngapain? Saya nggak mau. Tapi kalau kita cari kebenaran, tidak ada yang ngotot. Bila perlu saling diskusi. Jaksanya datangi meja penggugat, gimana ini? Gimana? Ini mana? Oh ini gimana? Nah, kalau gitu, udahlah nggak usah lama-lama PK ini, keluarin aja. Jangan kita ribut mempersoalkan ini masuk nupum apa tidak, ini sudah dibahas itu tidak. Masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan itu. Orang yang di dalam yang terkurung itu pelaku apa bukan? Iya, kalau kita ini nupum, ini udah lewat hari, adalah dosa tanggung. Siap teman-teman tanggung ya. supir gitu. Sarapan dulu. Dan aku lebih bagus kalau hanya memperdebatkan nupum tidak nupum segala macam, lebih bagus aku pulang aja lah. Oke, Pak Susno, ini kan Pak Susno tadi menyebutkan jangan mendebatkan novum tidak novum gitu. Nah kalau dari pihak Sakatatal ini kan menyebutkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Tapi Udah, dari kasus kalau gitu. Sakatatal itu nggak usah didebatkan lagi. Dia bukan pelaku, udahlah. Okay. Ngapain capek-capek? Siapa yang ngomongkan Sakatatal pelaku? Sakatatal kita harus hormat dan harus salut dari sentuhan dari dalam. Bahwa yang membentukkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran, itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita hormat.
Jangan orang gitu dipersoalkan lagi nupam lah. Oh, udahlah. Ya. Dulu kita harus hormat zaman siapa? Profesor Dr. Omar Seno Aji, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Belum ada UHAP, belum ada Nopom, dia langsung buat ini bukan pelakunya. Entah namanya perma, entah namanya keputusan Mahkamah Agung, nggak tahu lah. Langsung keluar hari itu juga. Masa zaman modern, zaman sekarang ribet nupom aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rasa kata pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang belum diketahui publik, yang belum diketahui oleh penyidik, agar Saudara Saka Tatal bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Apa yang membuat Bapak tertarik, tergugah hati Bapak untuk turun sejenak di kota Cirebon? Keterpanggilan jiwa, karena ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan yang sempurna dalam perjalanan hukumnya. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis? Titik ketidakadilan itu apa? Temuan Bapak yang Bapak dapatkan? Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik, siapapun yang punya hati pasti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Iya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Saka Tatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas, dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya tidak hanya bertemu kakaknya. Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Deddy pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi ya rumah yang sangat jelek. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah puluhan ya, saya sudah tidak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Saka Tatal, yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Saka Tatal pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Saka Tatal tahun 2016 tersebut? Dari channel yang saya ungkapkan ke publik, pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Saka Tatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Saka Tatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan.
Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ, dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang. Sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover, dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri, dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak, dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan. Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa melakukan menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah Teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan. Yang empat, Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah, kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan. Dari beberapa kejadian atau wawancara itu saya mendengar Bapak mencari Aep dan Dede. Apa yang Bapak temukan dari pencarian itu? Sebenarnya tidak mencari. Saya wawancara Aep waktu yang pertama. Kemudian Aep menyampaikan bahwa dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang sebenarnya. Kemudian berbulan-bulan setelah itu, mungkin 3 bulan, 2 bulan, datanglah Dede. Yang datang ke saya itu bukan dedenya, tapi kakaknya. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya? Karena sulit pada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, menurut dia jaraknya 150 meter. Artinya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya klien kami hari ini cukup menderita dikarenakan adanya opini-opini liar, opini-opini sesat, bahkan menuduh Aep pelakunya. Itu adalah perbuatan fitnah dan penyebaran berita bohong yang harus dilawan oleh penasihat hukum. Kita hari ini sepakat menyerahkan proses hukum ini kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Akan tetapi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta DPP Perhaki, kami menemukan adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan melebihi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga hal tersebut berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan dengan baik dan adil. Kita sepakat due process of law harus dijunjung dengan setinggi-tingginya di negara hukum yang kita banggakan ini. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasanya tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aep Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB.
Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang tidak dikenal, ya, yang katanya suruhan orang salah satu politikus, sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang. Ini kepentingannya apa seperti itu loh. Sampai dibawa-bawa keluarganya. Apa urgensi daripada politisi ini? Dia bukan seorang pengacara. Gitu loh. Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi. Dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan adil ini. Sekalipun itu presiden, hukum haruslah tegak lurus. Karena hukum adalah panglima dan keadilan adalah raja bagi kita semua. Kalau memang hukum bisa diintervensi oleh politisi, hukum bisa diintervensi oleh pejabat, ini akan amburadul penegakan hukum kita ini. Saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwasanya pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi, ia diberikan sejumlah uang. Yang pertama pakai amplop, yang kedua secara tunai. Ya. Jadi biar teman-teman melihat sendiri. Terus yang kedua, ya, AF juga menyampaikan keluarganya, dalam hal ini bapaknya juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini. Jadi ini sangat sungguh miris sekali gitu. Apa urgensi dia untuk menunggangi kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang? Saya aja selaku pengacara yang bersangkutan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia. Apalagi kepada keluarganya. Terus rekan-rekan, karena memang ini kami menilai dari DPP Perhaki, ini sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum dan sudah mencampuri setiap penegakan-penegakan hukum ini, sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Ini laporan polisinya nih. Dan identitas pelapor mohon diburamkan demi kepentingan privasi pemberitaan. Dan kita junjung asas praduga. Baik. Rekan-rekan, sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang. Bisa. Mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klien kami. Mulai dari Ibtu Rudiana, mulai dari AF, mulai dari Pasren dan Kapi. Begitu bangganya mereka. Ini telah kita laporkan karena mereka kesaksian palsu katanya. Tanpa adanya bahasa-bahasa yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap orang. Sehingga kami menilai mereka telah menghakimi orang yang tidak bersalah. Tanpa adanya proses peradilan yang adil, bersih, dan transparan. Kami menganggap bahwasanya penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum yang paling terakhir, ultimum remedium. DPP Perhaki sebenarnya mengambil langkah pidana itu adalah langkah paling terakhir. Kita tidak mau mempenjarakan orang lain.
kita tidak mau membuat orang pesakitan. Akan tetapi, karena ini terus menerus dirongrong, sehingga DPP Perhaki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini. Rekan-rekan sekalian, keputusan DPP Perhaki dalam mengambil sikap untuk melaporkan berbagai pihak ini adalah keputusan yang sudah final. Dengan kajian yang begitu matang, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh politisi, beberapa orang, demonstrasi, intimidasi, penyebaran berita bohong, tuduhan-tuduhan fitnah, dan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif di akun-akun media sosial yang menyerang pribadi, korban, saksi, bahkan para penasihat hukumnya. Apakah seperti ini wajah penegakan hukum kita yang dibenturkan dengan akun-akun tidak jelas, yang dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan elit politik? Kalau hukum bisa diintervensi dengan kepentingan politik, saya akan pastikan penegakan hukum itu akan timpang. Semestinya penegakan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat akhir-akhir ini banyaknya yang menantang di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu artis inisial NM, ada lagi salah satu mantan petinggi Polri inisial SD, menantang, mengatakan saya berikan 10 juta barang siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan. Dan 2 hari yang lalu tantangannya saya terima, dan telah saya umumkan di publik, saya menerima tantangan saudara. Sampai sekarang tidak ada respon terhadap tantangan tersebut. Kita buktikan mana pembunuhannya. Ayo, tantangan yang serius. Jangan tantang-menantang yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat tapi tidak fair. Terus satu lagi mengatakan, barang siapapun yang mengetahui keberadaan Aep akan saya berikan 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Biar saya sedekahkan kepada anak yatim di Republik Indonesia ini. Dan saya sumbangkan kepada masjid-masjid untuk memamukkan remaja masjid di Republik Indonesia ini. Mana? Tidak usah pun ditantang, ya. Kita akan menyampaikan konferensi pers secara komprehensif terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Aep Rudiansyah sebagai penasihat hukumnya. Sehingga kami menilai banyaknya opini-opini yang dibangun oleh berbagai pihak membuat penegakan hukum ini tidak semakin jelas arahnya. Gitu. Saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, yang menegakkan hukum ini siapa? Ya pihak kepolisian. Adapun bukti, fakta dan data serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan buat medsos. Ini ada dikit ini bikin medsos dan lain-lain. Itu namanya trial by the medsos, peradilan media sosial. Yang harus tidak boleh kita jadikan patokan ataupun rujukan. Akan tetapi penegakan hukum yang adil dan fair yang kita lakukan. Terus yang kedua, tuduhan terhadap Aep, ya, yang menyatakan bahwasanya DD ini menyampaikan Aep itu merekayasa cerita dan mengarah mengikuti kemauannya. Itu tidak benar. Sehingga itu adalah penyebaran berita bohong. Karena memang tudingan Aep ini kepada DD ini kepada Aep, sehingga resmi kita lapor ke polisi.
dengan pasal 28 junto pasal 45 Undang-Undang ITE menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Yang tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hari lalu saya bertemu dengan Saudara Aep. Sekaligus saya tanya terhadap beliau, mungkin ini bisa dilihat. Saudara Aep, di mana kedatangan Saudara Aep ini beliau telah menghubungi saya, mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya. Saudara Aep, siapakah? Kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kenapa Aep menemui Fitra Nasution? Apa yang menghendaki saudara sehingga saudara menemui saya? Ya, kebetulan kemarin itu saya melihat berita Bapak muncul yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak untuk berkenan ingin mendampingi saya. Ya, saya ingin memberikan bantuan hukum kepada Aep itu sepanjang Aep memberikan keterangan yang benar dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan. Ya, terima kasih. Apakah saudara Aep itu memberikan keterangan yang benar? Ya, benar Pak. Oke. Baik, saudara Aep. Karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri Aep, ya. Saya juga berterima kasih atas kedatangannya. Ya, tentunya ini saya hargai upaya Aep untuk menghubungi saya. Tentunya saya berterima kasih atas upaya yang saudara lakukan. Aep, saya ingin menanyakan terhadap Aep terkait dengan adanya yang bernama Dede, ya, Dede yang menyatakan berbagai macam ragam terhadap Ibtu Rudiana. Ya, saya ingin tanyakan ini karena ini menyangkut dengan nama baik klien saya, Pak Rudiana. Dede itu menuding itu disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Nah, itu semua tidak benar Pak. Tidak benar ya? Tidak benar Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu di malam kejadian itu Dede itu bersama saya Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana. Benarkah itu? Tidak benar Pak. Jadi tanggal 31 Agustus itu Aep sama Dede ada ya? Ada Pak. Ada. Di mana Aep dan Dede pada tanggal 27 Agustus? 31 Agustus itu saya di Polres Pak. Ya gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ Pak oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada Aep itu sekali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar Pak Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar Pak. Tidak benar ya? Ya. Sama sekali Pak Rudiana tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara Aep kata dia saudara Aep itu meminta dia untuk mengantar ke Polsek atau Polres kan gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di Polsek
kamu jadi saksi gitu tadi gitu. Tidak benar itu juga Pak. Nanti kamu ikuti saya aja. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti Aep dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar Pak. Itu semua bohong Pak. Jadi nggak benar bahwasanya Aep mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya. Tidak benar Pak. Nah pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat Pak, melihat ya. Ini di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan beli rokok sama beliau Pak. Kenapa kata dia tidak melihat, sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran? Nah di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok dia bisa berubah keterangan pas ketemu Dede Mulyadi? Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga Pak di Polres Karawang itu oleh dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Karawang Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu Pak. Pokoknya pas ketemu Kang Deddy Mulyadi ini Pak, dia merubah keterangan Pak. Makanya saya bingung, kayak seperti ada sesuatu gitu Pak. Ini di Polres Karawang dia terkait apa dia sehingga dipanggil Polres Karawang? Kebetulan yang manggil bukan dari Polres Karawang Pak, yang manggil dari Polda, cuman ininya di Polres Karawang. Jadi sekalian jemput saya di Cikarang. Kebetulan kan tadinya kan saya mau diminta keterangan juga di sana, tadinya mau di Cikarang. Kebetulan di Cikarang banyak gitu Pak. Jadi digeser lah, dipindah di Polres Karawang gitu Pak. Terkait apa dia dipanggil yang saudara ketahui? Ya terkait kejadian 2016 Pak. Soal keterangan Dede sama saya gitu. Oke. Hanya ada satu kata, lawan. Jadi teman-teman, itu tadi keterangan daripada Dede. Ya mungkin rekan kita ini karena terlalu semangat ingin menegakkan keadilan sehingga dia jadi kaget ya. Kita hormati dan hargai itu. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwasanya bukan hanya Aep saja yang didatangi oleh beberapa pihak, ya, ada banyak juga yang didatangi. Akan tetapi Aep ini tidak ada sedikit pun kata untuk merubah keterangannya ataupun mencabut keterangannya, karena ia merasa apa yang ia alami, ia ketahui, itulah yang ia lihat dan itulah yang ia pertahankan, dan bahkan dia juga menyatakan berani dan siap disumpah di bawah Al-Quran. Jadi saya harap kalau memang tidak ada peradilan yang adil dan bersih ataupun proses hukum yang berjalan, jangan kita menghakimi ataupun menuduh seseorang ataupun tindakan. Waktu awal saya ketemu ayahnya Aep, waktu itu saya belum bertemu Dede. Bapaknya memang seperti mengalami ketertekanan psikologi, walaupun merahasiakan di mana posisinya Aep, hanya menyampaikan Aep berada di Bandung, kan gitu. Nah, kemudian setelah Dede ditemukan bertemu dengan saya 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ayahnya Aep datang ke saya diantar pamannya untuk menyampaikan keluhan bahwa ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat sehubungan dengan kesulitan untuk bertemu dengan Aep menurut ayahnya. Ayahnya secara pribadi atau seluruh keluarga Aep? Ayahnya dengan pamannya, dan tadi malam adiknya Aep yang latihan PON juga datang ke rumah. Karena ada dugaan Bapak katanya menyandra. Waduh, channel YouTube saya tadi malam ada bapaknya bahagia. Dari kehadiran bapaknya kemudian tertekan itu apa kesimpulan Bapak? Saya sampaikan ya, karena ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat, maka saya menawarkan diri. Bapak, kalau tidak, agar Bapak tidak terlalu stres, ada kegiatan kerja aja di rumah saya. Dan akhirnya ayahnya menyambut dengan gembira. Dia ngurus ayam, ngurus ikan, dan bisa dilihat tadi pagi jam 5 dia sudah bangun, sudah ngasih makan ayam, sudah dalam posisi sangat tidak depresi dan happy. Dan saya katakan persoalan beda pemahaman saya dengan Aep itu urusan pribadi masing-masing, tapi urusan saya melindungi orang tua karena saya sudah tidak punya bapak agar hidupnya tenang dan nyaman, itu adalah kewajiban saya sebagai manusia. Oke, Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Ibu Yadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas, ya. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan, ya. Karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kena lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Pak ADM. Ibu Yadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gue populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya, setelah melihat bukti novum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan dua. Ini ada dua nih, ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini hampir di semua putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan, ya. Untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Mariana, gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dari keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang habis saya alami itu lebih jauh bukan kecelakaan. Kalau punya kecelakaan. Motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat juga. Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu yang lampre gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum.
disebutkan di sini meninggalnya karena medan tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas. Ya, karena itu justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi tentang kasus ini ya, apa yang terangkat ke permukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya berharap supaya siapapun yang hadir di forum PK ini, penggugat, tergugat jaksa, hakim, dan halayak ramai harus satu tujuan. Ya, cari kebenaran. Jangan cari pembenaran. Selama kita cari pembenaran bahwa itu gini alasan ini, maka satu yang kita dapat apa? Dosa. Ya. Kedua, kasihan anak bangsa, anak orang yang nggak bersalah dihukum. Kalau ada yang bersalah, bebas. Kasihan. Tapi kalau kita ngeyel-ngeyelan cari pembenaran, saya pulang saja, ngapain, saya nggak mau. Tapi kalau kita cari kebenaran, tidak ada yang ngotot. Bila perlu saling diskusi. Jaksanya datangi meja penggugat, gimana ini, gimana. Oh ini gimana. Nah, kalau gitu, udahlah nggak usah lama-lama PK ini, keluarin aja. Jangan kita ribut, mempersoalkan ini masuk nupum apa tidak, ini sudah dibahas tidak. Masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan itu. Orang yang di dalam yang terkurung itu pelaku apa bukan? Iya, kalau kita ini nupum, ini udah lewat hari, adalah dosa tanggung. Siap teman-teman tanggung ya. Supir gitu. Sarapan dulu. Dan aku lebih bagus kalau hanya memperdebatkan nupum tidak nupum segala macam, lebih bagus aku pulang aja lah. Oke, Pak Susno, ini kan Pak Susno tadi menyebutkan jangan mendebatkan novum tidak novum gitu. Nah, kalau dari pihak Sakatatal ini kan menyebutkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Tapi Udah, dari kasus kalau gitu. Sakatatal itu nggak usah didebatkan lagi. Dia bukan pelaku, udahlah. Okay. Ngapain capek-capek? Siapa yang ngomongkan Sakatatal pelaku? Sakatatal kita harus hormat dan harus salut dari sentuhan dari dalam. Bahwa yang membentukkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran, itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita hormat. Jangan orang gitu dipersoalkan lagi, nupum lah, udahlah. Ya, dulu kita harus hormat zaman siapa? Profesor Dr. Omar Seno Aji, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, belum ada UHAP, belum ada nopum, dia langsung buat ini bukan pelakunya, entah namanya perma, entah namanya keputusan Mahkamah Agung, nggak tahu lah, langsung keluar hari itu juga. Masa zaman modern, zaman sekarang ribet nupum aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Sakatatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang belum diketahui publik, yang belum diketahui oleh penyidik, agar Saudara Sakatatal bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Apa yang membuat Bapak tertarik, tergugah hati Bapak untuk turun sejenak di kota Cirebon? Keterpanggilan jiwa, karena ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan yang sempurna dalam perjalanan hukumnya. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis. Titik ketidakadilan itu apa? Temuan Bapak yang Bapak dapatkan? Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik, siapapun yang punya hati pasti bisa melihat
apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Iya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Saka Tatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama. Mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas, dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya tidak, hanya bertemu kakaknya. Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Dedi pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi ya rumah yang sangat jelek. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah puluhan ya, saya sudah tidak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Saka Tatal yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Saka Tatal pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Saka Tatal tahun 2016 tersebut? Dari channel yang saya ungkapkan ke publik pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Saka Tatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Saka Tatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ. Dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang. Sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover. Dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri. Dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak. Dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan. Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa melakukan menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah Teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga Irfan. Yang empat Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan. Dari
beberapa kejadian atau wawancara itu saya mendengar Bapak mencari Aib dan Dede. Apa yang Bapak temukan dari pencarian itu? Sebenarnya tidak mencari. Saya wawancara Aib waktu yang pertama. Kemudian Aib menyampaikan bahwa dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang sebenarnya. Kemudian berbulan-bulan setelah itu, mungkin 3 bulan, 2 bulan, datanglah Dede. Yang datang ke saya itu bukan dedenya, tapi kakaknya. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya? Karena sulit pada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, menurut dia jaraknya 150 meter. Artinya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya klien kami hari ini cukup menderita dikarenakan adanya opini-opini liar, opini-opini sesat, bahkan menuduh Aib pelakunya. Itu adalah perbuatan fitnah dan penyebaran berita bohong yang harus dilawan oleh penasihat hukum. Kita hari ini sepakat menyerahkan proses hukum ini kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Akan tetapi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta DPP Perhaki, kami menemukan adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan melebihi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga hal tersebut berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan dengan baik dan adil. Kita sepakat due process of law harus dijunjung dengan setinggi-tingginya di negara hukum yang kita banggakan ini. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasanya tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aib Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang tidak dikenal, ya, yang katanya suruhan orang salah satu politikus, sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang. Ini kepentingannya apa seperti itu loh? Sampai dibawa-bawa keluarganya. Apa urgensi daripada politisi ini? Dia bukan seorang pengacara. Gitu loh. Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi. Dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan adil ini. Sekalipun itu presiden, hukum haruslah tegak lurus. Karena hukum adalah panglima dan keadilan adalah raja bagi kita semua. Kalau memang hukum bisa diintervensi oleh politisi, hukum bisa diintervensi oleh pejabat, ini akan amburadul penegakan hukum kita ini. Saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwasanya pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi, ia diberikan sejumlah uang. Yang pertama pakai amplop, yang kedua secara tunai. Ya. Jadi biar teman-teman melihat sendiri. Terus yang kedua, ya, Aib
juga menyampaikan keluarganya, dalam hal ini bapaknya juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini. Jadi ini sangat sungguh miris sekali gitu. Apa urgensi dia untuk menunggangi kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang? Gitu. Saya aja selaku pengacara yang bersangkutan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia, apalagi kepada keluarganya. Terus rekan-rekan, karena memang ini kami menilai dari DPP Perhaki ini sudah sangat jauh sekali dan sudah mencampuri setiap penegakan hukum ini, sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Ini laporan polisinya nih. Dan identitas pelapor mohon diburamkan demi kepentingan privasi pemberitaan, dan kita junjung asas praduga. Baik, rekan-rekan, sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang, bisa. Mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klien kami, mulai dari Ibtu Rudiana, mulai dari Aep, mulai dari Pasren dan Kampi. Begitu bangganya mereka, ini telah kita laporkan karena mereka kesaksian palsu katanya. Tanpa adanya bahasa-bahasa yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap orang, sehingga kami menilai mereka telah menghakimi orang yang tidak bersalah tanpa adanya proses peradilan yang adil, bersih, dan transparan. Kami menganggap bahwasanya penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum yang paling terakhir, ultimum remedium. DPP Perhaki sebenarnya mengambil langkah pidana itu adalah langkah paling terakhir. Kita tidak mau mempenjarakan orang lain, kita tidak mau membuat orang pesakitan. Akan tetapi karena ini terus menerus dirongrong, sehingga DPP Perhaki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini. Rekan-rekan sekalian, keputusan DPP Perhaki dalam mengambil sikap untuk melaporkan berbagai pihak ini adalah keputusan yang sudah final. Dengan kajian yang begitu matang, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh politisi, beberapa orang, demonstrasi, intimidasi, penyebaran berita bohong, tuduhan-tuduhan fitnah, dan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif di akun-akun media sosial yang menyerang pribadi korban, saksi, bahkan para penasihat hukumnya. Apakah seperti ini wajah penegakan hukum kita yang dibenturkan dengan akun-akun tidak jelas, yang dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan elit politik? Kalau hukum bisa diintervensi dengan kepentingan politik, saya akan pastikan penegakan hukum itu akan timpang. Semestinya penegakan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat akhir-akhir ini banyaknya yang menantang di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu artis inisial NM
ada lagi salah satu mantan petinggi Polri inisial SD menantang mengatakan saya berikan 10 juta barang siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan. Dan 2 hari yang lalu tantangannya saya terima. Dan telah saya umumkan di publik, saya menerima tantangan saudara. Sampai sekarang tidak ada respon terhadap tantangan tersebut. Kita buktikan mana pembunuhannya. Ayo, tantangan yang serius. Jangan tantang-menantang yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat tapi tidak fair. Terus satu lagi mengatakan, barang siapapun yang mengetahui keberadaan Aep akan saya berikan 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Biar saya sedekahkan kepada anak yatim di Republik Indonesia ini. Dan saya sumbangkan kepada masjid-masjid untuk memamukkan remaja masjid di Republik Indonesia ini. Mana? Tidak usah pun ditantang, ya. Kita akan menyampaikan konferensi pers secara komprehensif terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Aep Rudiansyah sebagai penasihat hukumnya. Sehingga kami menilai banyaknya opini-opini yang dibangun oleh berbagai pihak membuat penegakan hukum ini tidak semakin jelas arahnya. Gitu. Saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, yang menegakkan hukum ini siapa? Ya pihak kepolisian. Adapun bukti, fakta dan data serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan buat medsos. Ini ada dikit ini bikin medsos dan lain-lain. Itu namanya trial by the medsos, peradilan media sosial. Yang harus tidak boleh kita jadikan patokan ataupun rujukan. Akan tetapi penegakan hukum yang adil dan fair yang kita lakukan. Terus yang kedua, tuduhan terhadap Aep, ya, yang menyatakan bahwasanya Dede ini menyampaikan Aep itu merekayasa cerita dan mengarang mengikuti kemauannya. Itu tidak benar. Sehingga itu adalah penyebaran berita bohong. Karena memang tudingan Aep ini kepada Dede ini kepada Aep, sehingga resmi kita lapor ke polisi dengan pasal 28 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Yang tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hari lalu saya bertemu dengan Saudara Aep. Sekaligus saya tanya terhadap beliau, mungkin ini bisa dilihat. Saudara Aep, di mana kedatangan Saudara Aep ini beliau telah menghubungi saya, mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya. Saudara Aep, apakah kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kenapa Aep menemui Fitra Nasution? Apa yang menghendaki saudara sehingga saudara menemui saya? Ya, kebetulan kemarin itu saya melihat berita Bapak muncul yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak untuk berkenan ingin mendampingi saya. Ya, saya ingin memberikan bantuan hukum kepada Aep itu sepanjang Aep memberikan keterangan yang benar dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan. Ya, apakah saudara Aep itu memberikan keterangan yang benar atau tidak? Benar Pak. Oke. Baik, saudara Aep. Karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri Aep, ya.
saya juga berterima kasih atas kedatangannya. Ya tentunya ini saya hargai upaya AF untuk menghubungi saya. Tentunya saya berterima kasih atas upaya yang saudara lakukan. AF, saya ingin menanyakan terhadap AF terkait dengan adanya yang bernama Dede, ya Dede yang menyatakan berbagai macam ragam terhadap Ibtu Rudiana. Ya, saya ingin tanyakan ini karena ini menyangkut dengan nama baik klien saya, Pak Rudiana. Dede itu menuding aku disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Nah, itu semua tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Tidak benar, Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu, di malam kejadian itu, Dede itu bersama saya, Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada, Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri, Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ, Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana. Benar nggak itu? Tidak, benar, Pak. Jadi tanggal 31 Agustus itu AF sama Dede ada ya? Ada, Pak. Ada. Di mana AF dan Dede pada tanggal 27 Agustus? 31 Agustus. 31 Agustus itu saya di Polres, Pak. Ya, gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ, Pak, oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada AF itu sekali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar, Pak Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Ya. Sama sekali Pak Rudiana tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah, Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah, Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara AF kata dia saudara AF itu meminta dia untuk mengantar ke Polsek atau Polres kan gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di Polsek kamu jadi saksi gitu dari itu. Tidak benar itu juga, Pak. Nanti kamu ikuti saya aja. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti AF dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar, Pak. Itu semua bohong, Pak. Jadi nggak benar bahwasanya AF mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya? Tidak benar. Nah, pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat, Pak. Melihat ya? Jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya, Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan beli rokok sama beliau, Pak. Kenapa kata dia tidak melihat? Sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran. Nah, di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok bisa berubah keterangan pas ketemu Dede Mulyadi? Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga, Pak, di Polres Karawang. Itu oleh dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Karawang, Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu, Pak. Pokoknya pas ketemu Kang Dede Mulyadi ini, Pak, dia merubah keterangan, Pak. Makanya saya bingung, kayak seperti ada sesuatu gitu, Pak. Ini di Polres Karawang dia terkait apa dia sehingga dipanggil Polres Karawang? Kebetulan yang manggil bukan dari Polres Karawang, Pak. Yang manggil dari Polda, cuman di Polres Karawang. Jadi sekalian jemput saya di Cikarang. Kebetulan kan tadinya kan saya mau dimintai keterangan juga di sana, tadinya mau di Cikarang. Kebetulan di Cikarang banyak gitu, Pak. Jadi digeser lah, dipindah di Polres Karawang gitu, Pak. Terkait apa dia dipanggil yang saudara ketahui? Ya terkait kejadian 2016, Pak. Soal keterangan Dede sama saya gitu. Oke.
Hanya ada satu kata, lawan. Jadi teman-teman, itu tadi keterangan daripada Dede. Ya mungkin rekan kita ini karena terlalu semangat ingin menegakkan keadilan sehingga dia Jadi kaget ya, kita hormati dan hargai itu. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwasanya bukan hanya AIP saja yang didatangi oleh beberapa pihak, ya, ada banyak juga yang didatangi. Akan tetapi AIP ini tidak ada sedikit pun kata untuk merubah keterangannya ataupun mencabut keterangannya, karena ia merasa apa yang ia alami, ia ketahui, itulah yang ia lihat dan itulah yang ia pertahankan, dan bahkan dia juga menyatakan berani dan siap disumpah di bawah Al-Quran. Jadi saya harap kalau memang tidak ada peradilan yang adil dan bersih ataupun proses hukum yang berjalan, jangan kita menghakimi ataupun menuduh seseorang ataupun tindakan. Waktu awal saya ketemu ayahnya AF, waktu itu saya belum bertemu Dede. Bapaknya memang seperti mengalami ketertekanan psikologi, walaupun merahasiakan di mana posisinya AF, hanya menyampaikan AF berada di Bandung, kan gitu. Nah, kemudian setelah Dede ditemukan bertemu dengan saya 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ayahnya AF datang ke saya diantar pamannya untuk menyampaikan keluhan bahwa ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat sehubungan dengan kesulitan untuk bertemu dengan AF menurut ayahnya. Ayahnya secara pribadi atau seluruh keluarga AF? Ayahnya dengan pamannya, dan tadi malam adiknya AF yang latihan PON juga datang ke rumah. Karena ada dugaan Bapak katanya menyandra. Waduh, channel YouTube saya tadi malam ada bapaknya Bahagia. Dari kehadiran bapaknya kemudian tertekan itu apa kesimpulan Bapak? Saya sampaikan ya, karena ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat, maka saya menawarkan diri. Bapak, kalau tidak, agar Bapak tidak terlalu stres, ada kegiatan kerja aja di rumah saya. Dan akhirnya ayahnya menyambut dengan gembira. Dia ngurus ayam, ngurus ikan, dan bisa dilihat tadi pagi jam 5 dia sudah bangun, sudah ngasih makan ayam, sudah dalam posisi sangat tidak depresi dan happy. Dan saya katakan persoalan beda pemahaman saya dengan AIP itu urusan pribadi masing-masing, tapi urusan saya melindungi orang tua karena saya sudah tidak punya bapak agar hidupnya tenang dan nyaman, itu adalah kewajiban saya sebagai manusia. Oke, Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan, ya. Karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kena lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya, kemudian hari ini katanya siapa itu, bukan yang saksinya itu yang ditolak, siapa? Dedi Yadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gue populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia
memberikan kesaksian palsu. Artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti novum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan dua. Ini ada dua nih, ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di semua putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu, bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan, ya. Untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Mariana. Gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dan keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang ada saya alami itu jauh bukan kecelakaan. Kalau punya kecelakaan. Motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat juga. Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu rusak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu yang lampre gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena beda tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas, ya. Karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi tentang kasus ini ya, apa yang terangkat ke permukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya berharap supaya siapapun yang hadir di forum PK ini, penggugat, tergugat jaksa, hakim, dan halayak ramai harus satu tujuan, ya, cari kebenaran. Jangan cari pembenaran. Selama kita cari pembenaran bahwa itu gini alasan ini, maka satu yang kita dapat apa? Dosa, ya. Kedua, kasihan anak bangsa, anak orang yang nggak bersalah dihukum. Kalau ada yang bersalah, bebas. Kasihan. Tapi kalau kita ngeyel-ngeyelan cari pembenaran, saya pulang saja, ngapain? Saya nggak mau. Tapi kalau kita cari kebenaran, tidak ada yang ngotot. Bila perlu saling diskusi. Jaksanya datangi meja penggugat, gimana ini? Gimana? Oh ini gimana? Nah, kalau gitu, udahlah nggak usah lama-lama PK ini, keluarin aja. Jangan kita ribut mempersoalkan ini masuk nupum apa tidak, ini sudah dibahas tidak. Masalahnya bukan itu. Orang yang di dalam yang terkurung itu pelaku apa bukan?
Iya, kalau kita ini nupum, ini udah lewat hari, adalah dosa tanggung. Siap teman-teman Tanggung ya. supir gitu. Sarapan dulu. Dan aku lebih bagus kalau hanya memperdebatkan nupum tidak nupum segala macam, lebih bagus aku pulang aja lah. Oke, Pak Susno, ini kan Pak Susno tadi menyebutkan jangan mendebatkan novum tidak novum gitu. Nah, kalau dari pihak Sakatatal ini kan menyebutkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Tapi Udah, dari kasus kalau ini adalah pembunuhan gitu. Sakatatal itu nggak usah didebatkan lagi. Dia bukan pelaku, udahlah. Oke. Ngapain capek-capek? Siapa yang ngomongkan Sakatatal pelaku? Sakatatal kita harus hormat dan harus salut dari sentuhan dari dalam. Bahwa yang membentukkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita hormat. Jangan orang gitu dipersoalkan lagi nupam lah, udahlah. Ya, dulu kita harus hormat zaman siapa? Profesor Dr. Omar Seno Aji, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, belum ada UHAP, belum ada nopum, dia langsung buat ini bukan pelakunya, entah namanya perma, entah namanya keputusan Mahkamah Agung, nggak tahu lah, langsung keluar hari itu juga. Masa zaman modern, zaman sekarang ribet nupum aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Sakatatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang belum diketahui publik, yang belum diketahui oleh penyidik, agar Saudara Sakatatal bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Apa yang membuat Bapak tertarik, tergugah hati Bapak untuk turun sejenak di kota Cirebon? Keterpanggilan jiwa, karena ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan yang sempurna dalam perjalanan hukumnya. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis. Titik ketidakadilan itu apa? Temuan Bapak yang Bapak dapatkan? Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik, siapapun yang punya hati pasti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Sakatatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Iya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Sakatatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas, dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya tidak, hanya bertemu kakaknya. Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Deddy pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi ya rumah yang sangat jelek. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah puluhan ya, saya sudah tidak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Sakatatal, yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Sakatatal pada tanggal 27 Agustus 2016.
Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Saka Tatal tahun 2016 tersebut? Dari channel yang saya ungkapkan ke publik, pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Saka Tatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Saka Tatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ, dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang. Sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover, dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri, dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak, dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan. Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa melakukan menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah Teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan. Yang empat, Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah, kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan. Dari beberapa kejadian atau wawancara itu saya mendengar Bapak mencari Aep dan Dede. Apa yang Bapak temukan dari pencarian itu? Sebenarnya tidak mencari. Saya wawancara Aep waktu yang pertama. Kemudian Aep menyampaikan bahwa dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang sebenarnya. Kemudian berbulan-bulan setelah itu, mungkin 3 bulan, 2 bulan, datanglah Dede. Yang datang ke saya itu bukan dedenya, tapi kakaknya. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya? Karena sulit pada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, menurut dia jaraknya 150 meter. Artinya download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya klien kami hari ini cukup menderita dikarenakan adanya opini-opini liar, opini-opini sesat, bahkan menuduh Aep pelakunya. Itu adalah perbuatan fitnah dan penyebaran berita bohong
yang harus dilawan oleh penasihat hukum. Kita hari ini sepakat menyerahkan proses hukum ini kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Akan tetapi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta DPP Perhaki, kami menemukan adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan melebihi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga hal tersebut berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan dengan baik dan adil. Kita sepakat due process of law harus dijunjung dengan setinggi-tingginya di negara hukum yang kita banggakan ini. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasanya tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aib Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang tidak dikenal, ya, yang katanya suruhan orang salah satu politikus, sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang. Ini kepentingannya apa seperti itu loh? Sampai dibawa-bawa keluarganya. Apa urgensi daripada politisi ini? Dia bukan seorang pengacara. Gitu loh. Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi. Dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan adil ini. Sekalipun itu presiden, hukum haruslah tegak lurus. Karena hukum adalah panglima dan keadilan adalah raja bagi kita semua. Kalau memang hukum bisa diintervensi oleh politisi, hukum bisa diintervensi oleh pejabat, ini akan amburadul penegakan hukum kita ini. Saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwasanya pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi, ia diberikan sejumlah uang. Yang pertama pakai amplop, yang kedua secara tunai. Ya. Jadi biar teman-teman melihat sendiri. Terus yang kedua, ya, Aib juga menyampaikan keluarganya, dalam hal ini bapaknya juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini. Jadi ini sangat sungguh miris sekali gitu. Apa urgensi dia untuk menunggangi kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang? Gitu. Saya aja selaku pengacara yang bersangkutan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia. Apalagi kepada keluarganya. Terus rekan-rekan, karena memang ini kami menilai dari DPP Perhaki, ini sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum dan sudah mencampuri setiap penegakan-penegakan hukum ini, sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Ini laporan polisinya nih. Dan identitas pelapor mohon diburamkan demi kepentingan privasi pemberitaan.
dan kita junjung asas praduga. Baik, rekan-rekan, sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang. Bisa. Mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klien kami. Mulai dari Ibtu Rudiana, mulai dari Air, mulai dari Pasren dan Kampi. Begitu bangganya mereka. Ini telah kita laporkan karena mereka kesaksian palsu katanya. Tanpa adanya bahasa-bahasa yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap orang. Sehingga kami menilai mereka telah menghakimi orang yang tidak bersalah. Tanpa adanya proses peradilan yang adil, bersih, dan transparan. Kami menganggap bahwasanya penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum yang paling terakhir. Ultimum remedium. DPP Perhaki sebenarnya mengambil langkah pidana itu adalah langkah paling terakhir. Kita tidak mau mempenjarakan orang lain. Kita tidak mau membuat orang pesakitan. Akan tetapi, karena ini terus menerus dirongrong, sehingga DPP Perhaki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini. Rekan-rekan sekalian, keputusan DPP Perhaki dalam mengambil sikap untuk melaporkan berbagai pihak ini adalah keputusan yang sudah final. Dengan kajian yang begitu matang, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh politisi, beberapa orang, demonstrasi, intimidasi, penyebaran berita bohong, tuduhan-tuduhan fitnah, dan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif di akun-akun media sosial yang menyerang pribadi korban, saksi, bahkan para penasihat hukumnya. Apakah seperti ini wajah penegakan hukum kita yang dibenturkan dengan akun-akun tidak jelas, yang dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan elit politik? Kalau hukum bisa diintervensi dengan kepentingan politik, saya akan pastikan penegakan hukum itu akan timpang. Semestinya penegakan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat akhir-akhir ini banyaknya yang menantang di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu artis inisial NM, ada lagi salah satu mantan petinggi Polri inisial SD, menantang mengatakan, saya berikan 10 juta barang siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan. Dan 2 hari yang lalu tantangannya saya terima dan telah saya umumkan di publik, saya menerima tantangan saudara. Sampai sekarang tidak ada respon terhadap tantangan tersebut. Kita buktikan mana pembunuhannya. Ayo, tantangan yang serius. Jangan tantang menantang yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat tapi tidak fair. Terus satu lagi mengatakan, barang siapapun yang mengetahui keberadaan Aib akan saya berikan 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Biar saya sedekahkan kepada anak yatim di Republik Indonesia ini. Dan saya sumbangkan kepada masjid-masjid untuk memamukkan remaja masjid di Republik Indonesia ini. Mana? Tidak usah pun ditantang, ya. Kita akan menyampaikan konferensi pers secara komprehensif terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Aib Rudiansyah sebagai penasihat hukumnya. Sehingga kami menilai banyaknya opini-opini yang dibangun oleh
berbagai pihak membuat penegakan hukum ini tidak semakin jelas arahnya. Gitu. Saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, yang menegakkan hukum ini siapa? Ya pihak kepolisian. Adapun bukti, fakta dan data serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan buat medsos. Ini ada dikit ini bikin medsos dan lain-lain. Itu namanya trial by the medsos, peradilan media sosial. Yang harus tidak boleh kita jadikan patokan ataupun rujukan. Akan tetapi penegakan hukum yang adil dan fair yang kita lakukan. Terus yang kedua, tuduhan terhadap Aib, ya, yang menyatakan bahwasanya Dede ini menyampaikan Aib itu merekayasa cerita dan mengarah mengikuti kemauannya. Itu tidak benar. Sehingga itu adalah penyebaran berita bohong. Karena memang tudingan Aib ini kepada Dede ini kepada Aib, sehingga resmi kita lapor ke polisi dengan pasal 28 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Yang tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hari lalu saya bertemu dengan Saudara Aib. Sekaligus saya tanya terhadap beliau, mungkin ini bisa dilihat. Saudara Aib, di mana kedatangan Saudara Aib ini, beliau telah menghubungi saya, mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya. Saudara Aib, apakah kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kenapa Aib menemui Fitra Nasution? Apa yang menghendaki saudara sehingga saudara menemui saya? Ya, kebetulan kemarin itu saya melihat berita Bapak muncul yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak untuk berkenan ingin mendampingi saya. Ya, saya ingin memberikan bantuan hukum kepada Aib itu sepanjang Aib memberikan keterangan yang benar dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan. Ya, apakah saudara Aib itu memberikan keterangan yang benar atau tidak? Benar Pak. Oke. Baik, saudara Aib. Karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri Aib, ya. Saya juga berterima kasih atas kedatangannya. Ya, tentunya ini saya hargai upaya Aib untuk menghubungi saya. Tentunya saya berterima kasih atas upaya yang saudara lakukan. Aib, saya ingin menanyakan terhadap Aib terkait dengan adanya yang bernama Dede, ya, Dede yang menyatakan berbagai macam ragam terhadap Ibtu Rudiana. Ya, saya ingin tanyakan ini karena ini menyangkut dengan nama baik klien saya, Pak Rudiana. Dede itu menuding aku disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Nah, itu semua tidak benar Pak. Tidak benar ya? Tidak benar Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu di malam kejadian itu Dede itu bersama saya Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana. Benarkah itu? Iya benar Pak. Jadi tanggal 31 Agustus itu Aib sama Dede ada ya? Ada Pak, ada. Di mana Aib dan Dede pada tanggal 27
Agustus 31 Agustus itu saya di Polres, Pak. Ya, gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ, Pak, oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada AF itu sekali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan, dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar, Pak Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Ya. Sama sekali Pak Rudiana tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah, Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah, Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara Aib kata dia saudara Aib itu meminta dia untuk mengantar ke Polsek atau Polres kan gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di Polsek kamu jadi saksi gitu dari itu. Tidak benar itu juga, Pak. Nanti kamu ikuti saya aja. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti Aib dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar, Pak. Itu semua bohong, Pak. Jadi nggak benar bahwasanya Aib mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya? Tidak benar. Nah, pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat, Pak. Melihat ya? Jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya, Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan dirokok sama beliau, Pak. Kenapa kata dia tidak melihat? Sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran. Nah, di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok dia bisa berubah keterangan pas ketemu Dede Mulyadi. Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga, Pak, di Polres Karawang, itu dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Karawang, Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu, Pak. Jadi pas ketemu Kang Dede Mulyadi ini, Pak, dia merubah keterangan, Pak. Makanya saya bingung, kayak seperti ada sesuatu gitu, Pak. Ini di Polres Karawang dia terkait apa dia sehingga dipanggil Polres Karawang? Kebetulan yang manggil bukan dari Polres Karawang, Pak, yang manggil dari Polda, cuman di Polres Karawang. Jadi sekalian jemput saya di Cikarang. Kebetulan kan tadinya kan saya mau dimintai keterangan juga di sana, tadinya mau di Cikarang. Kebetulan di Cikarang banyak gitu, Pak. Jadi digeser lah, dipindah di Polres Karawang gitu, Pak. Terkait apa dia dipanggil yang saudara ketahui? Ya terkait kejadian 2016, Pak. Soal keterangan Dede sama saya gitu. Oke. Hanya ada satu kata, lawan. Jadi teman-teman, itu tadi keterangan daripada Dede. Ya mungkin rekan kita ini karena terlalu semangat ingin menegakkan keadilan sehingga dia jadi kaget ya, kita hormati dan hargai itu. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwasanya bukan hanya Aib saja yang didatangi oleh beberapa pihak, ya, ada banyak juga yang didatangi. Akan tetapi Aib ini tidak ada sedikit pun kata untuk merubah keterangannya ataupun mencabut keterangannya, karena ia merasa apa yang ia alami, ia ketahui, itulah yang ia lihat dan itulah yang ia pertahankan, dan bahkan dia juga menyatakan berani dan siap disumpah di bawah Al-Quran. Jadi saya harap kalau memang tidak ada peradilan yang adil dan bersih ataupun proses hukum yang berjalan, jangan kita menghakimi ataupun menuduh seseorang ataupun tindakan. Waktu awal saya ketemu ayahnya AF, waktu itu saya belum bertemu Dede. Bapaknya memang seperti mengalami ketertekanan psikologi, walaupun merahasiakan di mana posisinya AF, hanya menyampaikan AF berada di Bandung, kan gitu. Nah, kemudian setelah Dede ditemukan bertemu dengan saya 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ayahnya AF datang ke saya diantar pamannya
untuk menyampaikan keluhan bahwa ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat sehubungan dengan kesulitan untuk bertemu dengan Aib menurut ayahnya. Ayahnya secara pribadi atau seluruh keluarga Aib? Ayahnya dengan pamannya, dan tadi malam adiknya Aib yang latihan pon juga datang ke rumah. Karena ada dugaan Bapak katanya menyandra. Waduh, channel YouTube saya tadi malam ada bapaknya bahagia. Dari kehadiran bapaknya kemudian tertekan itu apa kesimpulan Bapak? Saya sampaikan ya, karena ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat, maka saya menawarkan diri, Bapak kalau tidak, agar Bapak tidak terlalu stres, ada kegiatan kerja aja di rumah saya. Dan akhirnya ayahnya menyambut dengan gembira, dia ngurus ayam, ngurus ikan, dan bisa dilihat tadi pagi jam 5 dia sudah bangun, sudah ngasih makan ayam, sudah dalam posisi sangat tidak depresi dan happy. Dan saya katakan persoalan beda pemahaman saya dengan Aib itu urusan pribadi masing-masing, tapi urusan saya melindungi orang tua karena saya sudah tidak punya bapak agar hidupnya tenang dan nyaman, itu adalah kewajiban saya sebagai manusia. Oke, Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi Yadi, aku juga bingung gitu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa, calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan, ya. Karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kenalah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Pak. ADM. Dedi Yadi, aku juga bingung gitu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa, calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus, ya. Anda tidak menginisiasi sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya, setelah melihat bukti novum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada di pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu, bahwa yang terjadi adalah
penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Ya, untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Maliana. Gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dari keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang saya alami itu jauh dengan kecelakaan. Kalau punya kecelakaan. Motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat juga. Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu yang lamprey gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena beda tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas. Ya, karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores, aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi tentang kasus ini ya, apa yang terangkat ke permukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya berharap supaya siapapun yang hadir di forum PK ini, penggugat, tergugat jaksa, hakim, dan halayak ramai harus satu tujuan. Ya, cari kebenaran. Jangan cari pembenaran. Selama kita cari pembenaran bahwa itu gini, alasan ini, maka satu yang kita dapat apa? Dosa. Ya. Kedua, kasihan anak bangsa, anak orang yang nggak bersalah dihukum. Kalau ada yang bersalah, bebas. Kasihan. Tapi kalau kita ngeyel-ngeyelan cari pembenaran, saya pulang saja, ngapain? Saya nggak mau. Tapi kalau kita cari kebenaran, tidak ada yang ngotot. Bila perlu saling diskusi. Jaksanya datangi meja penggugat, gimana ini? Gimana? Oh ini gimana? Nah, kalau gitu, udahlah nggak usah lama-lama PK ini, keluarin aja. Jangan kita ribut mempersoalkan ini masuk nupum apa tidak, ini sudah dibahas tidak. Masalahnya bukan itu. Orang yang di dalam yang terkurung itu pelaku apa bukan? Iya, kalau kita ini nupum, ini udah lewat hari, adalah dosa tanggung. Siap teman-teman. Tanggung supir gitu. Sarapan dulu. Dan aku lebih bagus kalau hanya memperdebatkan nupum tidak nupum segala macam, lebih bagus aku pulang aja lah. Oke, Pak Susno, ini kan Pak Susno tadi menyebutkan jangan mendebatkan novum tidak novum gitu. Nah, kalau dari pihak Sakatatal ini kan menyebutkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Tapi Udah, dari kasus kalau ini adalah pembunuhan gitu. Sakatatal itu nggak usah didebatkan lagi. Dia bukan pelaku, udahlah. Oke. Ngapain capek-capek? Siapa yang ngomongkan Sakatatal pelaku? Sakatatal kita harus hormat dan harus salut dari sentuhan dari dalam. Bahwa yang membentukkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran, itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita hormat. Jangan orang gitu dipersoalkan lagi nupum lah, udahlah. Ya, dulu kita harus hormat zaman siapa? Profesor Dr. Omar Seno Aji, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, belum ada UHAP, belum ada nopum, dia langsung buat ini bukan pelakunya, entah namanya perma, entah namanya keputusan Mahkamah Agung, nggak tahu lah, langsung keluar hari itu juga. Masa zaman modern, zaman sekarang ribet nupum aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Rasa kata pada usia remaja. Tidak bisa menikmati masa remaja. Saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang belum diketahui publik, yang belum diketahui oleh penyidik, agar saudara Saka Tatal bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Apa yang membuat Bapak tertarik, tergugah hati Bapak untuk turun sejenak di kota Cirebon? Keterpanggilan jiwa, karena ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan yang sempurna dalam perjalanan hukumnya. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis? Titik ketidakadilan itu apa? Temuan Bapak yang Bapak dapatkan? Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik, siapapun yang punya hati pasti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Ya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Saka Tatal pada usia remaja. Tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas, dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya tidak hanya bertemu kakaknya. Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Deddy pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi rumah yang sangat jelek. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah puluhan ya, saya sudah tidak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Saka Tatal, yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Saka Tatal pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Saka Tatal tahun 2016 tersebut? Dari channel yang saya ungkapkan ke publik, pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Saka Tatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Saka Tatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ, dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang. Sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover, dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri, dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak, dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan.
Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa melakukan menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah Teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan. Yang empat, Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah, kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan. Dari beberapa kejadian atau wawancara itu saya mendengar Bapak mencari Aep dan Dede. Apa yang Bapak temukan dari pencarian itu? Sebenarnya tidak mencari. Saya wawancara Aep waktu yang pertama. Kemudian Aep menyampaikan bahwa dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang sebenarnya. Kemudian berbulan-bulan setelah itu, mungkin 3 bulan, 2 bulan, datanglah Dede. Yang datang ke saya itu bukan dedenya, tapi kakaknya. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya? Karena sulit pada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, menurut dia jaraknya 150 meter. Artinya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya klien kami hari ini cukup menderita dikarenakan adanya opini-opini liar, opini-opini sesat, bahkan menuduh Aep pelakunya. Itu adalah perbuatan fitnah dan penyebaran berita bohong yang harus dilawan oleh penasihat hukum. Kita hari ini sepakat menyerahkan proses hukum ini kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Akan tetapi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta DPP Perhaki, kami menemukan adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan melebihi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga hal tersebut berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan dengan baik dan adil. Kita sepakat due process of law harus dijunjung dengan setinggi-tingginya di negara hukum yang kita banggakan ini. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasanya tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aep Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang tidak dikenal, ya, yang katanya suruhan orang salah satu politikus, sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang. Ini kepentingannya apa seperti itu loh? Sampai dibawa-bawa keluarganya. Apa urgensi daripada politisi ini?
dia bukan seorang pengacara. Gitu loh. Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi. Dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan adil ini. Sekalipun itu presiden, hukum haruslah tegak lurus. Karena hukum adalah panglima dan keadilan adalah raja bagi kita semua. Kalau memang hukum bisa diintervensi oleh politisi, hukum bisa diintervensi oleh pejabat, ini akan amburadul penegakan hukum kita ini. Saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwasanya pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi, ia diberikan sejumlah uang. Yang pertama pakai amplop, yang kedua secara tunai. Ya. Jadi biar teman-teman melihat sendiri. Terus yang kedua, ya, AF juga menyampaikan keluarganya, dalam hal ini bapaknya juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini. Jadi ini sangat sungguh miris sekali gitu. Apa urgensi dia untuk menunggangi kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang? Saya aja selaku pengacara yang bersangkutan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia. Apalagi kepada keluarganya. Terus rekan-rekan, karena memang ini kami menilai dari DPP Perhaki, ini sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum dan sudah mencampuri setiap penegakan-penegakan hukum ini, sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Ini laporan polisinya nih. Dan identitas pelapor mohon diburamkan demi kepentingan privasi pemberitaan. Dan kita junjung asas praduga. Baik. Rekan-rekan, sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang. Bisa. Mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klien kami. Mulai dari Ibtu Rudiana, mulai dari AF, mulai dari Pasren dan Kampi. Begitu bangganya mereka. Ini telah kita laporkan karena mereka kesaksian palsu katanya. Tanpa adanya bahasa-bahasa yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap orang. Sehingga kami menilai mereka telah menghakimi orang yang tidak bersalah. Tanpa adanya proses peradilan yang adil, bersih, dan transparan. Kami menganggap bahwasanya penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum yang paling terakhir, ultimum remedium. DPP Perhaki sebenarnya mengambil langkah pidana itu adalah langkah paling terakhir. Kita tidak mau mempenjarakan orang lain. Kita tidak mau membuat orang pesakitan. Akan tetapi, karena ini terus menerus dirongrong, sehingga DPP Perhaki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini. Rekan-rekan sekalian, keputusan DPP Perhaki dalam mengambil sikap untuk melaporkan berbagai pihak ini adalah keputusan yang sudah final. Dengan kajian yang begitu matang, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh politisi, beberapa orang demonstrasi
intimidasi, penyebaran berita bohong, tuduhan-tuduhan fitnah, dan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif di akun-akun media sosial yang menyerang pribadi, korban, saksi, bahkan para penasihat hukumnya. Apakah seperti ini wajah penegakan hukum kita yang dibenturkan dengan akun-akun tidak jelas, yang dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan elit politik? Kalau hukum bisa diintervensi dengan kepentingan politik, saya akan pastikan penegakan hukum itu akan timpang. Semestinya penegakan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat akhir-akhir ini banyaknya yang menantang di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu artis inisial NM, ada lagi salah satu mantan petinggi Polri inisial SD, menantang mengatakan, saya berikan 10 juta barang siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan. Dan 2 hari yang lalu tantangannya saya terima dan telah saya umumkan di publik, saya menerima tantangan saudara. Sampai sekarang tidak ada respon terhadap tantangan tersebut. Kita buktikan mana pembunuhannya. Ayo, tantangan yang serius. Jangan tantang menantang yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat tapi tidak fair. Terus satu lagi mengatakan, barang siapapun yang mengetahui keberadaan Aep akan saya berikan 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Biar saya sedekahkan kepada anak yatim di Republik Indonesia ini. Dan saya sumbangkan kepada masjid-masjid untuk memamukkan remaja masjid di Republik Indonesia ini. Mana? Tidak usah pun ditantang, ya. Kita akan menyampaikan konferensi pers secara komprehensif terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Aep Rudiansyah sebagai penasihat hukumnya. Sehingga kami menilai banyaknya opini-opini yang dibangun oleh berbagai pihak membuat penegakan hukum ini tidak semakin jelas arahnya. Gitu. Saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, yang menegakkan hukum ini siapa? Ya pihak kepolisian. Adapun bukti, fakta dan data serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan buat medsos. Ini ada dikit ini bikin medsos dan lain-lain. Itu namanya trial by the medsos, peradilan media sosial. Yang harus tidak boleh kita jadikan patokan ataupun rujukan. Akan tetapi penegakan hukum yang adil dan fair yang kita lakukan. Terus yang kedua, tuduhan terhadap Aep, ya, yang menyatakan bahwasanya DD ini menyampaikan Aep itu merekayasa cerita dan mengarah mengikuti kemauannya. Itu tidak benar. Sehingga itu adalah penyebaran berita bohong. Karena memang tudingan Aep ini kepada DD ini kepada Aep, sehingga resmi kita lapor ke polisi dengan pasal 28 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Yang tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hari lalu saya bertemu dengan saudara Aep. Sekaligus saya tanya terhadap beliau, mungkin ini bisa dilihat.
Aib ini, beliau telah menghubungi saya, mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya. Saudara Aib, apakah kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kenapa Aib menemui Fitra Nasution? Apa yang menghendaki saudara sehingga saudara menemui saya? Ya, kebetulan kemarin itu saya melihat berita Bapak muncul yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak untuk berkenan ingin mendampingi saya. Ya, saya ingin memberikan bantuan hukum kepada Aib itu sepanjang Aib memberikan keterangan yang benar dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan. Ya, apakah saudara Aib itu memberikan keterangan yang benar atau tidak? Benar Pak. Oke. Baik, saudara Aib. Karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri Aib, ya. Saya juga berterima kasih atas kedatangannya. Ya, tentunya ini saya hargai upaya Aib untuk menghubungi saya. Tentunya saya berterima kasih atas upaya yang saudara lakukan. Aib, saya ingin menanyakan terhadap Aib terkait dengan adanya yang bernama Dede, ya, Dede yang menyatakan berbagai macam ragam terhadap Ibtu Rudiana. Ya, saya ingin tanyakan ini karena ini menyangkut dengan nama baik klien saya, Pak Rudiana. Dede itu menuding aku disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Nah, itu semua tidak benar Pak. Tidak benar ya? Tidak benar Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu di malam kejadian itu Dede itu bersama saya Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana. Benar nggak itu? Tidak benar Pak. Jadi tanggal 31 Agustus itu Aib sama Dede ada ya? Ada Pak. Ada. Di mana Aib dan Dede pada tanggal 27 Agustus? 31 Agustus. 31 Agustus itu saya di Polres Pak. Ya, gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ Pak oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada Aib itu kali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar Pak Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar Pak. Tidak benar ya? Ya. Sama sekali Pak Rudiana tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara Aib kata dia saudara Aib itu meminta dia untuk mengantar ke Polsek atau Polres kan gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di Polsek kamu jadi saksi gitu tadi itu. Tidak benar itu juga Pak. Nanti kamu ikuti saya aja. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti Aib dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar Pak. Itu semua bohong Pak. Jadi nggak benar bahwasanya Aib mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya? Tidak benar. Nah, pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat Pak, melihat ya. Jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan beli rokok sama beliau Pak. Kenapa kata dia tidak melihat? Sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran. Nah di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok dia bisa berubah keterangan pas
Deddy Mulyadi. Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga Pak di Polres Karawang, itu oleh dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Karawang Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu Pak. Jadi pas ketemu Kang Deddy Mulyadi ini Pak, dia merubah keterangan Pak. Makanya saya bingung, kayak seperti ada sesuatu gitu Pak. Ini di Polres Karawang dia terkait apa dia sehingga dipanggil Polres Karawang? Kebetulan yang manggil bukan dari Polres Karawang Pak, yang manggil dari Polda, cuman ininya di Polres Karawang. Jadi sekalian jemput saya di Cikarang. Kebetulan kan tadinya kan saya mau dimintai keterangan juga di sana, tadinya mau di Cikarang. Kebetulan di Cikarang banyak gitu Pak. Jadi digeser lah, dipindah di Polres Karawang gitu Pak. Terkait apa dia dipanggil yang saudara ketahui? Ya terkait kejadian 2016 Pak. Soal keterangan Deddy sama saya gitu Pak. Oke. Hanya ada satu kata, lawan. Jadi teman-teman, itu tadi keterangan daripada Dede. Ya mungkin rekan kita ini karena terlalu semangat ingin menegakkan keadilan sehingga dia Jadi kaget ya, kita hormati dan hargai itu. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwasanya bukan hanya AIP saja yang didatangi oleh beberapa pihak, ya, ada banyak juga yang didatangi. Akan tetapi AIP ini tidak ada sedikit pun kata untuk merubah keterangannya ataupun mencabut keterangannya, karena ia merasa apa yang ia alami, ia ketahui, itulah yang ia lihat dan itulah yang ia pertahankan, dan bahkan dia juga menyatakan berani dan siap disumpah di bawah Al-Quran. Jadi saya harap kalau memang tidak ada peradilan yang adil dan bersih ataupun proses hukum yang berjalan, jangan kita menghakimi ataupun menuduh seseorang ataupun tindakan. Waktu awal saya ketemu ayahnya AF, waktu itu saya belum bertemu Dede. Bapaknya memang seperti mengalami ketertekanan psikologi, walaupun merahasiakan di mana posisinya AF, hanya menyampaikan AF berada di Bandung, kan gitu. Nah, kemudian setelah Dede ditemukan bertemu dengan saya 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ayahnya AF datang ke saya diantar pamannya untuk menyampaikan keluhan bahwa ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat sehubungan dengan kesulitan untuk bertemu dengan AF menurut ayahnya. Ayahnya secara pribadi atau seluruh keluarga AF? Ayahnya dengan pamannya, dan tadi malam adiknya AF yang latihan PON juga datang ke rumah. Karena ada dugaan Bapak katanya menyandra. Waduh, channel YouTube saya tadi malam ada bapaknya bahagia. Dari kehadiran bapaknya kemudian tertekan itu apa kesimpulan Bapak? Saya sampaikan ya, karena ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat, maka saya menawarkan diri. Bapak, kalau tidak, agar Bapak tidak terlalu stres, ada kegiatan kerja aja di rumah saya. Dan akhirnya ayahnya menyambut dengan gembira. Dia ngurus ayam, ngurus ikan, dan bisa dilihat tadi pagi jam 5 dia sudah bangun, sudah ngasih makan ayam, sudah dalam posisi sangat tidak depresi dan happy. Dan saya katakan persoalan beda pemahaman saya dengan AIP itu urusan pribadi masing-masing, tapi urusan saya melindungi orang tua karena saya sudah tidak punya bapak agar hidupnya tenang dan nyaman, itu adalah kewajiban saya sebagai manusia. Oke, Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa, calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan, ya. Karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka
baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kena lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Pak. ADM. Dedi Yadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi sebagai saksi kok, ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti novum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada di pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Pina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu, bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan, ya. Untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Maliana. Gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas, karena luka-luka yang saya alami itu lebih jauh bukan kecelakaan. Kalau punya kecelakaan, motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat juga nggak rusak ya. Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk, tulangnya itu udah melampreng gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena beda tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas, ya, karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri, karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi tentang kasus ini ya, apa yang terangkat ke permukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya berharap
supaya siapapun yang hadir di forum PK ini, penggugat, tergugat jaksa, hakim, dan halayak ramai harus satu tujuan, ya, cari kebenaran, jangan cari pembenaran. Selama kita cari pembenaran bahwa itu gini, alasan ini, maka satu yang kita dapat apa? Dosa, ya. Kedua, kasihan anak bangsa, anak orang yang nggak bersalah dihukum. Kalau ada yang bersalah, bebas. Kasihan. Tapi kalau kita ngeyel-ngeyelan cari pembenaran, saya pulang saja, ngapain? Saya nggak mau. Tapi kalau kita cari kebenaran, tidak ada yang ngotot. Bila perlu saling diskusi. Jaksanya datangi meja penggugat, gimana ini, gimana? Ini mana? Oh ini gimana? Nah, kalau gitu, udahlah nggak usah lama-lama PK ini, keluarin aja. Jangan kita ribut mempersoalkan ini masuk nupum apa tidak, ini sudah dibahas tidak. Masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan itu. Orang yang di dalam yang terkurung itu pelaku apa bukan? Iya, kalau kita ini nupum, ini udah lewat hari, adalah dosa tanggung. Siap teman-teman. Tanggung supir gitu. Sarapan dulu. Dan aku lebih bagus kalau hanya memperdebatkan nupum tidak nupum segala macam, lebih bagus aku pulang aja lah. Oke, Pak Susno, ini kan Pak Susno tadi menyebutkan jangan mendebatkan novum tidak novum gitu. Nah, kalau dari pihak Sakatatal ini kan menyebutkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Tapi Udah, dari kasus kalau ini adalah pembunuhan gitu. Sakatatal itu nggak usah didebatkan lagi. Dia bukan pelaku, udahlah. Oke. Ngapain capek-capek? Siapa yang ngomongkan Sakatatal pelaku? Sakatatal kita harus hormat dan harus salut dari sentuhan dari dalam. Bahwa yang membentukkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran, itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita hormat. Jangan orang gitu dipersoalkan lagi nupum lah, udahlah. Ya, dulu kita harus hormat zaman siapa? Profesor Dr. Omar Sinu Aji, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, belum ada UHAP, belum ada nopum, dia langsung buat ini bukan pelakunya, entah namanya perma, entah namanya keputusan Mahkamah Agung, nggak tahu lah, langsung keluar hari itu juga. Masa zaman modern, zaman sekarang ribet nupum aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Sakatatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang belum diketahui publik, yang belum diketahui oleh penyidik, agar Saudara Sakatatal bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Apa yang membuat Bapak tertarik, tergugah hati Bapak untuk turun sejenak di kota Cirebon? Keterpanggilan jiwa, karena ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan yang sempurna dalam perjalanan hukumnya. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis. Titik ketidakadilan itu apa? Temuan Bapak yang Bapak dapatkan? Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik, siapapun yang punya hati pasti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Sakatatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Iya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Sakatatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami.
Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya tidak hanya bertemu kakaknya. Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Dedi pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi ya rumah yang sangat jelek. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah puluhan ya, saya sudah tidak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Saka Tatal yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Saka Tatal pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Saka Tatal tahun 2016 tersebut? Dari channel yang saya ungkapkan ke publik pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Saka Tatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Saka Tatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ, dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang. Sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover, dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri, dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak, dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan. Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa melakukan menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah Teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan. Yang empat, Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah, kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan. Dari beberapa kejadian atau wawancara itu saya mendengar Bapak mencari Aep dan Dede. Apa yang Bapak temukan dari pencarian itu? Sebenarnya tidak mencari. Saya wawancara Aep waktu yang pertama. Kemudian Aep menyampaikan bahwa dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang sebenarnya. Kemudian berbulan-bulan setelah itu, mungkin 3 bulan, 2 bulan, datanglah Dede. Yang datang ke saya itu bukan dedenya, tapi kakaknya. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya? Karena sulit pada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu.
Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, menurut dia jaraknya 150 meter. Artinya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya klien kami hari ini cukup menderita dikarenakan adanya opini-opini liar, opini-opini sesat, bahkan menuduh aib pelakunya. Itu adalah perbuatan fitnah dan penyebaran berita bohong yang harus dilawan oleh penasihat hukum. Kita hari ini sepakat menyerahkan proses hukum ini kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Akan tetapi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta DPP Perhaki, kami menemukan adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan melebihi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga hal tersebut berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan dengan baik dan adil. Kita sepakat due process of law harus dijunjung dengan setinggi-tingginya di negara hukum yang kita banggakan ini. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasanya tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aib Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang tidak dikenal, ya, yang katanya suruhan orang salah satu politikus, sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang. Ini kepentingannya apa seperti itu loh? Sampai dibawa-bawa keluarganya. Apa urgensi daripada politisi ini? Dia bukan seorang pengacara. Gitu loh. Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi. Dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan adil ini. Sekalipun itu presiden, hukum haruslah tegak lurus. Karena hukum adalah panglima dan keadilan adalah raja bagi kita semua. Kalau memang hukum bisa diintervensi oleh politisi, hukum bisa diintervensi oleh pejabat, ini akan amburadul penegakan hukum kita ini. Saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwasanya pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi, ia diberikan sejumlah uang. Yang pertama pakai amplop, yang kedua secara tunai. Ya. Jadi biar teman-teman melihat sendiri. Terus yang kedua, ya, Aib juga menyampaikan keluarganya, dalam hal ini bapaknya juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini. Jadi ini sangat sungguh miris sekali gitu. Apa urgensi dia untuk menunggangi kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang? Gitu. Saya aja selaku pengacara yang bersangkutan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia. Apalagi kepada keluarganya.
Terus rekan-rekan, karena memang ini kami menilai dari DPP Perhaki, ini sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum dan sudah mencampuri setiap penegakan-penegakan hukum ini, sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Ini laporan polisinya nih. Dan identitas pelapor mohon diburamkan demi kepentingan privasi pemberitaan, dan kita junjung asas praduga. Baik, rekan-rekan, sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang, bisa. Mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klien kami, mulai dari Ibtu Rudiana, mulai dari Aep, mulai dari Pasren dan Kapi. Begitu bangganya mereka. Ini telah kita laporkan karena mereka kesaksian palsu katanya. Tanpa adanya bahasa-bahasa yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap orang. Sehingga kami menilai mereka telah menghakimi orang yang tidak bersalah, tanpa adanya proses peradilan yang adil, bersih, dan transparan. Kami menganggap bahwasanya penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum yang paling terakhir, ultimum remedium. DPP Perhaki sebenarnya mengambil langkah pidana itu adalah langkah paling terakhir. Kita tidak mau mempenjarakan orang lain, kita tidak mau membuat orang pesakitan. Akan tetapi karena ini terus menerus dirongrong, sehingga DPP Perhaki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini. Rekan-rekan sekalian, keputusan DPP Perhaki dalam mengambil sikap untuk melaporkan berbagai pihak ini adalah keputusan yang sudah final. Dengan kajian yang begitu matang, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh politisi, beberapa orang, demonstrasi, intimidasi, penyebaran berita bohong, tuduhan-tuduhan fitnah, dan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif di akun-akun media sosial yang menyerang pribadi korban, saksi, bahkan para penasihat hukumnya. Apakah seperti ini wajah penegakan hukum kita yang dibenturkan dengan akun-akun tidak jelas, yang dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan elit politik? Kalau hukum bisa diintervensi dengan kepentingan politik, saya akan pastikan penegakan hukum itu akan timpang. Semestinya penegakan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat akhir-akhir ini banyaknya yang menantang di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu artis inisial NM, ada lagi salah satu mantan petinggi Polri inisial SD, menantang, mengatakan saya berikan 10 juta barang siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan. Dan 2 hari yang lalu tantangannya saya terima dan telah saya umumkan di publik, saya menerima tantangan saudara. Sampai sekarang tidak ada respon terhadap tantangan tersebut. Kita buktikan mana pembunuhannya. Ayo, tantangan yang serius. Jangan tantang-menantang yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat,
tapi tidak fair. Terus satu lagi mengatakan, barang siapapun yang mengetahui keberadaan Aib akan saya berikan 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Biar saya sedekahkan kepada anak yatim di Republik Indonesia ini. Dan saya sumbangkan kepada masjid-masjid untuk memamukkan remaja masjid di Republik Indonesia ini. Mana? Tidak usah pun ditantang, ya. Kita akan menyampaikan konferensi pers secara komprehensif terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Aib Rudiansyah sebagai penasihat hukumnya. Sehingga kami menilai banyaknya opini-opini yang dibangun oleh berbagai pihak membuat penegakan hukum ini tidak semakin jelas arahnya. Gitu. Saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, yang menegakkan hukum ini siapa? Ya pihak kepolisian. Adapun bukti, fakta dan data serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan buat medsos. Ini ada dikit ini bikin medsos dan lain-lain. Itu namanya trial by the medsos, peradilan media sosial. Yang harus tidak boleh kita jadikan patokan ataupun rujukan, akan tetapi penegakan hukum yang adil dan fair yang kita lakukan. Terus yang kedua, tuduhan terhadap Aib, ya, yang menyatakan bahwasanya Dede ini menyampaikan Aib itu merekayasa cerita dan mengarah mengikuti kemauannya. Itu tidak benar. Sehingga itu adalah penyebaran berita bohong. Karena memang tudingan Aib ini kepada Dede ini kepada Aib, sehingga resmi kita lapor ke polisi dengan pasal 28 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Yang tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hari lalu saya bertemu dengan saudara Aib. Sekaligus saya tanya terhadap beliau, mungkin ini bisa dilihat. Saudara Aib, di mana kedatangan saudara Aib ini, beliau telah menghubungi saya, mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya. Saudara Aib, siapakah? Kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kenapa Aib menemui Fitra Nasution? Apa yang menghendaki saudara sehingga saudara menemui saya? Ya, kebetulan kemarin itu saya melihat berita Bapak muncul yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak untuk berkenan ingin mendampingi saya. Ya, saya ingin memberikan bantuan hukum kepada Aib itu sepanjang Aib memberikan keterangan yang benar dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan. Ya, apakah saudara Aib itu memberikan keterangan yang benar atau tidak? Benar Pak. Oke. Baik, saudara Aib. Karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri Aib, ya. Saya juga berterima kasih atas kedatangannya. Ya, tentunya ini saya hargai upaya Aib untuk menghubungi saya. Tentunya saya berterima kasih atas upaya yang saudara lakukan. Aib, saya ingin menanyakan terhadap Aib terkait dengan adanya yang bernama Dede, ya, Dede yang menyatakan berbagai macam ragam terhadap Ibtu Rudiana. Ya, saya ingin tanyakan ini karena ini menyangkut dengan nama baik klien saya, Pak Rudiana.
saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Nah, itu semua tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Tidak benar, Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu di malam kejadian itu Dede itu bersama saya, Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada, Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri, Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ, Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana. Benarkah itu? Tidak, benar, Pak. Jadi tanggal 31 Agustus itu Aep sama Dede ada ya? Ada, Pak. Ada. Di mana Aep dan Dede pada tanggal 27 Agustus? 31 Agustus. 31 Agustus itu saya di Polres, Pak. Ya, gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ, Pak, oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada Aep itu sekali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar, Pak Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Ya. Sama sekali Pak Rudiana tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah, Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah, Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara Aep kata dia saudara Aep itu meminta dia untuk mengantar ke Polsek atau Polres kan gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di Polsek kamu jadi saksi gitu tadi gitu. Tidak benar itu juga, Pak. Nanti kamu ikuti saya aja. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti Aep dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar, Pak. Itu semua bohong, Pak. Jadi nggak benar bahwasanya Aep mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya? Tidak benar. Nah, pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat, Pak. Melihat ya? Jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya, Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan beli rokok sama beliau, Pak. Kenapa kata dia tidak melihat? Sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran. Nah, di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok dia bisa berubah keterangan pas ketemu Dede Mulyadi. Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga, Pak, di Polres Karawang. Itu oleh dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Karawang, Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu, Pak. Jadi pas ketemu Kang Deddy Mulyadi ini, Pak, dia merubah keterangan, Pak. Makanya saya bingung, kayak seperti ada sesuatu gitu, Pak. Ini di Polres Karawang dia terkait apa dia sehingga dipanggil Polres Karawang? Kebetulan yang manggil bukan dari Polres Karawang, Pak. Yang manggil dari Polda, cuman di Polres Karawang. Jadi sekalian jemput saya di Cikarang. Kebetulan kan tadinya kan saya mau dimintai keterangan juga di sana, tadinya mau di Cikarang. Kebetulan di Cikarang banyak gitu, Pak. Jadi digeserlah, dipindah di Polres Karawang gitu, Pak. Terkait apa dia dipanggil yang saudara ketahui? Ya terkait kejadian 2016, Pak. Soal keterangan Dede sama saya gitu. Oke. Hanya ada satu kata, lawan. Jadi teman-teman, itu tadi keterangan daripada Dede. Ya mungkin rekan kita ini karena terlalu semangat ingin menegakkan keadilan sehingga dia jadi kaget ya, kita hormati dan hargai itu. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwasannya bukan hanya Aep saja yang didatangi oleh beberapa pihak, ya, ada banyak juga yang didatangi. Akan tetapi Aep ini tidak ada sedikit pun kata untuk merubah keterangannya ataupun mencabut keterangannya.
karena ia merasa apa yang ia alami, ia ketahui, itulah yang ia lihat dan itulah yang ia pertahankan, dan bahkan dia juga menyatakan berani dan siap disumpah di bawah Al-Quran. Jadi saya harap kalau memang tidak ada peradilan yang adil dan bersih ataupun proses hukum yang berjalan, jangan kita menghakimi ataupun menuduh seseorang ataupun tindakan. Waktu awal saya ketemu ayahnya AF, waktu itu saya belum bertemu Dede. Bapaknya memang seperti mengalami ketertekanan psikologi, walaupun merahasiakan di mana posisinya AF, hanya menyampaikan AF berada di Bandung, kan gitu. Nah, kemudian setelah Dede ditemukan bertemu dengan saya 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ayahnya AF datang ke saya diantar pamannya untuk menyampaikan keluhan bahwa ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat sehubungan dengan kesulitan untuk bertemu dengan AF menurut ayahnya. Ayahnya secara pribadi atau seluruh keluarga AF? Ayahnya dengan pamannya, dan tadi malam adiknya AF yang latihan PON juga datang ke rumah. Karena ada dugaan Bapak katanya menyandra. Waduh, channel YouTube saya tadi malam ada bapaknya bahagia. Dari kehadiran bapaknya kemudian tertekan itu apa kesimpulan Bapak? Saya sampaikan ya, karena ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat, maka saya menawarkan diri, Bapak, kalau tidak, agar Bapak tidak terlalu stres, ada kegiatan kerja aja di rumah saya. Dan akhirnya ayahnya menyambut dengan gembira. Dia ngurus ayam, ngurus ikan, dan bisa dilihat tadi pagi jam 5 dia sudah bangun, sudah ngasih makan ayam, sudah dalam posisi sangat tidak depresi dan happy. Dan saya katakan persoalan beda pemahaman saya dengan AF itu urusan pribadi masing-masing, tapi urusan saya melindungi orang tua karena saya sudah tidak punya bapak agar hidupnya tenang dan nyaman, itu adalah kewajiban saya sebagai manusia. Oke, Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi aku juga bingung gitu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan. Ya, karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kenalan sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya, kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Pak. ADM. Jadi aku juga bingung gitu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, ya. Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti nohum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya.
Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan, ya. Untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Mariana, gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dan keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang ada saya alami itu lebih jauh dengan kecelakaan. Kalau punya kecelakaan. Motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat juga. Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu yang lamprey gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena beda tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas, ya. Karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores, aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi tentang kasus ini ya, apa yang terangkat ke permukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya berharap supaya siapapun yang hadir di forum PK ini, penggugat, tergugat jaksa, hakim, dan halayak ramai harus satu tujuan. Ya, cari kebenaran. Jangan cari pembenaran. Selama kita cari pembenaran bahwa itu gini, alasan ini, maka satu yang kita dapat apa? Dosa. Ya. Kedua, kasihan anak bangsa, anak orang yang nggak bersalah dihukum. Kalau ada yang bersalah, bebas. Kasihan. Tapi kalau kita ngeyel-ngeyelan cari pembenaran, saya pulang saja, ngapain? Saya nggak mau. Tapi kalau kita cari kebenaran, tidak ada yang ngotot. Bila perlu saling diskusi. Jaksanya datangi meja penggugat, gimana ini? Gimana? Oh ini gimana? Nah, kalau gitu, udahlah nggak usah lama-lama PK ini, keluarin aja. Jangan kita ribut mempersoalkan ini masuk nupum apa tidak, ini sudah dibahas itu tidak. Masalahnya bukan itu. Orang yang di dalam yang terkurung itu pelaku apa bukan? Iya, kalau kita ini nupum, ini udah lewat hari, adalah dosa tanggung. Siap teman-teman tanggung ya. supir gitu. Sarapan dulu. Dan aku lebih bagus kalau hanya memperdebatkan nupum tidak nupum segala macam, lebih bagus aku pulang aja lah. Oke, Pak Susno, ini kan Pak Susno tadi menyebutkan jangan mendebatkan novum tidak novum gitu. Nah, kalau dari pihak Sakatatal ini kan menyebutkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Tapi Udah, dari kasus kalau ini adalah pembunuhan gitu. Sakatatal itu nggak usah didebatkan lagi. Dia bukan pelaku, udahlah. Ya.
Ngapain capek-capek? Siapa yang ngomongkan Sakatatal pelaku? Sakatatal kita harus hormat dan harus salut dari sentuhan dari dalam. Bahwa yang membentukkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita hormat. Jangan orang gitu dipersoalkan lagi nupam lah, udahlah. Ya, dulu kita harus hormat zaman siapa? Profesor Dr. Omar Seno Aji, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, belum ada UHAP, belum ada Nopom, dia langsung buat ini bukan pelakunya, entah namanya perma, entah namanya keputusan Mahkamah Agung, nggak tahu lah, langsung keluar hari itu juga. Masa zaman modern, zaman sekarang ribet nupom aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Sakatatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang belum diketahui publik, yang belum diketahui oleh penyidik, agar Saudara Sakatatal bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Apa yang membuat Bapak tertarik, tergugah hati Bapak untuk turun sejenak di kota Cirebon? Keterpanggilan jiwa, karena ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan yang sempurna dalam perjalanan hukumnya. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis. Titik ketidakadilan itu apa? Temuan Bapak yang Bapak dapatkan? Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik, siapapun yang punya hati pasti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Sakatatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Iya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Sakatatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas, dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya tidak hanya bertemu kakaknya. Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung, dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Deddy pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi ya rumah yang sangat jelek. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah puluhan ya, saya sudah tidak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Sakatatal, yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Sakatatal pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Sakatatal tahun 2016 tersebut? Dari channel yang saya ungkapkan ke publik, pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Sakatatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa.
Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. 1, saudara Sakatatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ, dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang. Sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover, dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri, dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak, dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu, semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan. Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa melakukan menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah Teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan. Yang keempat, Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah, kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan. Dari beberapa kejadian atau wawancara itu saya mendengar Bapak mencari Aep dan Dede. Apa yang Bapak temukan dari pencarian itu? Sebenarnya tidak mencari. Saya wawancara Aep waktu yang pertama. Kemudian Aep menyampaikan bahwa dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang sebenarnya. Kemudian berbulan-bulan setelah itu, mungkin 3 bulan, 2 bulan, datanglah Dede. Yang datang ke saya itu bukan dedenya, tapi kakaknya. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya? Karena sulit pada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, menurut dia jaraknya 150 meter. Artinya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya klien kami hari ini cukup menderita dikarenakan adanya opini-opini liar, opini-opini sesat, bahkan menuduh Aep pelakunya. Itu adalah perbuatan fitnah dan penyebaran berita bohong yang harus dilawan oleh penasihat hukum. Kita hari ini sepakat menyerahkan proses hukum ini kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Akan tetapi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta DPP Perhaki, kami menemukan adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan melebihi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga hal tersebut berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan dengan baik dan adil. Kita sepakat
due process of law harus dijunjung dengan setinggi-tingginya di negara hukum yang kita banggakan ini. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasanya tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aib Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang tidak dikenal, ya, yang katanya suruhan orang salah satu politikus, sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang. Ini kepentingannya apa seperti itu loh? Sampai dibawa-bawa keluarganya. Apa urgensi daripada politisi ini? Dia bukan seorang pengacara. Gitu loh. Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi. Dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan adil ini. Sekalipun itu presiden, hukum haruslah tegak lurus. Karena hukum adalah panglima dan keadilan adalah raja bagi kita semua. Kalau memang hukum bisa diintervensi oleh politisi, hukum bisa diintervensi oleh pejabat, ini akan amburadul penegakan hukum kita ini. Saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwasanya pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi, ia diberikan sejumlah uang. Yang pertama pakai amplop, yang kedua secara tunai. Ya. Jadi biar teman-teman melihat sendiri. Terus yang kedua, ya, Aib juga menyampaikan keluarganya, dalam hal ini bapaknya juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini. Jadi ini sangat sungguh miris sekali gitu. Apa urgensi dia untuk menunggangi kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang? Saya aja selaku pengacara yang bersangkutan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia. Apalagi kepada keluarganya. Terus rekan-rekan, karena memang ini kami menilai dari DPP Perhaki, ini sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum dan sudah mencampuri setiap penegakan-penegakan hukum ini, sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Ini laporan polisinya nih. Dan identitas pelapor mohon diburamkan demi kepentingan privasi pemberitaan. Dan kita junjung asas praduga. Baik. Rekan-rekan, sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang. Bisa. Mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klien kami. Mulai dari Ibtu Rudiana, mulai dari Aib, mulai dari Pasren dan Kapi. Begitu bangganya mereka. Ini telah kita laporkan karena mereka kesaksian palsu katanya. Tanpa adanya bahasa-bahasa yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap orang.
Sehingga kami menilai mereka telah menghakimi orang yang tidak bersalah tanpa adanya proses peradilan yang adil, bersih, dan transparan. Kami menganggap bahwasanya penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum yang paling terakhir, ultimum remedium. DPP Perhaki sebenarnya mengambil langkah pidana itu adalah langkah paling terakhir. Kita tidak mau mempenjarakan orang lain, kita tidak mau membuat orang pesakitan. Akan tetapi, karena ini terus menerus dirongrong, sehingga DPP Perhaki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini. Rekan-rekan sekalian, keputusan DPP Perhaki dalam mengambil sikap untuk melaporkan berbagai pihak ini adalah keputusan yang sudah final. Dengan kajian yang begitu matang, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh politisi, beberapa orang, demonstrasi, intimidasi, penyebaran berita bohong, tuduhan-tuduhan fitnah, dan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif di akun-akun media sosial yang menyerang pribadi, korban, saksi, bahkan para penasihat hukumnya. Apakah seperti ini wajah penegakan hukum kita yang dibenturkan dengan akun-akun tidak jelas, yang dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan elit politik? Kalau hukum bisa diintervensi dengan kepentingan politik, saya akan pastikan penegakan hukum itu akan timpang. Semestinya penegakan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat akhir-akhir ini banyaknya yang menantang di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu artis inisial NM, ada lagi salah satu mantan petinggi Polri inisial SD, menantang, mengatakan saya berikan 10 juta barang siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan. Dan 2 hari yang lalu tantangannya saya terima dan telah saya umumkan di publik, saya menerima tantangan saudara. Sampai sekarang tidak ada respon terhadap tantangan tersebut. Kita buktikan mana pembunuhannya. Ayo, tantangan yang serius. Jangan tantang-menantang yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat tapi tidak fair. Terus satu lagi mengatakan, barang siapapun yang mengetahui keberadaan Aep akan saya berikan 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Biar saya sedekahkan kepada anak yatim di Republik Indonesia ini. Dan saya sumbangkan kepada masjid-masjid untuk memamukkan remaja masjid di Republik Indonesia ini. Mana? Tidak usah pun ditantang, ya. Kita akan menyampaikan konferensi pers secara komprehensif terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Aep Rudiansyah sebagai penasihat hukumnya. Sehingga kami menilai banyaknya opini-opini yang dibangun oleh berbagai pihak membuat penegakan hukum ini tidak semakin jelas arahnya. Gitu. Saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, yang menegakkan hukum ini siapa? Ya pihak kepolisian. Adapun bukti, fakta, dan data serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan buat medsos. Ini ada dikit ini bikin medsos dan lain-lain. Itu namanya trial by the medsos, peradilan media sosial. Yang harus tidak boleh kita jadikan patokan ataupun rujukan. Akan tetapi penegakan hukum yang adil dan fair yang kita lakukan.
Terus yang kedua, tuduhan terhadap Aib, ya, yang menyatakan bahwasanya Dede ini menyampaikan Aib itu merekayasa cerita dan mengarah mengikuti kemauannya. Itu tidak benar. Sehingga itu adalah penyebaran berita bohong. Karena memang tudingan Aib ini kepada Dede ini kepada Aib, sehingga resmi kita lapor ke polisi dengan pasal 28 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Yang tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hari lalu saya bertemu dengan Saudara Aib. Sekaligus saya tanya terhadap beliau, mungkin ini bisa dilihat. Saudara Aib, di mana kedatangan Saudara Aib ini, beliau telah menghubungi saya, mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya. Saudara Aib, siapakah? Kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kenapa Aib menemui Fitra Nasution? Apa yang menghendaki saudara sehingga saudara menemui saya? Ya, kebetulan kemarin itu saya melihat berita Bapak muncul yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak untuk berkenan ingin mendampingi saya. Ya, saya ingin memberikan bantuan hukum kepada Aib itu sepanjang Aib memberikan keterangan yang benar dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan. Ya, apakah saudara Aib itu memberikan keterangan yang benar atau tidak? Benar Pak. Oke. Baik, saudara Aib. Karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri Aib, ya. Saya juga berterima kasih atas kedatangannya. Ya, tentunya ini saya hargai upaya Aib untuk menghubungi saya. Tentunya saya berterima kasih atas upaya yang saudara lakukan. Aib, saya ingin menanyakan terhadap Aib terkait dengan adanya yang bernama Dede, ya, Dede yang menyatakan berbagai macam ragam terhadap Ibtu Rudiana. Ya, saya ingin tanyakan ini karena ini menyangkut dengan nama baik klien saya, Pak Rudiana. Dede itu menuding aku disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Nah, itu semua tidak benar Pak. Tidak benar ya? Tidak benar Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu di malam kejadian itu Dede itu bersama saya Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana. Benarkah itu? Tidak benar Pak. Jadi tanggal 31 Agustus itu Aib sama Dede ada ya? Ada Pak. Ada. Di mana Aib dan Dede pada tanggal 27 Agustus? 31 Agustus. 31 Agustus itu saya di Polres Pak. Ya, gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ Pak oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada Aib itu sekali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar Pak Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar Pak. Tidak benar ya? Ya.
Sama sekali Pak Rudiana tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara Aib kata dia ya, kata dia saudara Aib itu meminta dia untuk mengantar ke Polsek atau Polres kan gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di Polsek kamu jadi saksi gitu dari itu. Tidak benar itu juga Pak. Nanti kamu ikuti saya aja. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti Aib dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar Pak. Itu semua bohong Pak. Jadi nggak benar bahwasanya Aib mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya. Tidak benar. Nah, pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat Pak, melihat ya. Jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan dirokok sama beliau Pak. Kenapa kata dia tidak melihat, sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran? Nah, di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok dia bisa berubah keterangan pas ketemu Dede Mulyadi? Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga Pak di Polres Karawang, itu oleh dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Karawang Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu Pak. Jadi pas ketemu Kang Deddy Mulyadi ini Pak, dia merubah keterangan Pak. Makanya saya bingung, kayak seperti ada sesuatu gitu Pak. Ini di Polres Karawang dia terkait apa dia sehingga dipanggil Polres Karawang? Kebetulan yang manggil bukan dari Polres Karawang Pak, yang manggil dari Polda, cuman ininya di Polres Karawang. Jadi sekalian jemput saya di Cikarang. Kebetulan kan tadinya kan saya mau diminta keterangan juga di sana, tadinya mau di Cikarang. Kebetulan di Cikarang banyak gitu Pak. Jadi digeser lah, dipindah di Polres Karawang gitu Pak. Terkait apa dia dipanggil yang saudara ketahui? Ya terkait kejadian 2016 Pak. Soal keterangan Dede sama saya gitu. Oke. Hanya ada satu kata, lawan. Jadi teman-teman, itu tadi keterangan daripada Dede. Ya mungkin rekan kita ini karena terlalu semangat ingin menegakkan keadilan sehingga dia jadi kaget ya kita hormati dan hargai itu. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwasanya bukan hanya Aib saja yang didatangi oleh beberapa pihak ya, ada banyak juga yang didatangi, akan tetapi Aib ini tidak ada sedikit pun kata untuk merubah keterangannya ataupun mencabut keterangannya, karena ia merasa apa yang ia alami, ia ketahui, itulah yang ia lihat dan itulah yang ia pertahankan, dan bahkan dia juga menyatakan berani dan siap disumpah di bawah Al-Quran. Jadi saya harap kalau memang tidak ada peradilan yang adil dan bersih ataupun proses hukum yang berjalan, jangan kita menghakimi ataupun menuduh seseorang ataupun tindakan. Waktu awal saya ketemu ayahnya Aib, waktu itu saya belum bertemu Dede. Bapaknya memang seperti mengalami ketertekanan psikologi, walaupun merahasiakan di mana posisinya Aib, hanya menyampaikan Aib berada di Bandung, kan gitu. Nah, kemudian setelah Dede ditemukan bertemu dengan saya 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ayahnya Aib datang ke saya diantar pamannya untuk menyampaikan keluhan bahwa ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat sehubungan dengan kesulitan untuk bertemu dengan Aib menurut ayahnya. Ayahnya secara pribadi atau seluruh keluarga Aib? Ayahnya dengan pamannya, dan tadi malam adiknya Aib yang latihan PON juga datang ke rumah. Karena ada dugaan Bapak katanya menyandra. Waduh, channel YouTube saya tadi malam ada bapaknya bahagia. Dari kehadiran bapaknya kemudian tertekan itu apa kesimpulan Bapak? Saya sampaikan ya, karena ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat, maka saya menawarkan diri. Bapak, kalau tidak, agar Bapak tidak terlalu stres, ada kegiatan kerja aja di rumah saya. Dan akhirnya ayahnya menyambut dengan gembira.
Dia ngurus ayam, ngurus ikan, dan bisa dilihat tadi pagi jam 5 dia sudah bangun, sudah ngasih makan ayam, sudah dalam posisi sangat tidak depresi dan happy. Dan saya katakan persoalan beda pemahaman saya dengan Aib itu urusan pribadi masing-masing, tapi urusan saya melindungi orang tua karena saya sudah tidak punya bapak agar hidupnya tenang dan nyaman, itu adalah kewajiban saya sebagai manusia. Oke, Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan, ya. Karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kena lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya, kemudian hari ini katanya siapa itu, bukan yang saksinya itu yang ditolak, siapa? ADM. Jadi aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti nokum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan dua. Ini ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini hampir di semua putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu, bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan, ya. Untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Maliana, gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dari keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang ada saya alami itu berbeda jauh dengan kecelakaan. Kalau yang kecelakaan, motornya nggak rusak ya? saat itu saya lihat juga Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? nggak ada. Nggak ada. Nggak
Ya. hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk, tulangnya itu udah melampre gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena medan tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas. Ya, karena itu justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores, aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi tentang kasus ini ya, apa yang terangkat ke permukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya berharap supaya siapapun yang hadir di forum PK ini, penggugat, tergugat jaksa, hakim, dan halayak ramai harus satu tujuan. Ya, cari kebenaran. Jangan cari pembenaran. Selama kita cari pembenaran bahwa itu gini, alasan ini, maka satu yang kita dapat apa? Dosa. Ya. Kedua, kasihan anak bangsa, anak orang yang nggak bersalah dihukum. Kalau ada yang bersalah, bebas. Kasihan. Tapi kalau kita ngeyel-ngeyelan cari pembenaran, saya pulang saja, ngapain? Saya nggak mau. Tapi kalau kita cari kebenaran, tidak ada yang ngotot. Bila perlu saling diskusi. Jaksanya datangi meja penggugat, gimana ini? Gimana? Oh ini gimana? Nah, kalau gitu, udahlah nggak usah lama-lama PK ini, keluarin aja. Jangan kita ribut mempersoalkan ini masuk nupum apa tidak, ini sudah dibahas tidak. Masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan itu. Orang yang di dalam yang terkurung itu pelaku apa bukan? Iya, kalau kita ini nupum, ini udah lewat hari, adalah dosa tanggung. Siap teman-teman tanggung ya. Supir gitu. Sarapan dulu. Dan aku lebih bagus kalau hanya memperdebatkan nupum tidak nupum segala macam, lebih bagus aku pulang aja lah. Oke, Pak Susno, ini kan Pak Susno tadi menyebutkan jangan mendebatkan novum tidak novum gitu. Nah, kalau dari pihak Sakatatal ini kan menyebutkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Tapi Udah, dari kasus kalau gitu. Sakatatal itu nggak usah didebatkan lagi. Dia bukan pelaku, udahlah. Oke. Ngapain capek-capek? Siapa yang ngomongkan Sakatatal pelaku? Sakatatal kita harus hormat dan harus salut dari sentuhan dari dalam. Bahwa yang membentukkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran, itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita hormat. Jangan orang gitu dipersoalkan lagi nupum lah, udahlah. Ya, dulu kita harus hormat zaman siapa? Profesor Dr. Omar Sinu Aji, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, belum ada UHAP, belum ada nopum, dia langsung buat ini bukan pelakunya, entah namanya perma, entah namanya keputusan Mahkamah Agung, nggak tahu lah, langsung keluar hari itu juga. Masa zaman modern, zaman sekarang ribet nupum aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Sakatatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang belum diketahui publik, yang belum diketahui oleh penyidik, agar Saudara Sakatatal bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Apa yang membuat Bapak tertarik, tergugah hati Bapak untuk turun sejenak di kota Cirebon? Keterpanggilan jiwa, karena ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai
tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan yang sempurna dalam perjalanan hukumnya. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis. Titik ketidakadilan itu apa? Temuan Bapak yang Bapak dapatkan. Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik, siapapun yang punya hati pasti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Iya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Saka Tatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama. Mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas, dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya tidak hanya bertemu kakaknya. Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Deddy pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi ya rumah yang sangat jelek. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah puluhan ya, saya sudah tidak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Saka Tatal yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Saka Tatal pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Saka Tatal tahun 2016 tersebut? Dari channel yang saya ungkapkan ke publik, pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Saka Tatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Saka Tatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ, dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang. Sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover, dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri, dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak, dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan. Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa melakukan menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah Teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan. Yang empat, Heri yang punya bengkel.
Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah, kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan. Dari beberapa kejadian atau wawancara itu saya mendengar Bapak mencari Aep dan Dede. Apa yang Bapak temukan dari pencarian itu? Sebenarnya tidak mencari. Saya wawancara Aep waktu yang pertama. Kemudian Aep menyampaikan bahwa dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang sebenarnya. Kemudian berbulan-bulan setelah itu, mungkin 3 bulan, 2 bulan, datanglah Dede. Yang datang ke saya itu bukan dedenya, tapi kakaknya. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya? Karena sulit pada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, menurut dia jaraknya 150 meter. Artinya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya klien kami hari ini cukup menderita dikarenakan adanya opini-opini liar, opini-opini sesat, bahkan menuduh Aep pelakunya. Itu adalah perbuatan fitnah dan penyebaran berita bohong yang harus dilawan oleh penasihat hukum. Kita hari ini sepakat menyerahkan proses hukum ini kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Akan tetapi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta DPP Perhaki, kami menemukan adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan melebihi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga hal tersebut berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan dengan baik dan adil. Kita sepakat due process of law harus dijunjung dengan setinggi-tingginya di negara hukum yang kita banggakan ini. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasanya tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aep Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang tidak dikenal, ya, yang katanya suruhan orang salah satu politikus, sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang. Ini kepentingannya apa seperti itu loh? Sampai dibawa-bawa keluarganya. Apa urgensi daripada politisi ini? Dia bukan seorang pengacara, gitu loh. Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi, dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan adil ini. Sekalipun itu presiden, hukum haruslah tegak lurus, karena hukum adalah panglima dan keadilan adalah raja bagi kita semua. Kalau memang hukum bisa diintervensi oleh politisi, hukum bisa diintervensi oleh pejabat,
ini akan amburadul penegakan hukum kita ini. Saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwasanya pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi, ia diberikan sejumlah uang. Yang pertama pakai amplop, yang kedua secara tunai. Ya. Jadi biar teman-teman melihat sendiri. Terus yang kedua, ya, AF juga menyampaikan keluarganya, dalam hal ini bapaknya juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini. Jadi ini sangat sungguh miris sekali gitu. Apa urgensi dia untuk menunggangi kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang? Saya aja selaku pengacara yang bersangkutan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia. Apalagi kepada keluarganya. Terus rekan-rekan, karena memang ini kami menilai dari DPP Perhaki, ini sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum dan sudah mencampuri setiap penegakan-penegakan hukum ini, sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Ini laporan polisinya nih. Dan identitas pelapor mohon diburamkan demi kepentingan privasi pemberitaan. Dan kita junjung asas praduga. Baik. Rekan-rekan, sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang. Bisa. Mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klien kami. Mulai dari Ibtu Rudiana, mulai dari AF, mulai dari Pasren dan Kampi. Begitu bangganya mereka. Ini telah kita laporkan karena mereka kesaksian palsu katanya. Tanpa adanya bahasa-bahasa yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap orang. Sehingga kami menilai mereka telah menghakimi orang yang tidak bersalah. Tanpa adanya proses peradilan yang adil, bersih, dan transparan. Kami menganggap bahwasanya penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum yang paling terakhir, ultimum remedium. DPP Perhaki sebenarnya mengambil langkah pidana itu adalah langkah paling terakhir. Kita tidak mau mempenjarakan orang lain. Kita tidak mau membuat orang pesakitan. Akan tetapi, karena ini terus menerus dirongrong, sehingga DPP Perhaki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini. Rekan-rekan sekalian, keputusan DPP Perhaki dalam mengambil sikap untuk melaporkan berbagai pihak ini adalah keputusan yang sudah final. Dengan kajian yang begitu matang, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh politisi, beberapa orang, demonstrasi, intimidasi, penyebaran berita bohong, tuduhan-tuduhan fitnah, dan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif di akun-akun media sosial yang menyerang pribadi, korban, saksi, bahkan para penasihat hukumnya. Apakah seperti ini wajah penegakan hukum kita yang dibenturkan dengan akun-akun tidak jelas, yang dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan elit politik? Kalau hukum bisa diintervensi dengan kepentingan politik,
saya akan pastikan penegakan hukum itu akan timpang. Semestinya penegakan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat akhir-akhir ini banyaknya yang menantang di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu artis inisial NM, ada lagi salah satu mantan petinggi Polri inisial SD, menantang mengatakan, saya berikan 10 juta barang siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan. Dan 2 hari yang lalu tantangannya saya terima, dan telah saya umumkan di publik, saya menerima tantangan saudara. Sampai sekarang tidak ada respon terhadap tantangan tersebut. Kita buktikan mana pembunuhannya. Ayo, tantangan yang serius. Jangan tantang menantang yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat tapi tidak fair. Terus satu lagi mengatakan, barang siapapun yang mengetahui keberadaan Aep akan saya berikan 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Biar saya sedekahkan kepada anak yatim di Republik Indonesia ini. Dan saya sumbangkan kepada masjid-masjid untuk memamukkan remaja masjid di Republik Indonesia ini. Mana? Tidak usah pun ditantang, ya. Kita akan menyampaikan konferensi pers secara komprehensif terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Aep Rudiansyah sebagai penasihat hukumnya. Sehingga kami menilai banyaknya opini-opini yang dibangun oleh berbagai pihak membuat penegakan hukum ini tidak semakin jelas arahnya. Gitu. Saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, yang menegakkan hukum ini siapa? Ya pihak kepolisian. Adapun bukti, fakta dan data serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan buat medsos. Ini ada dikit ini bikin medsos dan lain-lain. Itu namanya trial by the medsos, peradilan media sosial. Yang harus tidak boleh kita jadikan patokan ataupun rujukan. Akan tetapi penegakan hukum yang adil dan fair yang kita lakukan. Terus yang kedua, tuduhan terhadap Aep, ya, yang menyatakan bahwasanya DD ini menyampaikan Aep itu merekayasa cerita dan mengarang mengikuti kemauannya. Itu tidak benar. Sehingga itu adalah penyebaran berita bohong. Karena memang tudingan Aep ini kepada DD ini kepada Aep, sehingga resmi kita lapor ke polisi dengan pasal 28 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Yang tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hari lalu saya bertemu dengan saudara Aep. Sekaligus saya tanya terhadap beliau, mungkin ini bisa dilihat. Saudara Aep, di mana kedatangan saudara Aep ini, beliau telah menghubungi saya, mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya. Saudara Aep, apakah kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kenapa Aep menemui Fitra Nasution? Apa yang menghendaki saudara sehingga saudara menemui saya? Ya, kebetulan kemarin itu saya melihat berita Bapak muncul yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak untuk berkenan ingin mendampingi saya
sepanjang AF memberikan keterangan yang benar dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan. Ya, apakah saudara AF itu memberikan keterangan yang benar? Ya, benar Pak. Oke. Baik, saudara AF. Karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri AF, ya. Saya juga berterima kasih atas kedatangannya. Ya, tentunya ini saya hargai upaya AF untuk menghubungi saya. Tentunya saya berterima kasih atas upaya yang saudara lakukan. AF, saya ingin menanyakan terhadap AF terkait dengan adanya yang bernama Dede, ya, Dede yang menyatakan berbagai macam ragam terhadap Ibtu Rudiana. Ya, saya ingin tanyakan ini karena ini menyangkut dengan nama baik klien saya, Pak Rudiana. Dede itu menuding itu disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Nah, itu semua tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Tidak benar, Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu, di malam kejadian itu, Dede itu bersama saya, Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada, Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri, Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ, Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana. Benar nggak itu? Tidak, benar, Pak. Jadi tanggal 31 Agustus itu AF sama Dede ada ya? Ada, Pak. Ada. Di mana AF dan Dede pada tanggal 27 Agustus? 31 Agustus. 31 Agustus itu saya di Polres, Pak. Ya, gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ, Pak, oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada AF itu sekali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar, Pak Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Ya. Sama sekali Pak Rudiana tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah, Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah, Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara AF kata dia saudara AF itu meminta dia untuk mengantar ke Polsek atau Polres kan gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di Polsek kamu jadi saksi gitu dari itu. Tidak benar itu juga, Pak. Nanti kamu ikuti saya aja. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti AF dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar, Pak. Itu semua bohong, Pak. Jadi nggak benar bahwasanya AF mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya? Tidak benar. Nah, pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat, Pak. Melihat ya? Jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya, Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan beli rokok sama beliau, Pak. Kenapa kata dia tidak melihat? Sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran. Nah, di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok dia bisa berubah keterangan pas ketemu Dede Mulyadi. Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga, Pak, di Polres Karawang. Itu oleh dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Karawang, Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu, Pak. Pokoknya pas ketemu Kang Dede Mulyadi ini, Pak, dia merubah keterangan, Pak. Makanya saya bingung, kayak seperti ada sesuatu gitu, Pak. Ini di Polres Karawang dia terkait apa dia sehingga dipanggil Polres Karawang? Kebetulan yang manggil bukan dari Polres Karawang, Pak. Yang manggil dari Polda, cuman ininya di Polres Karawang. Jadi sekalian jemput saya di Cikarang.
kebetulan kan tadinya kan saya mau dimintai keterangan juga di sana, tadinya mau di Cikarang. Kebetulan di Cikarang banyak gitu Pak, jadi digeser lah, dipindah di Polres Karawang gitu Pak. Terkait apa dia dipanggil yang saudara ketahui? Ya terkait kejadian 2016 Pak. Soal keterangan Dede sama saya gitu. Oke. Hanya ada satu kata, lawan. Jadi teman-teman, itu tadi keterangan daripada Dede. Ya mungkin rekan kita ini karena terlalu semangat ingin menegakkan keadilan sehingga dia Jadi kaget ya. Kita hormati dan hargai itu. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwasanya bukan hanya AIP saja yang didatangi oleh beberapa pihak, ya, ada banyak juga yang didatangi. Akan tetapi AIP ini tidak ada sedikit pun kata untuk merubah keterangannya ataupun mencabut keterangannya, karena ia merasa apa yang ia alami, ia ketahui, itulah yang ia lihat dan itulah yang ia pertahankan, dan bahkan dia juga menyatakan berani dan siap disumpah di bawah Al-Quran. Jadi saya harap kalau memang tidak ada peradilan yang adil dan bersih ataupun proses hukum yang berjalan, jangan kita menghakimi ataupun menuduh seseorang ataupun tindakan. Waktu awal saya ketemu ayahnya AF, waktu itu saya belum bertemu Dede. Bapaknya memang seperti mengalami ketertekanan psikologi, walaupun merahasiakan di mana posisinya AF, hanya menyampaikan AF berada di Bandung, kan gitu. Nah, kemudian setelah Dede ditemukan bertemu dengan saya 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ayahnya AF datang ke saya diantar pamannya untuk menyampaikan keluhan bahwa ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat sehubungan dengan kesulitan untuk bertemu dengan AF menurut ayahnya. Ayahnya secara pribadi atau seluruh keluarga AF? Ayahnya dengan pamannya, dan tadi malam adiknya AF yang latihan PON juga datang ke rumah. Karena ada dugaan Bapak katanya menyandra. Waduh, channel YouTube saya tadi malam ada bapaknya Bahagia. Dari kehadiran bapaknya kemudian tertekan itu apa kesimpulan Bapak? Saya sampaikan ya, karena ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat, maka saya menawarkan diri. Bapak, kalau tidak, agar Bapak tidak terlalu stres, ada kegiatan kerja aja di rumah saya. Dan akhirnya ayahnya menyambut dengan gembira. Dia ngurus ayam, ngurus ikan, dan bisa dilihat tadi pagi jam 5 dia sudah bangun, sudah ngasih makan ayam, sudah dalam posisi sangat tidak depresi dan happy. Dan saya katakan persoalan beda pemahaman saya dengan AIP itu urusan pribadi masing-masing, tapi urusan saya melindungi orang tua karena saya sudah tidak punya bapak agar hidupnya tenang dan nyaman, itu adalah kewajiban saya sebagai manusia. Oke, Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan, ya. Karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kena lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya, kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Pak ADM. Dedi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi.
sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede. Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti novum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan dua. Ini ada dua nih, ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Pina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan, ya. Untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Mariana, gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dari keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang saya alami itu jauh bukan kecelakaan. Kalau punya kecelakaan. Motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat juga. Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu rusak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu yang lampre gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena beda tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas, ya. Karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi tentang kasus ini ya, apa yang terangkat ke permukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya berharap supaya siapapun yang hadir di forum PK ini, penggugat, tergugat jaksa, hakim, dan halayak ramai harus satu tujuan. Ya, cari kebenaran. Jangan cari pembenaran. Selama kita cari pembenaran bahwa itu gini alasan ini, maka satu yang kita dapat apa? Dosa. Ya. Kedua, kasihan anak bangsa, anak orang yang nggak bersalah dihukum,
Kalau ada yang bersalah, bebas. Kasihan. Tapi kalau kita ngeyel-ngeyelan cari pembenaran, saya pulang saja, ngapain, saya nggak mau. Tapi kalau kita cari kebenaran, tidak ada yang ngotot. Bila perlu saling diskusi. Jaksanya datangi meja penggugat, gimana ini, gimana. Oh ini gimana. Nah, kalau gitu, udahlah nggak usah lama-lama PK ini, keluarin aja. Jangan kita ribut, mempersoalkan ini masuk nupum apa tidak, ini sudah dibahas tidak. Masalahnya bukan itu. Orang yang di dalam yang terkurung itu pelaku apa bukan? Iya, kalau kita ini nupum, ini udah lewat hari, adalah dosa tanggung. Siap teman-teman Tanggung ya. supir gitu. Sarapan dulu. Dan aku lebih bagus kalau hanya memperdebatkan nupum tidak nupum segala macam, lebih bagus aku pulang aja lah. Oke, Pak Susno, ini kan Pak Susno tadi menyebutkan jangan mendebatkan novum tidak novum gitu. Nah, kalau dari pihak Sakatatal ini kan menyebutkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Tapi Udah, dari kasus kalau ini adalah pembunuhan gitu. Sakatatal itu nggak usah didebatkan lagi. Dia bukan pelaku, udahlah. Oke. Ngapain capek-capek? Siapa yang ngomongkan Sakatatal pelaku? Sakatatal kita harus hormat dan harus salut dari sentuhan dari dalam. Bahwa yang membentukkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran, itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita hormat. Jangan orang gitu dipersoalkan lagi nupum lah, udahlah. Ya, dulu kita harus hormat zaman siapa? Profesor Dr. Omar Seno Aji, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, belum ada UHAP, belum ada nopum, dia langsung buat ini bukan pelakunya, entah namanya perma, entah namanya keputusan Mahkamah Agung, nggak tahu lah, langsung keluar hari itu juga. Masa zaman modern, zaman sekarang ribet nupum aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Sakatatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang belum diketahui publik, yang belum diketahui oleh penyidik, agar Saudara Sakatatal bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Apa yang membuat Bapak tertarik, tergugah hati Bapak untuk turun sejenak di kota Cirebon? Keterpanggilan jiwa, karena ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan yang sempurna dalam perjalanan hukumnya. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis. Titik ketidakadilan itu apa? Temuan Bapak yang Bapak dapatkan? Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik, siapapun yang punya hati pasti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Sakatatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Ya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Sakatatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas, dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya tidak hanya bertemu kakaknya. Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Deddy pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ?
yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi ya rumah yang sangat jelek. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah puluhan ya, saya sudah tidak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Saka Tatal yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Saka Tatal pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Saka Tatal tahun 2016 tersebut? Dari channel yang saya ungkapkan ke publik, pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Saka Tatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Saka Tatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ, dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang. Sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover, dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri, dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak, dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan. Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa melakukan menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah Teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan. Yang empat, Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah, kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan. Dari beberapa kejadian atau wawancara itu saya mendengar Bapak mencari Aep dan Dede. Apa yang Bapak temukan dari pencarian itu? Sebenarnya tidak mencari. Saya wawancara Aep waktu yang pertama. Kemudian Aep menyampaikan bahwa dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang sebenarnya. Kemudian berbulan-bulan setelah itu, mungkin 3 bulan, 2 bulan, datanglah Dede. Yang datang ke saya itu bukan dedenya, tapi kakaknya. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya? Karena sulit pada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, menurut dia jaraknya 150 meter. Artinya download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya klien kami hari ini cukup menderita dikarenakan adanya opini-opini liar, opini-opini sesat, bahkan menuduh aib pelakunya. Itu adalah perbuatan fitnah dan penyebaran berita bohong yang harus dilawan oleh penasihat hukum. Kita hari ini sepakat menyerahkan proses hukum ini kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Akan tetapi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta DPP Perhaki, kami menemukan adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan melebihi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga hal tersebut berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan dengan baik dan adil. Kita sepakat due process of law harus dijunjung dengan setinggi-tingginya di negara hukum yang kita banggakan ini. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasanya tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aib Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang tidak dikenal, ya, yang katanya suruhan orang salah satu politikus, sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang. Ini kepentingannya apa seperti itu loh? Sampai dibawa-bawa keluarganya. Apa urgensi daripada politisi ini? Dia bukan seorang pengacara, gitu loh. Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi, dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan adil ini. Sekalipun itu presiden, hukum haruslah tegak lurus, karena hukum adalah panglima dan keadilan adalah raja bagi kita semua. Kalau memang hukum bisa diintervensi oleh politisi, hukum bisa diintervensi oleh pejabat, ini akan amburadul penegakan hukum kita ini. Saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwasanya pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi, ia diberikan sejumlah uang. Yang pertama pakai amplop, yang kedua secara tunai. Ya. Jadi biar teman-teman melihat sendiri. Terus yang kedua, ya, Aib juga menyampaikan keluarganya, dalam hal ini bapaknya juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini. Jadi ini sangat sungguh miris sekali gitu. Apa urgensi dia untuk menunggangi kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang? Gitu. Saya aja selaku pengacara yang bersangkutan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia, apalagi kepada keluarganya. Terus rekan-rekan, karena memang ini kami menilai dari DPP Perhaki, ini sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum dan sudah mencampuri setiap penegakan-penegakan hukum ini, sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Ini laporan polisinya nih.
Dan identitas pelapor mohon diburamkan demi kepentingan privasi pemberitaan. Dan kita junjung asas praduga. Baik. Rekan-rekan, sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang. Bisa. Mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klien kami. Mulai dari Ibtu Rudiana, mulai dari Aep, mulai dari Pasren dan Kampi. Begitu bangganya mereka. Ini telah kita laporkan karena mereka kesaksian palsu katanya. Tanpa adanya bahasa-bahasa yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap orang. Sehingga kami menilai mereka telah menghakimi orang yang tidak bersalah. Tanpa adanya proses peradilan yang adil, bersih, dan transparan. Kami menganggap bahwasanya penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum yang paling terakhir, ultimum remedium. DPP Perhaki sebenarnya mengambil langkah pidana itu adalah langkah paling terakhir. Kita tidak mau mempenjarakan orang lain. Kita tidak mau membuat orang pesakitan. Akan tetapi, karena ini terus menerus dirongrong, sehingga DPP Perhaki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini. Rekan-rekan sekalian, keputusan DPP Perhaki dalam mengambil sikap untuk melaporkan berbagai pihak ini adalah keputusan yang sudah final. Dengan kajian yang begitu matang, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh politisi, beberapa orang, demonstrasi, intimidasi, penyebaran berita bohong, tuduhan-tuduhan fitnah, dan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif di akun-akun media sosial yang menyerang pribadi, korban, saksi, bahkan para penasihat hukumnya. Apakah seperti ini wajah penegakan hukum kita yang dibenturkan dengan akun-akun tidak jelas, yang dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan elit politik? Kalau hukum bisa diintervensi dengan kepentingan politik, saya akan pastikan penegakan hukum itu akan timpang. Semestinya penegakan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat akhir-akhir ini banyaknya yang menantang di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu artis inisial NM, ada lagi salah satu mantan petinggi Polri inisial SD, menantang mengatakan, saya berikan 10 juta barang siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan. Dan 2 hari yang lalu tantangannya saya terima dan telah saya umumkan di publik, saya menerima tantangan saudara. Sampai sekarang tidak ada respon terhadap tantangan tersebut. Kita buktikan mana pembunuhannya. Ayo, tantangan yang serius. Jangan tantang-menantang yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat tapi tidak fair. Terus satu lagi mengatakan, barang siapapun yang mengetahui keberadaan Aep akan saya berikan 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Biar saya sedekahkan kepada anak yatim di Republik Indonesia ini. Dan saya sumbangkan kepada masjid-masjid untuk memamukkan remaja masjid di Republik Indonesia ini. Mana? Tidak usah pun ditantang, ya.
kita akan menyampaikan konferensi pers secara komprehensif terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Aib Rudiansyah sebagai penasihat hukumnya. Sehingga kami menilai banyaknya opini-opini yang dibangun oleh berbagai pihak membuat penegakan hukum ini tidak semakin jelas arahnya. Gitu. Saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, yang menegakkan hukum ini siapa? Ya pihak kepolisian. Adapun bukti, fakta dan data serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan buat medsos. Ini ada dikit ini bikin medsos dan lain-lain. Itu namanya trial by the medsos, peradilan media sosial. Yang harus tidak boleh kita jadikan patokan ataupun rujukan. Akan tetapi penegakan hukum yang adil dan fair yang kita lakukan. Terus yang kedua, tuduhan terhadap Aib, ya, yang menyatakan bahwasanya Dede ini menyampaikan Aib itu merekayasa cerita dan mengarah mengikuti kemauannya. Itu tidak benar. Sehingga itu adalah penyebaran berita bohong. Karena memang tudingan Aib ini kepada Dede ini kepada Aib, sehingga resmi kita lapor ke polisi dengan pasal 28 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Yang tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hari lalu saya bertemu dengan Saudara Aib. Sekaligus saya tanya terhadap beliau, mungkin ini bisa dilihat. Saudara Aib, di mana kedatangan Saudara Aib ini, beliau telah menghubungi saya, mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya. Saudara Aib, apakah kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kenapa Aib menemui Fitra Nasution? Apa yang menghendaki saudara sehingga saudara menemui saya? Ya, kebetulan kemarin itu saya melihat berita Bapak muncul yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak untuk berkenan ingin mendampingi saya. Ya, saya ingin memberikan bantuan hukum kepada Aib itu sepanjang Aib memberikan keterangan yang benar dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan. Ya, apakah saudara Aib itu memberikan keterangan yang benar atau tidak? Benar Pak. Oke. Baik, saudara Aib. Karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri Aib, ya. Saya juga berterima kasih atas kedatangannya. Ya, tentunya ini saya hargai upaya Aib untuk menghubungi saya. Tentunya saya berterima kasih atas upaya yang saudara lakukan. Aib, saya ingin menanyakan terhadap Aib terkait dengan adanya yang bernama Dede, ya, Dede yang menyatakan berbagai macam ragam terhadap Ibtu Rudiana. Ya, saya ingin tanyakan ini karena ini menyangkut dengan nama baik klien saya, Pak Rudiana. Dede itu menuding aku disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Nah, itu semua tidak benar Pak. Tidak benar ya? Tidak benar Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu di malam kejadian itu Dede itu bersama saya Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada Pak.
itu sudah dari kepribadian saya sendiri Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ Pak. Oke, ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana, benar nggak itu? Iya benar Pak. Jadi tanggal 31 Agustus itu Aib sama Dede ada ya? Ada Pak, ada. Di mana Aib dan Dede pada tanggal 27 Agustus, 31 Agustus? 31 Agustus itu saya di Polres Pak. Ya, gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ Pak oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada Aib itu sekali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan, dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar Pak Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar Pak. Tidak benar ya? Ya. Sama sekali Pak Rudiana tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara Aib kata dia saudara Aib itu meminta dia untuk mengantar ke Polsek atau Polres kan gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di Polsek kamu jadi saksi gitu dari itu. Tidak benar itu juga Pak. Nanti kamu ikuti saya aja. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti Aib dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar Pak. Itu semua bohong Pak. Jadi nggak benar bahwasanya Aib mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya? Tidak benar Pak. Nah, pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat Pak, melihat ya. Jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan beli rokok sama beliau Pak. Kenapa kata dia tidak melihat, sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran? Nah di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok dia bisa berubah keterangan pas ketemu Dede Mulyadi? Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga Pak di Polres Karawang, itu oleh dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Karawang Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu Pak. Jadi pas ketemu Kang Dede Mulyadi ini Pak, dia merubah keterangan Pak. Makanya saya bingung, kayak seperti ada sesuatu gitu Pak. Ini di Polres Karawang dia terkait apa dia sehingga dipanggil Polres Karawang? Kebetulan yang manggil bukan dari Polres Karawang Pak, yang manggil dari Polda, cuman di Polres Karawang. Jadi sekalian jemput saya di Cikarang. Kebetulan kan tadinya kan saya mau dimintai keterangan juga di sana, tadinya mau di Cikarang. Kebetulan di Cikarang banyak gitu Pak. Jadi digeser lah, dipindah di Polres Karawang gitu Pak. Terkait apa dia dipanggil yang saudara ketahui? Ya terkait kejadian 2016 Pak. Soal keterangan Dede sama saya gitu. Oke. Hanya ada satu kata, lawan. Jadi teman-teman, itu tadi keterangan daripada Dede. Ya mungkin rekan kita ini karena terlalu semangat ingin menegakkan keadilan sehingga dia jadi kaget ya kita hormati dan hargai itu. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwasanya bukan hanya Aib saja yang didatangi oleh beberapa pihak, ya, ada banyak juga yang didatangi. Akan tetapi Aib ini tidak ada sedikit pun kata untuk merubah keterangannya ataupun mencabut keterangannya, karena ia merasa apa yang ia alami, ia ketahui, itulah yang ia lihat dan itulah yang ia pertahankan, dan bahkan dia juga menyatakan berani dan siap disumpah di bawah Al-Quran. Jadi saya harap kalau memang tidak ada peradilan yang adil dan bersih ataupun proses hukum yang
berjalan, jangan kita menghakimi ataupun menuduh seseorang ataupun tindakan. Waktu awal saya ketemu ayahnya AF, waktu itu saya belum bertemu Dede. Bapaknya memang seperti mengalami ketertekanan psikologi, walaupun merahasiakan di mana posisinya AF, hanya menyampaikan AF berada di Bandung, kan gitu. Nah, kemudian setelah Dede ditemukan bertemu dengan saya 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ayahnya AF datang ke saya diantar pamannya untuk menyampaikan keluhan bahwa ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat sehubungan dengan kesulitan untuk bertemu dengan AF menurut ayahnya. Ayahnya secara pribadi atau seluruh keluarga AF? Ayahnya dengan pamannya, dan tadi malam adiknya AF yang latihan PON juga datang ke rumah. Karena ada dugaan Bapak katanya menyandra. Waduh, channel YouTube saya tadi malam ada bapaknya bahagia. Dari kehadiran bapaknya kemudian tertekan itu apa kesimpulan Bapak? Saya sampaikan ya, karena ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat, maka saya menawarkan diri. Bapak, kalau tidak, agar Bapak tidak terlalu stres, ada kegiatan kerja aja di rumah saya. Dan akhirnya ayahnya menyambut dengan gembira. Dia ngurus ayam, ngurus ikan, dan bisa dilihat tadi pagi jam 5 dia sudah bangun, sudah ngasih makan ayam, sudah dalam posisi sangat tidak depresi dan happy. Dan saya katakan persoalan beda pemahaman saya dengan AF itu urusan pribadi masing-masing, tapi urusan saya melindungi orang tua karena saya sudah tidak punya bapak agar hidupnya tenang dan nyaman, itu adalah kewajiban saya sebagai manusia. Oke, Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jadi Yadi, aku juga bingung gitu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan, ya. Karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kena lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya, kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Pak. ADM. Dedi Yadi, aku juga bingung gitu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus, ya. Anda tidak menginisiasi sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya, setelah melihat bukti novum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan dua. Ini ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya.
juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim. Ya, ada SMS antar mereka. Ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Ya, untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Mariana. Gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dari keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang saya alami itu jauh bukan kecelakaan. Kalau punya kecelakaan. Motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat juga. Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu rusak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu yang lamprey gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena bedah tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas. Ya, karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores, aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi tentang kasus ini ya, apa yang terangkat ke permukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya berharap supaya siapapun yang hadir di forum PK ini, penggugat, tergugat jaksa, hakim, dan halayak ramai harus satu tujuan. Ya, cari kebenaran. Jangan cari pembenaran. Selama kita cari pembenaran bahwa itu gini, alasan ini, maka satu yang kita dapat apa? Dosa. Ya. Kedua, kasihan anak bangsa, anak orang yang nggak bersalah dihukum. Kalau ada yang bersalah, bebas. Kasihan. Tapi kalau kita ngeyel-ngeyelan cari pembenaran, saya pulang saja, ngapain? Saya nggak mau. Tapi kalau kita cari kebenaran, tidak ada yang ngotot. Bila perlu saling diskusi. Jaksanya datangi meja penggugat, gimana ini? Gimana? Oh ini gimana? Nah, kalau gitu, udahlah nggak usah lama-lama PK ini, keluarin aja. Jangan kita ribut mempersoalkan ini masuk nupum apa tidak, ini sudah dibahas tidak. Masalahnya bukan itu. Orang yang di dalam yang terkurung itu pelaku apa bukan? Iya, kalau kita ini nupum, ini udah lewat hari, adalah dosa tanggung. Siap teman-teman Tanggung ya. supir gitu. Sarapan dulu. Dan aku lebih bagus kalau hanya memperdebatkan nupum tidak nupum segala macam, lebih bagus aku pulang aja lah. Oke, Pak Susno, ini kan Pak Susno tadi menyebutkan jangan mendebatkan novum tidak novum gitu. Nah, kalau dari pihak Sakatatal ini kan menyebutkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Tapi Udah, dari kasus kalau ini adalah pembunuhan gitu. Sakatatal itu nggak usah didebatkan lagi. Dia bukan pelaku, udahlah. Oke. Ngapain capek-capek? Siapa yang ngomongkan Sakatatal pelaku? Sakatatal kita harus hormat dan harus salut dari sentuhan dari dalam. Bahwa yang membentukkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran, itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita hormat.
Jangan orang gitu dipersoalkan lagi nupam lah. Oh, udahlah. Ya. Dulu kita harus hormat zaman siapa? Profesor Dr. Omar Seno Aji, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Belum ada UHAP. Belum ada Nopom. Dia langsung buat ini bukan pelakunya. Entah namanya perma, entah namanya keputusan Mahkamah Agung, nggak tahu lah. Langsung keluar hari itu juga. Masa zaman modern, zaman sekarang ribet nupam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rasa kata pada usia remaja. Tidak bisa menikmati masa remaja. Saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang belum diketahui publik, yang belum diketahui oleh penyidik, agar saudara Saka Tatal bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Apa yang membuat Bapak tertarik, tergugah hati Bapak untuk turun sejenak di kota Cirebon? Keterpanggilan jiwa, karena ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan yang sempurna dalam perjalanan hukumnya. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis. Titik ketidakadilan itu apa? Temuan Bapak yang Bapak dapatkan? Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik, siapapun yang punya hati pasti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Ya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Saka Tatal pada usia remaja. Tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama. Mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas, dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya tidak, hanya bertemu kakaknya. Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Deddy pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi rumah yang sangat jelek. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah puluhan ya, saya sudah tidak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Saka Tatal, yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Saka Tatal pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Saka Tatal tahun 2016 tersebut? Dari channel yang saya ungkapkan ke publik, pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Saka Tatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Saka Tatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan.
Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ, dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang. Sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover, dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri, dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak, dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan. Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa melakukan menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah Teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan. Yang empat, Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah, kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan. Dari beberapa kejadian atau wawancara itu saya mendengar Bapak mencari Aep dan Dede. Apa yang Bapak temukan dari pencarian itu? Sebenarnya tidak mencari. Saya wawancara Aep waktu yang pertama. Kemudian Aep menyampaikan bahwa dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang sebenarnya. Kemudian berbulan-bulan setelah itu, mungkin 3 bulan, 2 bulan, datanglah Dede. Yang datang ke saya itu bukan dedenya, tapi kakaknya. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya? Karena sulit pada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, menurut dia jaraknya 150 meter. Artinya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya klien kami hari ini cukup menderita dikarenakan adanya opini-opini liar, opini-opini sesat, bahkan menuduh Aep pelakunya. Itu adalah perbuatan fitnah dan penyebaran berita bohong yang harus dilawan oleh penasihat hukum. Kita hari ini sepakat menyerahkan proses hukum ini kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Akan tetapi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta DPP Perhaki, kami menemukan adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan melebihi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga hal tersebut berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan dengan baik dan adil. Kita sepakat due process of law harus dijunjung dengan setinggi-tingginya di negara hukum yang kita banggakan ini. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasanya tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aep Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB. Beliau menyampaikan kepada saya
bahwasanya ada orang tidak dikenal, ya, yang katanya suruhan orang salah satu politikus, sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang. Ini kepentingannya apa seperti itu loh? Sampai dibawa-bawa keluarganya. Apa urgensi daripada politisi ini? Dia bukan seorang pengacara. Gitu loh. Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi. Dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan adil ini. Sekalipun itu presiden, hukum haruslah tegak lurus. Karena hukum adalah panglima dan keadilan adalah raja bagi kita semua. Kalau memang hukum bisa diintervensi oleh politisi, hukum bisa diintervensi oleh pejabat, ini akan amburadul penegakan hukum kita ini. Saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwasanya pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi, ia diberikan sejumlah uang. Yang pertama pakai amplop, yang kedua secara tunai. Ya. Jadi biar teman-teman melihat sendiri. Terus yang kedua, ya, AF juga menyampaikan keluarganya, dalam hal ini bapaknya juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini. Jadi ini sangat sungguh miris sekali gitu. Apa urgensi dia untuk menunggangi kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang? Saya aja selaku pengacara yang bersangkutan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia. Apalagi kepada keluarganya. Terus rekan-rekan, karena memang ini kami menilai dari DPP Perhaki, ini sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum dan sudah mencampuri setiap penegakan-penegakan hukum ini, sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Ini laporan polisinya nih. Dan identitas pelapor mohon diburamkan demi kepentingan privasi pemberitaan. Dan kita junjung asas praduga. Baik. Rekan-rekan, sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang. Bisa. Mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klien kami. Mulai dari Ibtu Rudiana, mulai dari AF, mulai dari Pasren dan Kampi. Begitu bangganya mereka. Ini telah kita laporkan karena mereka kesaksian palsu katanya. Tanpa adanya bahasa-bahasa yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap orang. Sehingga kami menilai mereka telah menghakimi orang yang tidak bersalah. Tanpa adanya proses peradilan yang adil, bersih, dan transparan. Kami menganggap bahwasanya penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum yang paling terakhir, ultimum remedium. DPP Perhaki sebenarnya mengambil langkah pidana itu adalah langkah paling terakhir. Kita tidak mau mempenjarakan orang lain. Kita tidak mau membuat orang pesakitan.
Akan tetapi karena ini terus menerus dirongrong, sehingga DPP Perhaki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini. Rekan-rekan sekalian, keputusan DPP Perhaki dalam mengambil sikap untuk melaporkan berbagai pihak ini adalah keputusan yang sudah final. Dengan kajian yang begitu matang, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh politisi, beberapa orang, demonstrasi, intimidasi, penyebaran berita bohong, tuduhan-tuduhan fitnah, dan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif di akun-akun media sosial yang menyerang pribadi, korban, saksi, bahkan para penasihat hukumnya. Apakah seperti ini wajah penegakan hukum kita yang dibenturkan dengan akun-akun tidak jelas, yang dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan elit politik? Kalau hukum bisa diintervensi dengan kepentingan politik, saya akan pastikan penegakan hukum itu akan timpang. Semestinya penegakan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat akhir-akhir ini banyaknya yang menantang di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu artis inisial NM, ada lagi salah satu mantan petinggi Polri inisial SD, menantang mengatakan, saya berikan 10 juta barang siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan. Dan 2 hari yang lalu tantangannya saya terima dan telah saya umumkan di publik, saya menerima tantangan saudara. Sampai sekarang tidak ada respon terhadap tantangan tersebut. Kita buktikan mana pembunuhannya. Ayo, tantangan yang serius. Jangan tantang-menantang yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat tapi tidak fair. Terus satu lagi mengatakan, barang siapapun yang mengetahui keberadaan Aep akan saya berikan 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Biar saya sedekahkan kepada anak yatim di Republik Indonesia ini. Dan saya sumbangkan kepada masjid-masjid untuk memamukkan remaja masjid di Republik Indonesia ini. Mana? Tidak usah pun ditantang, ya. Kita akan menyampaikan konferensi pers secara komprehensif terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Aep Rudiansyah sebagai penasihat hukumnya. Sehingga kami menilai banyaknya opini-opini yang dibangun oleh berbagai pihak membuat penegakan hukum ini tidak semakin jelas arahnya. Gitu. Saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, yang menegakkan hukum ini siapa? Ya pihak kepolisian. Adapun bukti, fakta dan data serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan buat medsos. Ini ada dikit ini bikin medsos dan lain-lain. Itu namanya trial by the medsos, peradilan media sosial. Yang harus tidak boleh kita jadikan patokan ataupun rujukan. Akan tetapi penegakan hukum yang adil dan fair yang kita lakukan. Terus yang kedua, tuduhan terhadap Aep, ya, yang menyatakan bahwasanya DD ini menyampaikan Aep itu merekayasa cerita dan mengarah mengikuti kemauannya. Itu tidak benar. Sehingga itu adalah penyebaran berita bohong. Karena memang tudingan Aep ini kepada DD ini kepada Aep, sehingga resmi kita lapor ke polisi dengan pasal
28 Junto pasal 45 Undang-Undang ITE menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Yang tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hari lalu saya bertemu dengan Saudara Aep. Sekaligus saya tanya terhadap beliau, mungkin ini bisa dilihat. Saudara Aep, di mana kedatangan Saudara Aep ini, beliau telah menghubungi saya, mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya. Saudara Aep, apakah kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kenapa Aep menemui Fitra Nasution? Apa yang menghendaki saudara sehingga saudara menemui saya? Ya, kebetulan kemarin itu saya melihat berita Bapak muncul yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak untuk berkenan ingin mendampingi saya. Ya, saya ingin memberikan bantuan hukum kepada Aep itu sepanjang Aep memberikan keterangan yang benar dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan. Ya, apakah saudara Aep itu memberikan keterangan yang benar atau tidak? Benar Pak. Oke. Baik, saudara Aep. Karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri Aep, ya. Saya juga berterima kasih atas kedatangannya. Ya, tentunya ini saya hargai upaya Aep untuk menghubungi saya. Tentunya saya berterima kasih atas upaya yang saudara lakukan. Aep, saya ingin menanyakan terhadap Aep terkait dengan adanya yang bernama Dede, ya, yang menyatakan berbagai macam ragam terhadap Ibtu Rudiana. Ya, saya ingin tanyakan ini karena ini menyangkut dengan nama baik klien saya, Pak Rudiana. Dede itu menuding aku disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Nah, itu semua tidak benar Pak. Tidak benar ya? Tidak benar Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu di malam kejadian itu Dede itu bersama saya Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana. Benarkah itu? Tidak benar Pak. Jadi tanggal 31 Agustus itu Aep sama Dede ada ya? Ada Pak. Ada. Di mana Aep dan Dede pada tanggal 27 Agustus? 31 Agustus. 31 Agustus itu saya di Polres Pak. Ya, gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ Pak oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada Aep itu sekali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar Pak Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar Pak. Tidak benar ya? Ya. Sama sekali Pak Rudiana tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara Aep kata dia ya, kata dia saudara Aep itu meminta dia untuk mengantar ke Polsek atau Polres kan gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di Polsek
kamu jadi saksi itu dari itu. Tidak benar itu juga Pak. Nanti kamu ikuti saya aja. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti Aep dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar Pak. Itu semua bohong Pak. Jadi nggak benar bahwasanya Aep mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya. Tidak benar Pak. Nah pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat Pak, melihat ya. Ini di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan beli rokok sama beliau Pak. Kenapa kata dia tidak melihat, sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran? Nah di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok dia bisa berubah keterangan pas ketemu Dede Mulyadi? Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga Pak di Polres Karawang itu oleh dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Karawang Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu Pak. Jadi pas ketemu Kang Dede Mulyadi ini Pak, dia merubah keterangan Pak. Makanya saya bingung, kayak seperti ada sesuatu gitu Pak. Ini di Polres Karawang dia terkait apa dia sehingga dipanggil Polres Karawang? Kebetulan yang manggil bukan dari Polres Karawang Pak, yang manggil dari Polda, cuman ininya di Polres Karawang. Jadi sekalian jemput saya di Cikarang. Kebetulan kan tadinya kan saya mau diminta keterangan juga di sana, tadinya mau di Cikarang. Kebetulan di Cikarang banyak gitu Pak. Jadi digeser lah, dipindah di Polres Karawang gitu Pak. Terkait apa dia dipanggil yang saudara ketahui? Ya terkait kejadian 2016 Pak. Soal keterangan Dede sama saya gitu. Oke. Hanya ada satu kata, lawan. Jadi teman-teman, itu tadi keterangan daripada Dede. Ya mungkin rekan kita ini karena terlalu semangat ingin menegakkan keadilan sehingga dia kita hormati dan hargai itu. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwasanya bukan hanya Aep saja yang didatangi oleh beberapa pihak, ya ada banyak juga yang didatangi, akan tetapi Aep ini tidak ada sedikit pun kata untuk merubah keterangannya ataupun mencabut keterangannya, karena ia merasa apa yang ia alami, ia ketahui, itulah yang ia lihat dan itulah yang ia pertahankan, dan bahkan dia juga menyatakan berani dan siap disumpah di bawah Al-Quran. Jadi saya harap kalau memang tidak ada peradilan yang adil dan bersih ataupun proses hukum yang berjalan, jangan kita menghakimi ataupun menuduh seseorang ataupun tindakan. Waktu awal saya ketemu ayahnya Aep, waktu itu saya belum bertemu Dede. Bapaknya memang seperti mengalami ketertekanan psikologi, walaupun merahasiakan di mana posisinya Aep, hanya menyampaikan Aep berada di Bandung, kan gitu. Nah, kemudian setelah Dede ditemukan bertemu dengan saya 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ayahnya Aep datang ke saya diantar pamannya untuk menyampaikan keluhan bahwa ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat sehubungan dengan kesulitan untuk bertemu dengan Aep menurut ayahnya. Ayahnya secara pribadi atau seluruh keluarga Aep? Ayahnya dengan pamannya, dan tadi malam adiknya Aep yang latihan PON juga datang ke rumah. Karena ada dugaan Bapak katanya menyandra. Waduh, channel YouTube saya tadi malam ada bapaknya Bahagia. Dari kehadiran bapaknya kemudian tertekan itu apa kesimpulan Bapak? Saya sampaikan ya, karena ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat, maka saya menawarkan diri. Bapak, kalau tidak, agar Bapak tidak terlalu stres, ada kegiatan kerja aja di rumah saya. Dan akhirnya ayahnya menyambut dengan gembira. Dia ngurus ayam, ngurus ikan, dan bisa dilihat tadi pagi jam 5 dia sudah bangun, sudah ngasih makan ayam, sudah dalam posisi sangat tidak depresi dan happy. Dan saya katakan persoalan beda pemahaman saya dengan Aep itu urusan pribadi masing-masing, tapi urusan saya melindungi orang tua karena saya sudah tidak punya bapak agar hidupnya tenang dan nyaman, itu adalah kewajiban saya sebagai manusia. Oke, Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jadi aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas, ya. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan, ya. Karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kenal lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Pak ADM. Jadi aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus, ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya, setelah melihat bukti novum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada di pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Pina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan, ya. Untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Mariana, gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dan keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang ada saya alami itu lebih jauh bukan kecelakaan. Kalau punya kecelakaan. Motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat juga. Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu yang lamprey gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum.
disebutkan di sini meninggalnya karena medan tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas. Ya, karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores, aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi tentang kasus ini ya, apa yang terangkat ke permukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya berharap supaya siapapun yang hadir di forum PK ini, penggugat, tergugat jaksa, hakim, dan halayak ramai harus satu tujuan, ya, cari kebenaran, jangan cari pembenaran. Selama kita cari pembenaran bahwa itu gini alasan ini, maka satu yang kita dapat apa? Dosa, ya. Kedua, kasihan anak bangsa, anak orang yang nggak bersalah dihukum, kalau ada yang bersalah bebas, kasihan. Tapi kalau kita ngeyel-ngeyelan cari pembenaran, saya pulang saja, ngapain, saya nggak mau. Tapi kalau kita cari kebenaran, tidak ada yang ngotot. Bila perlu saling diskusi. Jaksanya datangi meja penggugat, gimana ini, gimana? Ini mana? Oh ini gimana? Nah, kalau gitu, udahlah nggak usah lama-lama PK ini, keluarin aja. Jangan kita ribut, mempersoalkan ini masuk nupum apa tidak, ini sudah dibahas tidak. Masalahnya bukan itu. Orang yang di dalam yang terkurung itu pelaku apa bukan? Iya, kalau kita ini nupum, ini udah lewat hari, adalah dosa tanggung. Siap teman-teman. Tanggung supir gitu. Sarapan dulu. Dan aku lebih bagus kalau hanya memperdebatkan nupum tidak nupum segala macam, lebih bagus aku pulang aja lah. Oke, Pak Susno, ini kan Pak Susno tadi menyebutkan jangan mendebatkan novum tidak novum gitu. Nah, kalau dari pihak Sakatatal ini kan menyebutkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Tapi Udah, dari kasus kalau gitu. Sakatatal itu nggak usah didebatkan lagi. Dia bukan pelaku, udahlah. Ngapain capek-capek? Siapa yang ngomongkan Sakatatal pelaku? Sakatatal kita harus hormat dan harus salut dari sentuhan dari dalam. Bahwa yang membentukkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran, itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita hormat. Jangan orang gitu dipersoalkan lagi nupum lah, udahlah. Ya, dulu kita harus hormat zaman siapa? Profesor Dr. Omar Seno Aji, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, belum ada UHAP, belum ada nopum, dia langsung buat ini bukan pelakunya, entah namanya perma, entah namanya keputusan Mahkamah Agung, nggak tahu lah, langsung keluar hari itu juga. Masa zaman modern, zaman sekarang ribet nupum aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara Sakatatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang belum diketahui publik, yang belum diketahui oleh penyidik, agar Saudara Sakatatal bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Apa yang membuat Bapak tertarik, tergugah hati Bapak untuk turun sejenak di kota Cirebon? Keterpanggilan jiwa, karena ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan yang sempurna dalam perjalanan hukumnya. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis. Titik ketidakadilan itu apa? Temuan Bapak yang Bapak dapatkan? Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik, siapapun yang punya hati pasti bisa melihat
apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Saka Tatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Ya, nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Saka Tatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama. Mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas, dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya tidak hanya bertemu kakaknya. Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Dedi pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi ya rumah yang sangat jelek. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah puluhan ya, saya sudah nggak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Saka Tatal, yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Saka Tatal pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Saka Tatal tahun 2016 tersebut? Dari channel yang saya ungkapkan ke publik pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Saka Tatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Saka Tatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ. Dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang. Sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover. Dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri. Dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak. Dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan. Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa melakukan menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah Teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan. Yang empat, Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan. Dari
beberapa kejadian atau wawancara itu saya mendengar Bapak mencari Aib dan Dede. Apa yang Bapak temukan dari pencarian itu? Sebenarnya tidak mencari. Saya wawancara Aib waktu yang pertama. Kemudian Aib menyampaikan bahwa dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang sebenarnya. Kemudian berbulan-bulan setelah itu, mungkin 3 bulan, 2 bulan, datanglah Dede. Yang datang ke saya itu bukan dedenya, tapi kakaknya. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya? Karena sulit pada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, menurut dia jaraknya 150 meter. Artinya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya klien kami hari ini cukup menderita dikarenakan adanya opini-opini liar, opini-opini sesat, bahkan menuduh Aib pelakunya. Itu adalah perbuatan fitnah dan penyebaran berita bohong yang harus dilawan oleh penasihat hukum. Kita hari ini sepakat menyerahkan proses hukum ini kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Akan tetapi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta DPP Perhaki, kami menemukan adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan melebihi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga hal tersebut berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan dengan baik dan adil. Kita sepakat due process of law harus dijunjung dengan setinggi-tingginya di negara hukum yang kita banggakan ini. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasanya tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aib Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang tidak dikenal, ya, yang katanya suruhan orang salah satu politikus, sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang. Ini kepentingannya apa seperti itu loh? Sampai dibawa-bawa keluarganya. Apa urgensi daripada politisi ini? Dia bukan seorang pengacara. Gitu loh. Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi. Dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan adil ini. Sekalipun itu presiden, hukum haruslah tegak lurus. Karena hukum adalah panglima dan keadilan adalah raja bagi kita semua. Kalau memang hukum bisa diintervensi oleh politisi, hukum bisa diintervensi oleh pejabat, ini akan amburadul penegakan hukum kita ini. Saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwasanya pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi, ia diberikan sejumlah uang. Yang pertama pakai amplop, yang kedua secara tunai. Ya. Jadi biar teman-teman melihat sendiri. Terus yang kedua, ya, Aib juga
juga menyampaikan keluarganya, dalam hal ini bapaknya juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini. Jadi ini sangat sungguh miris sekali gitu. Apa urgensi dia untuk menunggangi kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang? Gitu. Saya aja selaku pengacara yang bersangkutan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia, apalagi kepada keluarganya. Terus rekan-rekan, karena memang ini kami menilai dari DPP Perhaki ini sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum dan sudah mencampuri setiap penegakan-penegakan hukum ini, sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Ini laporan polisinya nih. Dan identitas pelapor mohon diburamkan demi kepentingan privasi pemberitaan, dan kita junjung asas praduga. Baik, rekan-rekan, sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang, bisa. Mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klien kami, mulai dari Ibtu Rudiana, mulai dari Aep, mulai dari Pasren dan Kapi. Begitu bangganya mereka, ini telah kita laporkan karena mereka kesaksian palsu katanya, tanpa adanya bahasa-bahasa yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap orang, sehingga kami menilai mereka telah menghakimi orang yang tidak bersalah tanpa adanya proses peradilan yang adil, bersih, dan transparan. Kami menganggap bahwasanya penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum yang paling terakhir, ultimum remedium. DPP Perhaki sebenarnya mengambil langkah pidana itu adalah langkah paling terakhir. Kita tidak mau mempenjarakan orang lain, kita tidak mau membuat orang pesakitan. Akan tetapi karena ini terus menerus dirongrong, sehingga DPP Perhaki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini. Rekan-rekan sekalian, keputusan DPP Perhaki dalam mengambil sikap untuk melaporkan berbagai pihak ini adalah keputusan yang sudah final. Dengan kajian yang begitu matang, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh politisi, beberapa orang, demonstrasi, intimidasi, penyebaran berita bohong, tuduhan-tuduhan fitnah, dan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif di akun-akun media sosial yang menyerang pribadi korban, saksi, bahkan para penasihat hukumnya. Apakah seperti ini wajah penegakan hukum kita yang dibenturkan dengan akun-akun tidak jelas, yang dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan elit politik? Kalau hukum bisa diintervensi dengan kepentingan politik, saya akan pastikan penegakan hukum itu akan timpang. Semestinya penegakan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat akhir-akhir ini banyaknya yang menantang di tengah-tengah masyarakat kita.
salah satu artis inisial NM. Ada lagi salah satu mantan petinggi Polri inisial SD. Menantang mengatakan, saya berikan 10 juta barang siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan. Dan 2 hari yang lalu tantangannya saya terima. Dan telah saya umumkan di publik, saya menerima tantangan saudara. Sampai sekarang tidak ada respon terhadap tantangan tersebut. Kita buktikan mana pembunuhannya. Ayo, tantangan yang serius. Jangan tantang-menantang yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat tapi tidak fair. Terus satu lagi mengatakan, barang siapapun yang mengetahui keberadaan Aep akan saya berikan 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Biar saya sedekahkan kepada anak yatim di Republik Indonesia ini. Dan saya sumbangkan kepada masjid-masjid untuk memamukkan remaja masjid di Republik Indonesia ini. Mana? Tidak usah pun ditantang, ya. Kita akan menyampaikan konferensi pers secara komprehensif terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Aep Rudiansyah sebagai penasihat hukumnya. Sehingga kami menilai banyaknya opini-opini yang dibangun oleh berbagai pihak membuat penegakan hukum ini tidak semakin jelas arahnya. Gitu. Saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, yang menegakkan hukum ini siapa? Ya pihak kepolisian. Adapun bukti, fakta dan data serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan buat medsos. Ini ada dikit ini bikin medsos dan lain-lain. Itu namanya trial by the medsos, peradilan media sosial. Yang harus tidak boleh kita jadikan patokan ataupun rujukan. Akan tetapi penegakan hukum yang adil dan fair yang kita lakukan. Terus yang kedua, tuduhan terhadap Aep, ya, yang menyatakan bahwasanya DD ini menyampaikan Aep itu merekayasa cerita dan mengarah mengikuti kemauannya. Itu tidak benar. Sehingga itu adalah penyebaran berita bohong. Karena memang tudingan Aep ini kepada DD ini kepada Aep, sehingga resmi kita lapor ke polisi dengan pasal 28 Junto pasal 45 Undang-Undang ITE, menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Yang tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hari lalu saya bertemu dengan Saudara Aep. Sekaligus saya tanya terhadap beliau, mungkin ini bisa dilihat. Saudara Aep, di mana kedatangan Saudara Aep ini, beliau telah menghubungi saya, mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya. Saudara Aep, siapakah? Kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kenapa Aep menemui Fitra Nasution? Apa yang menghendaki saudara sehingga saudara menemui saya? Ya, kebetulan kemarin itu saya melihat berita Bapak muncul yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak untuk berkenan ingin mendampingi saya. Ya, saya ingin memberikan bantuan hukum kepada Aep itu sepanjang Aep memberikan keterangan yang benar dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan. Ya, apakah saudara Aep itu memberikan keterangan yang benar atau tidak? Benar Pak. Oke. Baik, saudara Aep. Karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri Aep, ya.
saya juga berterima kasih atas kedatangannya. Ya tentunya ini saya hargai upaya AF untuk menghubungi saya. Tentunya saya berterima kasih atas upaya yang saudara lakukan. AF, saya ingin menanyakan terhadap AF terkait dengan adanya yang bernama Dede, ya Dede yang menyatakan berbagai macam ragam terhadap Ibtu Rudiana. Ya, saya ingin tanyakan ini karena ini menyangkut dengan nama baik klub saya, Pak Rudiana. Dede itu menuding aku disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Nah, itu semua tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Tidak benar, Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu, di malam kejadian itu, Dede itu bersama saya, Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada, Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri, Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ, Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana. Benar nggak itu? Tidak, benar, Pak. Jadi tanggal 31 Agustus itu AF sama Dede ada ya? Ada, Pak. Ada. Di mana AF dan Dede pada tanggal 27 Agustus? 31 Agustus. 31 Agustus itu saya di Polres, Pak. Ya, gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ, Pak, oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada AF itu sekali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar, Pak Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Ya. Sama sekali Pak Rudiana tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah, Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah, Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara AF kata dia saudara AF itu meminta dia untuk mengantar ke Polsek atau Polres kan gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di Polsek kamu jadi saksi gitu dari itu. Tidak benar itu juga, Pak. Nanti kamu ikuti saya aja. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti AF dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar, Pak. Itu semua bohong, Pak. Jadi nggak benar bahwasanya AF mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya? Tidak benar, Pak. Nah, pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat, Pak. Melihat ya? Jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya, Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan beli rokok sama beliau, Pak. Kenapa kata dia tidak melihat? Sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran. Nah, di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok bisa berubah keterangan pas ketemu Dede Mulyadi? Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga, Pak, di Polres Kerawang, itu oleh dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Kerawang, Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu, Pak. Polres pas ketemu Kang Dede Mulyadi ini, Pak, dia